itu nabi atau tidak, seperti itu. Karena saya juga pribadi, artinya saya tidak kenal beliau ya, seperti itu. Artinya saya belum melihat kehidupannya sehari-hari, bagaimana pelayanannya, bagaimana. Ya, sebab kalau kita mau mengatakan seseorang, saya langsung bilang, oh dia nabi, sementara saya belum lihat pelayanannya bagaimana, ada buah dari pelayanannya, kemudian buah dari Ibu kipas angin ini Bu, kipas angin ini ke oh iya, ini kayak bunyi-bunyi ini. Saya kasih matikan dulu ya. Iya. Saya matikan. Coba dikasih mati dulu Bu. Iya. Ya, silakan. Jadi seperti itu, karena gini Bang, gini, semua orang yang percaya sama Tuhan ya, kalau dia benar-benar punya iman sama Tuhan Yesus, dan hatinya adalah hati yang mau selalu mencari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih, tapi firman Tuhan bilang Tuhan itu hanya melihat hati. Nah, dia melihat hati seseorang. Jadi tidak semua orang Kristen yang bisa mendapatkan karunia penglihatan. Tidak semua orang Kristen yang bisa memiliki karunia-karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita orang yang percaya. Tapi di sini dia lihat hati. Kalau seseorang, kalau dia punya hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh melekat, selalu cari Tuhan lewat doa, lewat baca firman, ya, lewat penyembahan. Saya percaya itu Tuhan akan pakai orang itu. Saya pribadi, saya tidak mengatakan diri saya nabi, tidak. Saya tidak mau mengatakan saya seorang nabi, tapi yang saya mau saksikan apa yang saya alami dan saya rasakan dalam kehidupan saya. Ya jujur, saya bukan orang yang artinya orang yang kudus, orang yang suci, orang yang selalu hidup dalam kebenaran, tidak juga. Karena saya masih manusia dan saya juga pernah atau sering jatuh dalam dosa, tetapi ketika saya jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu mengingatkan dan menyadarkan saya untuk cepat kembali kepada Tuhan. Artinya cepat menyadari dosa dan bertobat supaya dipulihkan oleh Tuhan. Karena saya mengalami apa yang saya alami, ini yang saya alami, tapi saya tidak mau mengatakan saya seorang nabi Bang. Tidak. Saya tidak mau dan saya tidak berani, artinya itu haknya Tuhan. Ya, seperti itu. Saya hanya mau bersaksi tentang apa yang saya alami. Saya pun mendapatkan penglihatan, bahkan saya pun mengalami yang namanya pengalaman supranatural dengan Tuhan, di mana itu tiba-tiba ada suara yang berbicara kepada saya dan untuk mengatakan sesuatu, kayak kau kasih tahu orang ini begini. Kalau saya tidak katakan, itu dia paksa saya dari dalam hati, bahkan cuma bicara dalam hati lewat mulut saya juga Bang. Yang saya alami ya, terserah Anda mau percaya atau tidak, tetapi ini yang saya alami dalam kehidupan saya. Sehingga artinya di sini kalau kita mengalami seperti itu, lalu kita sudah mulai menyangka atau bilang saya ini mungkin nabi, seperti itu ya. Gini ya, artinya biarlah orang lain yang akan mengatakan hal itu untuk saya, jangan dari diri kita sendiri. Ya, jangan dari diri kita sendiri. Biarlah orang lain itu yang akan mengatakan. Artinya Tuhan yang akan mempromosikan kita. Orang lain yang akan mengakui itu dan akan mengatakan engkau seorang nabi. Bukan kita sendiri yang bilang, oh saya ini nabi, saya ini nabi. Seperti itu. Jadi, Ibu, biar saya sapa abang saya dulu di sini Bu. Iya boleh. Iya, biar saya sapa abang saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar saya update dulu Bang. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama Bang Luga soal dia dapat kursi di 2 minggu terakhir ini, di kursi di depan singgasana Tuhan ya. Habis itu tiba-tiba Mbak Tina ini rupanya juga dapat penampakan. Kalau kita kan standnya di Islam kan jelas ya, bahwa kita nggak ada nabi. Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi. Tapi kan di sini justru malah mereka mesti menjelaskan keimanan mereka. Nah Mbak Tina ini tiba-tiba bilang, dia juga dapat penglihatan dari kecil, tapi Bang Luga bilang mungkin belum dapat SK dari Tuhan, dari surat keterangan dari Tuhan aja untuk penunjukan Nabi Mbak Tina. Nah tiba-tiba Mbak Yuli naik juga, bilang beliau juga dapat nih Bang penglihatan kayak mungkin ini calon Nabi nih, ada 2 calon Nabi nih. Ini kalau kita sebagai Muslim melihat ini gimana nih Bang? Karena saya nggak. Saya dulu kali. Bang Juma terakhir aja dulu, Bang Juma terakhir aja. Saya tanggapin dulu dengan Bu Yuli ya. Jadi gini, Bu Yuli ini sepertinya dia adalah juga seorang nabi. Ya, sepertinya dulu ya. Saya belum berani katakan sepertinya dia seorang nabi.
Bu Yuli tidak berani mengaku nabi. Betul, seorang nabi dia tidak akan pernah berani mengaku nabi. Ya, yang berani menunjuk mengatakan orang adalah nabi itu biasanya rasul. Kamu tuh nabi, gitu loh. Ada seorang teman saya namanya Firman, lalu dia ketemu seorang pendeta. Pendeta ini bilang, kamu tuh nabi loh. Dan akhirnya yang nabi ini pun sadar kalau dia nabi, gitu loh. Jadi seorang nabi itu tidak punya kapasitas untuk mengatakan dirinya nabi. Itu nanti ada orang-orang yang dipakai Tuhan, khususnya rasul, yang akan mengatakan dia nabi. Karena rasul itu tugasnya meletakkan pengajaran dasar gereja. Nah, sementara nabi dia tidak punya power untuk mengajar. Nah, saya kenapa berani bisa mengatakan saya nabi dan ini nabi, karena saya ini rasul. Seperti yang tadi abang bilang, saya dilihat oleh para nabi-nabi, saya duduk di 24 tua-tua. Saya udah masuk jajaran di situ, dan Tuhan juga sudah sering bicara sama saya. Dan diteguhkan oleh beberapa nabi juga, gitu loh. Jadi kalau ada para nabi, saya nggak berani tidak mengatakan saya nabi, itu memang seperti itu memang permainannya. Jadi nanti yang mengetahui mereka dia itu nabi, nanti akan ada nanti satu hamba Tuhan yang meneguhkan mereka, sebenarnya lo nabi. Lo harus berani mengatakan itu. Nah, itulah yang terjadi dengan ketika Yesus bertanya kepada 12 muridnya, siapakah aku ini? 11 muridnya nggak ada yang berani loh ngomong Yesus Mesias loh. Tapi cuma si Petrus kan, engkau adalah Mesias anak Allah. Baru berkata gitu. Jadi di sini sedikit lagi, satu menit lagi. Bang Luga, maaf nih, saya mesti mute karena udah dari tadi. Gimana, Bang Zuma? Ada? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh dulu, Kak. Iya, sebentar, Bang Zuma dulu ya, sebentar ya. Jadi kalau di Islam dan ajaran para nabi itu tidak sembarangan, tidak asal-asal. Nah, di pemahaman Islam yang menjadi nabi dan rasul terakhir itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, sekarang sebenarnya orang Kristen ini, mohon maaf ini, orang Kristen itu nggak ngerti nabi, nggak ngerti rasul. Orang Kristen ini mereka ini penganut agama dari Roma, Yunani yang tidak sama sekali nggak paham apa itu nabi menurut perspektif Yudaism dan menurut perspektif umat Islam. Nabi itu hanya berasal dari dua ini. Di akhir zaman ini kita ketahui. Jadi kalau ada orang-orang mengaku nabi itu tidak memahami berarti. Nabi itu dalam tradisi Yudaism juga di Islam adalah mereka yang mendapatkan wahyu. Tuhan berbicara melalui mimpi mereka, melalui malaikat dan melalui tabir. Tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada manusia, kepada umatnya, agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Kalau Yahudi, agar tidak menyimpang pada perintah-perintah Elohim yang datang di kitab-kitab terdahulu, yang datang setelah mereka, sebelum mereka. Nah, orang-orang Kristen ini harus belajar gitu ya, bahwa nabi itu dalam tradisi Yudaism ada nabi-nabi yang kemudian diutus kepada mereka masa mula-mula. Lalu ada pada masa sebelum masa penawanan Israel, sebelum masa penawanan Yehuda, ada pada masa pengasingan, dan ada pada masa pemulihan. Termasuk Yesus Isa alaihissalam itu masa pemulihan. Makanya Yesus mengajak kembali kepada hukum Taurat. Nah, sedangkan orang Kristen ini, sejauh saya belajar, mereka itu selalu menganggap bahwa pemimpi, orang yang suka melihat sesuatu atau orang yang suka mendengar sesuatu itu menganggap diri mereka nabi. Kalau mereka ini belajar, maka kategori pemimpi itu mungkin mereka menjadikan acuan di Ulangan 31 ya, nomor 11. Mungkin acuannya ke situ. Ketika kemudian Nabi Yakub itu bermimpi, malaikat Elohim atau malah Elohim berfirman kepadaku dalam mimpi, kata Yakub. Yakub, kata malaikat itu. Lalu Yakub menjawab, ya Tuhanku. Nah, ini dicontoh oleh orang-orang Kristen, tapi nggak cocok. Ada juga yang mengaku nabi karena ada penglihatan. Nah, mungkin juga merujuk kepada 1 Samuel 9 nomor 9. Tapi itu lagi-lagi juga nggak kena. Karena di situ hanya berupa keterangan dahulu di antara orang Israel, lagi-lagi di antara orang Israel, bukan di antara orang-orang,
tapi merujuk kepada Israel saja. Apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Elohim, lalu ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab Nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu adalah pelihat. Sehingga mereka beranggapan bahwa pelihat itu melihat sesuatu atau mendapatkan satu penglihatan itu sudah kategori Nabi. Padahal yang dimaksud dalam kitab 1 Samuel itu adalah Nabi Israel. Ada juga yang lupa kalau pemimpi-pemimpi itu justru harus dihukum mati ketika apa yang dimimpikan itu diajarkan kepada orang lain dan dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kategori Nabi itu pemimpi, penglihat, pendengar. Itu Nabi menurut perspektif orang Yudaism. Tapi ini diambil kemudian oleh orang-orang awam yang dunia hayalnya itu terlalu tinggi. Di dalam Ulangan 13 dikatakan, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, lalu dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, ini terjadi. Ini terjadi. Jadi nabi ini melihat dan bermukjizat, dan itu terjadi. Tetapi dia membujuk, mari kita mengikuti Tuhan lain selain Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi yang tidak dikenal oleh bangsa Yahudi, atau dia ngajak untuk berbakti kepada Tuhan tersebut. Apa kata Ulangan 13 nomor 3? Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Nomor 5-nya dikatakan begini, nabi atau pemimpi haruslah kau hukum mati nabi itu, karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan lain, Tuhan sembahan pakit-patikan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jadi meninggalkan Tuhan Elohim yang membawa mereka dari tanah Mesir menuju kepada Tuhannya orang Romawi yang membawa mereka keluar dari dosa waris. Ini yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi. Yang nyata Tuhan itu, Tuhan dari Mesir ini, sabar, itu menebus Bani Israel dari perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Elohim kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi sebenarnya orang Kristen yang mengaku nabi ini, andai saja dia mengaku nabi di tengah-tengah Bani Israel, mereka ini sudah dibunuh semua. Ini penyesat-penyesat mereka ini. Seperti Luga Tambunan, kemudian kalau ada lagi nabi-nabi baru, itu penyesat semua, Paul Zong. Mereka itu kalau di tengah Yahudi harus mati, gak bisa tidak, karena mereka adalah nabi-nabi palsu yang mengajak menyembah kepada anak orang. Demikian. Ya, ini saya mau bicara dulu ya. Tadi kan saya sudah bilang sama host, saya itu tidak pernah mengaku kalau saya itu nabi, gitu loh. Saya tidak pernah mengaku kalau saya itu seorang nabi, tidak. Tapi saya hanya mau mengatakan, mau saksikan bahwa saya juga mengalami yang namanya dapat penglihatan, suara yang berbicara. Tetapi ingat, kalau memang itu dari Tuhan, itu selalu ada ayat firman yang mengikuti. Karena Tuhan itu dia adalah firman itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi makanya firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu. Jangan kita dengar begini-begini kita langsung percaya, tetapi kita harus menguji, ada firman gak? Seperti itu. Ya, jangan hanya bilang, oh saya dapat suara begini. Iya, ada firman gak? Seperti itu. Biasanya ada ayat firman yang mengikuti. Dan kalau nubuat, seseorang bernubuat, misalnya begini, oh ini akan terjadi ini. Kalau nubuatannya disampaikan kepada orang itu benar-benar terjadi, berarti itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Kalau tidak terjadi, itu bukan dari Tuhan. Nah, itu ada ayat firman. Itu yang pernah saya dapatkan dan saya baca dalam firman Tuhan. Makanya gini ya, saya sekalipun apa yang saya alami, saya tidak mau sombong dan tidak mau membanggakan diri, tidak. Bahkan saya tidak mau bilang saya nabi, enggak. Saya tidak pernah mengatakan saya nabi, tidak. Tapi saya hanya mau menyaksikan apa yang seperti Ibu Tina sampaikan. Saya pernah dapat penglihatan, pernah. Dan saya percaya semua orang Kristen ya, bukan hanya saya atau penglihatannya apa, Bu? Ya. Jangan Ibu takut menceritakannya. Penglihatannya sudah banyak saya. Nabi juga harus juga tapi tidak perlu saya harus kasih tahu. Ya, sebentar, saya bicara dulu. Itu nggak perlu. Ya, saya bicara dulu. Nggak perlu. Ya, saya bicara dulu. Ibu sekarang diam.
Iya. Diam dulu, saya mau bicara. Ya, begini saya bilang ya. Lagian gini, Seorang nabi lagian itu gini, juga kalau ada kita dapat kelasnya. kelihatan dari Tuhan, kita Sebentar dulu, menyampaikan Ibu. itu ketika Tuhan yang menyuruh kita, bukan kita sampaikan hanya untuk gaya-gaya atau hanya untuk supaya orang tahu Iya, kita Ibu itu dulu hebat. yang udah tahu. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu, Pak. Ada waktunya. Jadi kita menunggu Iya, sampai iya, kalau iya, Tuhan iya, bilang kau harus iya, sampaikan iya, saat iya, ini juga. iya, Ibu, Bukan iya, seperti Ibu. itu, bukan pada saat begini-begini lalu kita menceritakan itu saya tuh enggak seperti itu orangnya. Seperti itu loh. Ya, jadi Ya mungkin udah. saya. Sekarang Ibu diam dulu ya. Ibu diam, Ya. Ibu diam. Jangan ngomong terus. Jadi gini ya. Jadi begini. Kan saya bilang nabi itu juga ada kelasnya. Ada nabi tingkat kecamatan, kabupaten atau tingkat dunia. Ya. Waduh. Jadi kalau ada seorang nabi belum dia berani Tingkat ngaku dunia. nabi, ya berarti dia meneguhkan Islam. Karena di Muslim nabi udah nggak ada. Kalau dia tidak mengaku nabi, ya berarti Islam makin kelihatan benar. Karena orang itu nggak mau ngaku nabi semuanya. Ya udah ujung-ujungnya nabi terakhir ya memang si Juma ini yang benar. Iya kan? Karena satu, nabi terakhir adalah bagi Juma adalah Muhammad. Ketika Tuhan sudah memberikan penglihatan kepada kita, digertak, nggak berani ngaku nabi, ya berarti si Juma benar bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi- Karena memang Juma udah mengatakan nabi udah nggak ada. Luga. Ya, Itu kan memang keyakinan benar. dari Sebentar bangsa dulu, dulu. ajaran agamanya Muhammad. Sebentar dulu. Tapi saya punya keyakinan sendiri. Nabi sesuai lagi marah. dengan Moderator, ajaran moderator. saya. Jadi saya nggak akan terpengaruh oleh siapa. Tolong moderator. Sekalipun dia menjelaskan. Sebentar. Ibu gantian Iya dulu sebentar Bu. dulu di sini. Ini Bang Luga udah dapat surat keterangan nabi dari Tuhannya. Ibu belum kan? Silakan Bang Luga. Jadi saya begini ya. Waduh, Bu. Iya. Tunggu sebentar gantian Ibu, gantian. Tuh, ngomong lagi tuh. Ngomong lagi, turunin aja dulu. Enggak, saya mute aja baru. Ngomong terus. Silakan. Orang itu harus ada etika juga. Kan tadi dia bicara, saya diam. Saya bicara, kamu diam. Katanya nabi, gimana sih? Nah kan saya bilang gini, ketika orang tidak mau mengaku nabi, beramai-ramai tidak mengaku nabi. Saya nabi. Astaga. Aduh, ngomong Sesama nabi masih manusia apa aja dia begini. Tunggu, sesama nabi jangan saling ini. Silakan. Bang Luga. Lo jangan salah kan Tidak dikatakan pernah Tuhan. merasa diri nabi. Tuh ngomong lagi tuh. Iya lo memang bukan nabi, udah diam aja. Tuh, siapa pula yang bilang lo nabi? Saya bilang kamu diam. Saya nggak suruh kamu ngomong. Nanti setelah saya kasih waktu baru kamu. Ini kan ganti-gantian masih banyak yang pengen ngomong, bukan cuma kamu aja. Jadi saya bilang begini. Kenapa nabi-nabi juga banyak yang gagal dimasukin ke neraka? Apakah ada nabi masuk neraka? Ada. Di Matius 7 ayat 21. Tuhan, kami sudah bernubuat demi namamu. Kami sudah bernubuat. Enyahlah dari hadapanku, kata Tuhan. Apakah mereka nabi? Ya, mereka nabi. Nabi yang memang, kenapa? Nabi ini terlalu angkuh, terlalu sombong, terlalu jahat. Karena nabi-nabi itu juga harus menjaga dirinya terhadap kebenaran. Gitu loh. Kadang-kadang ada Tuhan ngomong, tapi Tuhan nggak mau ngomong lagi. Dia menceritakan kejadian dulu, tapi Tuhan udah nggak mau lagi pakai dia. Makanya kita itu menjadi nabi harus update terus, harus yang terbaru. Nggak boleh kita menceritakan saya dulu Tuhan datang kepada saya tahun 2004 yang lalu, sekarang nggak pernah lagi. Ya berarti Tuhan udah ninggalin lo. Jadi kita harus tahu juga. Nah, kenapa orang tidak mau mengaku nabi? Karena mereka takut ditindas sama Muslim. Yang kedua ditindas sama gereja. Makanya mereka takut ngaku nabi. Kalau saya ini memang sudah ditentukan Tuhan jadi 24 tua-tua. Makanya saya berani orangnya. Gereja pun akhirnya ngikut-ngikut saya. Akhirnya kan banyak juga yang ngaku nabi akhirnya kan gara-gara saya. Nah kalau dia nggak mau ngaku nabi, ya mungkin nyalinya belum sampai ke seperti saya. Mungkin dia belum kuat gitu loh. Nah jadi sebenarnya ada juga yang berpakai jadi nabi, tapi karena dia mungkin banyak tergoda oleh dunia, akhirnya jadi goyang kenabiannya. Akhirnya kamu nabi bukan, saya bukan nabi. Ya udah kalau lo bukan nabi berarti lo membenarkan Juma. Lo mending ikut sama Juma aja. Nabinya udah terakhir. Kalau gua kan nggak ada nabi terakhir buat gua yang terakhir. Gimana sih? Udah lanjut. Gimana nih Bang Zuma? Ada
Oke, kalau untuk Juma ya, kalau untuk Juma nih, Waduh, waduh. ini kan buat si itu yang cewek yang di bawah itu, dia turun ya. Kalau untuk Juma ini mah nggak usah dijawab, ini mah dicekek sekali juga meninggal. Satu, dia nggak punya roh Tuhan. Juma nggak ada roh Tuhan. Persyaratan Nabi itu harus ada roh Tuhan. Ini orang nggak ada roh Tuhannya ini. Siapa yang ada di dalam Juma ini? Nggak tahu. Mungkin roh kardus yang ada di dalam si Juma ini. Roh Tuhan nggak ada, nggak cari orang ini. Aduh, si Juma ini. Nabi itu yang bisa negor juga Nabi. Guru nggak bisa negor Nabi. Kelasnya beda. Kita ini kan nabi-nabi, yang bisa menegur kita cuma nabi juga yang dapat juga ke surga. Kita ke surga, Juma bilang saya palsu, Juma pernah ke surga nggak? Enggak. Ya kalau lu nggak pernah ke surga, udah lu tidur, berak. Nabi itu kan juga harus pernah, kalau kita menegur orang, lu pernah ke surga nggak? Kita juga harus pernah ke surga minimal 2 kali lipat lebih hebat dari dia. Waduh. Nah ini katanya lu kan nabi palsu. Nah sekarang lo pernah ke surga nggak? Enggak. Ke neraka enggak. Terus ngapain dong lo? Nah, tapi kan kayak ayat-ayat Nabi harus melawan Nabi itu yang menentang yang mengkonter Nabi juga harus Nabi, nggak bisa guru melawan Nabi. Siap. Gantian ya Bang ya. Arah. Jadi itu Luga mengenai nabi palsu di Bible itu bagaimana? Udah jangan ditanya lagi, nanti dia ini saya udah mute dia. Gimana Bang Zuma? Iya, baik. Jadi sekali lagi saya katakan ya, saudara-saudara Kristen ini nggak paham gitu ya. Makanya Allah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itu adalah pasti pembohong. Nah, seperti saudara Luga ini udah pasti beliau ini pembohong. Al-Quran juga mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 3, Zarhum ya'kulu wa yatammatu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Surah Al-Hijr ya, ayat 3 atau ayat 4. Di situ dikatakan bahwa Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Fasawfa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Ya, jadi ini bukan cuman Kristen Luga aja bukan, tapi semua Kristen di dunia. Mereka hidup bersenang-senang, dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Menyembah kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Itu hanya angan-angan. Tidak ada dasar pijakannya terhadap Bible itu sendiri, yang mana Bible itu berisi sabda dan juga menurut mereka ada firman Tuhan. Mereka hanya berangan-angan. Nah, di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan terkait dengan kenabian, Mazmur 147 tertulis dengan indah di sana. Dia memberitahukan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Dia Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Di dalam Mazmur ini, di situ dinyatakan bahwa hukum-hukum Tuhan itu pada masanya hanya datang kepada Yakub, ketetapannya hanya kepada Israel. Dan ketetapan yang datang kepada Bani Yakub dan Israel itu tidak diberikan kepada yang lain. Jadi kalau orang Kristen ini, pengikut agama dari barat ini, mengaku ketemu ini, ketemu itu Yesus sudah ingatkan, waspadalah kepada Mesias palsu, kata Yesus. Ini peringatan Yesus kepada muridnya Bani Israel, agar mereka waspada kepada orang-orang ini. Makanya orang Yahudi ketika bertemu dengan Kristen mengatakan saya bermimpi ketemu, itu tertawa mereka. Yesus mengatakan, pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Jadi Bang Luga mau sampai robek mulutnya membahas dia ke surga, ketemu Yesus. Kata Yesus jangan percaya. Kita harus mengikuti itu, jangan percaya siapapun itu. Mau dia bermujizat, mau dia mau apapun, jangan percaya. Kata Yesus di data nomor 24-nya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu
akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Artinya nabi palsu ini bisa bermukjizat, nabi palsu ini bisa membuat tanda-tanda, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus mengulangi kepada muridnya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Camkan. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun, ada Yesus di situ, jangan kau ke sana, jangan kau percaya. Yesus sampai mengulangnya 2 kali. Sebab ketika aku datang, kata Yesus, itu seperti kilat yang menyambar dari timur dan terlontar sampai ke barat cahayanya. Jadi semua orang akan tahu. Jadi kalau hanya pengalaman pribadi saja, kesaksian-kesaksian pribadi, kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku itu nanti seluruh dunia akan tahu. Manusia yang tidur akan tahu, akan terbangun. Orang yang mau melahirkan, gagal melahirkan, mereka akan keluar, lari dari rumah sakit, melihat cahaya itu. Orang yang lagi tidak cebok, tidak sempat cebok, bangun mereka, pergi mereka melihat cahaya yang terbit dari timur sampai ke barat. Tanda kedatanganku nanti. Jadi tidak ada pengalaman pribadi-pribadi ketemu Mesias, itu nggak ada. Itu bohong. Itu angan-angan belaka. Karena Tuhan di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible malah, ujilah setiap roh yang datang kepadamu. Diuji. Kalau itu mengajarkan kebaikan dalam perspektif kenabian, kerasulan, kitab suci, ya mungkin itu adalah karamah, mungkin itu adalah sesuatu yang menjadi petunjuk. Tetapi kalau kemudian yang datang kepadanya, kemudian sehari-harinya orang yang didatangi ini justru menyembah kepada manusia, maka percayalah itu adalah nabi-nabi palsu yang Yesus sudah nubuatkan, dan Al-Quran katakan pemimpi, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Ini Yesus sudah mengatakan kedatanganku yang kedua nanti di akhir zaman ditandai dengan adanya cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Artinya tak ada manusia di atas muka bumi ini yang tak melihatnya. Ya, tapi ada yang mengaku-ngaku, tadi malam aku bermimpi loh, ada Mesias datang dalam tidurku. Itu bohong, itu jangan percaya. Itu angan-angan. Itu angan-angan dibawa oleh setan untuk mereka disesatkan. Ya, sekira begitu ya. Jadi saudara-saudara ini, khususnya saudara Luga, dia tidak ngerti konsep kenabian. Dia tidak ngerti apa itu rasul. Cuman ngomong-ngomong saja. Di dalam 1 Samuel 3 nomor, sabar sedikit lagi. 1 Samuel 3 nomor 4 sampai nomor 9, 10. Di situ dikatakan, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan Samuel pun menjawab, ya Tuhanku. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah si Samuel tidur kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan pada saat itu. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya saat itu. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapati Eli dan serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak ini. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah kepada Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ini yang mau ditiru. Ini yang mau ditiru si nabi-nabi palsu ini. Padahal Samuel itu pada endingnya, Samuel itu sabar. Pada endingnya ketika Samuel berbicara kepada pewahyuan terhadap dirinya dari Tuhan, ending dari pengajaran tentang unsur ketuhanan itu adalah Tuhan itu maha tinggi, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan makhluk, dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22. Sedangkan nabi-nabi belakangan ini mengatakan bahwa Tuhan itu pernah jadi bayi, bahkan pernah jadi mayat. Mereka coba meniru sistem kenabian di tengah-tengah Bani Israel, tapi mereka salah Tuhan.
Saya kira begitu, Dinda Jibril. Semoga orang-orang ini bisa terwaraskan kembali. Demikian. Oke. Bang Luga kalau Bang Juma. Rupanya sebentar. Bang Luga kalau mau jawab pakai dalil. Bang Zuma tadi pakai dalil. Bang Luga kalau mau jawab pakai dalil dan jangan menyerang pribadi ya, karena saya paham karakter Bang Luga pasti menyerang pribadi. Jangan menyerang pribadi ya, Bang ya, please, tolong. Silakan. Oke. Rupanya Bang Juma ini ingin nantang saya berdebat rupanya. Tadi kan saya kan ingin menanggapi si Tina, si Juli. Sebenarnya saya mau ingin menanggapi mereka. Tapi tiba-tiba datang Bang Juma ingin mengadakan perlawanan dengan saya. Rupanya kan sudah saya bilang, pukulan saya ini sekali pukulin 2 triliun nilainya gitu loh. Jadi rupanya memang harus memang harus digulung di tempat ini ya. Coba saya tes dulu, kuat nggak kuda-kudanya? Coba siap ya. Sekarang saya tes ya. Saya bikin sekali pukul dulu nih. Sekarang saya tanya ya. Coba. Tarik nafas dulu Bang Juga. Tarik nafas, lepas pelan-pelan. Awas putus pula nyawanya. Meninggal pula. Belum juga debat tuh meninggal gitu. Jadi gini Bang Juga. Saya kan sudah dibilang duduk di 24 tuh. Rupanya dia mau ngetes ini. Dia mau lihat pukulan saya ini bisa nggak merontokkan tulang-tulang remuk gitu. Sekarang saya tanya. Satu pertanyaan saja. Dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Silakan dijawab. Cepat singkat. Apa? Dengan kuasa apa? Ya. Iya. Dengan kuasa apa para nabi membuat? Dengan kuasa dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah, tuh kan? Baru sekali aja udah salah dia. Gimana mau bisa masuk dulu? Iya, lalu Jawabannya dengan kuasa itu apa? Kuasa apa itu? Tuh kan? Iya. Kan saya bilang kan sekali pukul langsung meninggal kan? Ini kok saya jadi horny ya? Kan belajar Bang. Kirain tadi mau dihantam apa gitu. Kok saya malah jadi Iya makanya sekolah Bang. Inilah gunanya, itulah pentingnya sekolah. Aduh. Lu kan apa-apa udah salah jawab. si Nabi. Enggak, ini poinnya Saya apa ulang Bang lagi Luga? ya. Saya ulang lagi. Poinnya apa Kan Bang? saya bilang, Pikir apa gitu Hah? yang terjadi? Saya malah jadi horny. Dia salah jawab tadi dia. Salah dia menjawabnya. Salah. Ini Nabi kenapa? Aduh, ini poinnya apa nih Bang Luga nih? Kok jadi bercanda Oke, nih? sekarang saya tanya lagi ya. Enggak, iya makanya saya bilang dia ini sebenarnya bukan kelas saya, cuma gimana ya daripada ngerepotin ya kasih dulu lah sekali pukul aja. Kan Tuhan bilang sama saya kelas itu kelas dunia, datang pula kelas tukang sayur. Aduh, belum kapok tuh Poinnya apa Bang Luga? Poinnya apa? Ini kayaknya mau saya hiktan. Kan saya cuma bertanya Bang, itu kan pertanyaan simpel. Enggak, iya, jadi Nabi dapat kuasa dari mana? Nah, jadi dari mana? Itu yang saya tanya sama dia. Nah, Iya, silakan jawabannya dijawab. dari kuasa Tuhan. apa? Iya, dari Tuhan. Kekuatan Dari kuasa dari Allah, Tuhan. katanya salah. Mujizat jadi dari mana? Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Salah, jawabannya salah. Salah. Ya, Ini jadi dari mana? Sudah kelihatan Nabi palsunya udah kelihatan. Salah. Itu jawaban yang salah. Jadi dari mana? Kurang pintar sih gue yang Nah, jadi dari mana Bang? Dari Waduh, roh. sinyal Salah merah tuh. jawabannya. Dari roh pasti. Nah, makanya dari saya bilang tolong kalian dari API danain dulu si Juma biar dia itu ngambil S1-nya dulu. S1 teologi di kampus King of Sinyalnya. Sinyalnya ini Bang. Coba naik lagi. Waduh. Ini Nabi saya turun naikin nih gimana nih. Coba request lagi. sinyalnya merah Bang. Jadi dia kayak delay gitu, saya mesti turunin. Nanti naikin lagi. Ini saya naikin turunin Nabi nih. Jadi kerjaan siang ini. Aduh. Aduh. Gimana sinyalnya? Udah oke Bang Luga. Bang Luga. Oke. Oke. Oke ya. Halo ya. Ya. Oke ya, sekali lagi ya Bang Juna ya, jangan takut Bang, nggak usah dipanggil ya, nama Tuhannya nggak usah dipanggil. Jadi gini, dengan kuasa apa para nabi membuat mujizat? Abang tolong jawab singkat padat jelas, akan jawab.
Dari kuasa dari Allah. Mereka tidak memiliki kemudian apa-apa. Semuanya itu dari Tuhan, dari Allah. Nggak ada. Mereka nggak mampu melakukan apapun. Salah bang. Salah bang. Jadi dari roh. Ternyata abang kurang pintar ya. Jadi dari mana? Abang ini kurang pintar ya. Aduh. Iya jawab aja. Jadi dari mana bang? Ayo. Dari mana? Ayo. Oh, nggak ada Ayo. kemajuan. Nggak ada kemajuan. Coba Ayo. saya buka sebentar. Makanya abang tuh sekolah itu loh kuliah. Dijawab kuliah aja. lagi. Jadi dari Tolong mana bang? dibenahin. Oke, ini sinyalnya jelek lagi nih. Saya turunin lagi nih. Kita tunggu naik lagi. Bang Luga tolong request lagi bang. Ya. Ini nggak dijawab-jawab nih. Saya jadi naik turunin itu. Ini nih Nabi nih. Nah, ini. Aduh pusing nih begini. Nah, ini naik lagi nih. Jadi dari mana kuasanya Bang Luga? Coba bermujizat dijawab katanya. aja. Iya makanya jadi bingung. Mau gitu. bermusisat. Ya. Ku buat katanya apa tadi dibilang? Jangan diturunin. Bukan sinyal abang merah-merah, habis itu hilang gitu loh. Ini bahaya ini kalau ada SK dari langit ini. Coba dijawab Bang Luga. Jadi Nabi itu Jangan kuasanya diturunin atau dong. kekuatannya dari mana? Turun. Tuh kan telat kan? Emang sinyalnya Iya makanya saya bilang jangan diturunin. nggak diturunin. Bukan, lu jangan banyak alasan lo. Lu udah tahu. Kalau Abang-abang di sini lihat nggak memang sinyal dia begitu merah? Alasannya turunin lah. Iya nggak usah diturunin bang. Kan dari tadi kan aku kan ngedelay, habis itu abang tenang turun. aja. Takut amat. Iya, udah jawab Kan aja. Bang. abang kan tahu sendiri kerjaan saya kan nyiksa debater muslim. Oke. Ya, jadi saya baca Matius 17 ya, Matius 12 ayat 28. Yesus para nabi lah, ntar dibilang pula nanti. Tadi udah saya dapat ayatnya. Nah, jadi gini ya, saya bacain ya. Nah ini adalah kisah Simpson ketika Simpson bertemu dengan singa. Jadi Samson, dari Bang. sini kita tahu Bang. jawabannya dari Samson, mana Pak? iya. Simpson kartun. Samson sama lah itu. Simpson kartun Bang. Enggak, Simpson Samson, tulisannya Bang. dalam kitab Simpson. Iya, bacanya Tulisannya Samson. Simpson di dalam Alkitab. Iya, di dalam Alkitab tulisannya Simpson, Bang. Oke, siap. Sebentar. Di dalam Alkitab tulis Simpson. Nah, jadi gini ya. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya, Hakim-Hakim pasal 14 ayat 5 dan 6. Ketika mereka sampai ke kebun anggur, maka seekor singa muda mendatangi Samson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan. Paham kau? Roh Tuhan bukan Tuhan. Paham? Allahu Akbar. Jadi saudara Luga yang namanya roh Saya baca satu ayat itu- lagi. Kita Gantian, masuk ke gantian. perjanjian baru ya. Gantian. Sebentar, loh, baru saya baca satu ayat. Sebentar dulu, sabar. Oh, iya, Ini nafsu silakan. amat sih. Oke. Jangan nafsu dong. Belum juga kenapa-napa langsung. Simpson nih. Iya ya. Itu kan ucapan para nabi. Itu perjanjian lama. Kita masuk lagi perjanjian baru. Apa ucapan Yesus? Ketika Yesus membuat mujizat dengan kuasa apakah dia? Apakah dengan kuasa Bapa atau dengan kuasa ini? Ya. Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, bukan Allah ya. Roh Allah dengan Bapa beda. Jangan dibantah. Bantah. Oke. Jadi Allah itu tidak akan mungkin turun ke bumi. Gak mungkin. Alam semesta ini bagi malaikat aja sudah hanya sebesar pasir, sebutir pasir ya di pantai. Itu bumi, besarnya bumi. Apatah lagi Tuhan yang maha besar, gak mungkin turun. Maka ketika Tuhan itu ingin memberikan suatu sinyal kepada ciptaannya, maka Tuhan kemudian mengutus nabi-nabi. Nabi-nabi diutus dengan perantaraan roh yang berasal dari Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Contoh kita lihat dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Perjanjian baru, perjanjian lamanya Nehemia 9:30.
Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi roh yang datang kepada para nabi membuat orang tadi yang bukan nabi menjadi nabi. Contoh misalnya di dalam Bilangan 11 nomor 25. Sabar. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang dihinggap kepadanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah kekuatan, semangat. Bukan Tuhan itu sendiri, tetapi semangat, kekuatan, spirit, pneuma yang Tuhan kirim untuk para nabi. Sama seperti ketika Tuhan mengirim juga pneuma sebagai semangat yang jahat kepada Samuel. Kita lihat dalam 1 Samuel 6 nomor 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Elohim itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. 1 Samuel 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang berasal dari Tuhan. 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Elohim berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Jadi yang namanya roh itu semuanya berasal dari Tuhan. Mau roh jahat, mau roh baik. Kalau roh jahat itu iblis, kalau roh baik itu nabi. Dan dua-dua roh ini berasal dua-duanya dari Allah. Kalau Anda mengatakan roh yang datang kepada Nabi itu adalah Allah, berarti roh yang datang, roh jahat, roh setan yang datang kepada Samuel itu adalah nggak boleh kayak gitu, saudara Luga. Jadi roh itu ciptaan. Bukti bahwa roh itu ciptaan, Yohanes 3 nomor 34, Bilangan 11 nomor 25, Bilangan 11 nomor 29, Nehemia 9 nomor 30. Jadi roh itu berasal dari Tuhan. Kalau roh itu baik, maka orang itu menjadi nabi. Kalau roh itu jahat, maka orang itu kerasukan setan, dia akan menjadi penjahat, seperti Bang Luga ini. Jadi cobalah belajar lagi, dalami Bible itu supaya Anda tidak sesat dengan angan-angan Anda, dengan mengaku sebagai nabi, keluar masuk surga. Emang lu pikir surga itu klub malam? Sekiranya begitu ya. Pelajari lagi. Kamu kan yang saya tanya tadi, dengan kuasa apa Yesus Sudah membuat kujawab, mujizat? kuasa dari Allah. Kau bilang kuasa malaikat, kadang-kadang kau bilang kuasa Tuhan. Kuasanya Tuhan atau kuasa malaikat? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Jawab yang jelas. Iya, baca aja dulu. Kan pertanyaan saya simpel sebenarnya. Sebentar, ini waktu saya. Sebentar, ini waktu saya. Jangan dipotong waktu saya. Silakan. Dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Kau bilang kadang-kadang kau bilang dengan kuasa Tuhan. Tiba-tiba kau bilang lagi dengan kuasa malaikat. Mana yang benar? Terus Kuasa yang Tuhan, kedua, kuasa Tuhan itu kau artinya, sekarang sudah setengah Kristen. kuasa Kau udah Tuhan setengah itu, Kristen. saudara Luga, Karena di dalam Al-Quran tidak pernah nabi-nabi membuat mujizat dengan kuasa roh. Di dalam Al-Quran tidak ada nabi-nabi membuat mujizat dengan kuasa roh, tuh nggak ada ayatnya. Makanya aku bilang kau udah setengah Kristen. Terus yang kedua, saya akan bertanya simpel, dengan kuasa apa Yesus membuat mujizat? Kamu bilang dengan kuasa Tuhan. Lalu kamu berubah lagi dengan kuasa malaikat. Mana yang benar? Cuma dan tidak ada ayatnya. Roh Allah itu adalah malaikat, itu nggak ada ayatnya. Mana tunjukkan ayatnya kepada saya. Kalau roh Allah malaikat, sekarang saya tanya, yang membangkitkan orang mati itu malaikat atau Tuhan? Kalau memang malaikat berarti Tuhan nganggur. Malaikat itu Tuhan tidak pernah memberikan kuasa kepada malaikat, tetapi malaikat itu sudah punya kuasa sendiri, yaitu dengan pemberian Tuhan. Nah sekarang saya tanya, malaikat bisa nggak membangkitkan orang
mati. Silakan dijawab. Malaikat bisa nggak membangkitkan Oke, orang yang mati? pertama jawab pertanyaan saudara yang pertama itu dijawab oleh Al-Quran. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Nabi Isa kemudian dikuatkan dengan malaikat Jibril, Roh Kudus. Nah, oke. Kemudian Wujud Roh Kudus seperti apa? Wujud Roh Kudus seperti apa? Wujudnya seperti apa? malaikat itu tidak nggak bisa tahu. kemudian kita tahu Wujudnya Roh seperti Kudus apa. kok jadi malaikat. Gantian. Wujudnya Roh Gantian, Kudus seperti gantian. apa? Wujudnya. Luga, gantian. Wujudnya. Lagi jawab, jangan Aduh. disalah Luga, lagi jawab. Sebentar, sabarlah. Luga. Wujudnya Roh Kudus seperti apa? Roh Kudus itu malaikat. Ketika dia datang membawa firman, malaikat ini kadang berubah mengambil rupa manusia. Sama seperti ketika beliau datang kepada Bunda Maryam. Beliau kemudian merubah diri, memperlihatkan diri dalam wujud laki-laki yang sempurna. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwa dengan kekuatan apa, dengan apa kemudian Tuhan itu, para nabi, Yesus, Musa, ya dengan kekuatan dari Allah. Kekuatan dari Allah itu artinya ketika sama seperti Nabi Isa dikawal kemudian oleh malaikat Jibril, sampai di dalam kitab saudara malaikat datang kepadanya memberi kekuatan kepada Yesus. Begitu juga Nabi Musa, malaikat datang kepadanya kemudian sehingga mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya di tengah-tengah Bani Israel itu sendiri, termasuk Firaun. Jadi Tuhan mengutus kemudian malaikatnya untuk membantu para nabi. Itulah yang disebut roh. Paham? Itu yang disebut roh. Jadi Tuhan itu, Allah tidak akan mungkin ke bumi. Ini pakai kuasa Roh Kudus atau pakai gini loh? Ya, yang saya Roh tanya, Kudus. pakai Roh kuasa malaikat atau pakai kuasa Tuhan? Itu yang saya tanya. Kuasa Tuhan itu, Maafin dengar, kuasa Tuhan itu dilaksanakan bercampur dengan malaikat, Tidak, gitu. bukan. Kuasa Tuhan itu bukti bahwa Bergabung. para nabi, sabar dulu. Jangan Kuasa diganggu Tuhan lah Luga, itu adalah jawabannya diam mampu dulu Luga. mengutus para nabi, mengutus para malaikat. Itu adalah bukti kuasa Tuhan. Jadi ketika para nabi melakukan mukjizat, yang mereka lakukan itu dengan izin Allah. Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Apakah itu melalui malaikat atau melalui diri mereka sendiri. Itu yang Anda harus paham. Jadi ketika datang malaikat, ketika datang Roh Kudus kepada para nabi, Salah, itu nih. artinya kuasa Tuhan. Makanya dikatakan di dalam kitabmu sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, lalu dari mana? Ya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Entah itu dengan mengutus malaikat untuk membantu nabinya. Itu kuasa dari Allah semua. Malaikat itu tidak bisa ngapa-ngapain tanpa ada instruksi, tanpa ada perintah. Sabar dulu. Sehingga di dalam kitab saudara, Kisah Para Pewarta 2 nomor 22, Yesus itu nyata di tengah-tengah Bani Israel, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Ternyata bukan Yesus yang melakukan itu, tetapi Allah yang melakukan itu melalui perantaraan Yesus. Salah dulu. Nah, salah katanya. Saya bacakan dalilnya. Salah. Makanya kamu dari tadi itu cuman modal angan-angan. Kita pakai dalil, Bung, supaya kita itu tidak ditertawakan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ini dalil, bantai ini. Yang melakukan adalah Allah melalui perantaraan Yesus. Gitu, Bang. Salah. Jadi Makanya saya katakan, Salah. Kisah pahami para dulu rasul apa itu nabi menurut perspektif tuan rumah. Tidak ada nabi yang Iya, salah Kristen, kau, nggak sesat ada. kau. Kecuali nabi palsu, gitu. Salah kau. Silakan. Jangan lari dari topik. Kau lari pula dari topik, kamu kusiksa pula kau. Jadi kamu salah siksa Juma. lagi. Jadi begini ya, biar kau tahu, biar kau pintar kau. Jadi gini.
Nabi-nabi itu membuat mujizat, membelah laut, membangkitkan orang mati itu dengan kuasa roh Tuhan, Nah, itu dalilnya tadi kisah para rasul bukan nomor 22. dengan Tuhan. Bantah itu. Bentar, aduh, takut banget nggak mau dikita. Bukan, kamu Tenang dulu kau, kamu ya. menipu orang. Gak bagus. Kau nipu orang kamu, iya kamu diam dulu, karena saya sudah kasih waktu kamu bicara tadi, ya. Ini kalau di debat terbuka habis nih orang nih, ya. Nabi-nabi, ya termasuk Yesus, itu dia mengatakan, sebentar. Iyalah kalau di sini kan di mute ya kan, kalau di debat terbuka mana bisa lo mute ya, karena Mana ada dari tadi saya mute gini. bang. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi maksudnya gini, kalau aku lagi bicara diam dulu, tenang aja, nggak diapa-apain kok, tenang aja. Jadi gini ya, nabi-nabi termasuk Yesus itu membuat mujizat, itu dia mengaku bahwa dia memakai kuasa roh Allah. Titik. Roh Allah ini kalau ditulis roh Allah, kau sebut juga roh Allah, jangan kau itu kan artinya nggak ada artinya di sini. Ya. Itu yang nulis Musa, bukan kau yang artikan. Itu kan artinya malaikat, nggak ada artinya kecuali ditulis roh Allah dalam malaikat. Nah itu nggak bisa lawan. Yesus berkata, aku mengusir setan, membuat mujizat, dan sama dengan para nabi juga itu melakukan mujizat itu pakai kuasa roh Allah. Lalu pertanyaannya, kalau Bapa di surga ingin mengusir setan, dia pakai kuasa siapa? Sama, dia juga minjem kuasanya roh Allah. Jadi kuasa roh Allah itu sumber kuasa. Malaikat pun hidup karena ada roh Allah. Namanya juga roh kudus, roh yang kudus. Roh yang kudus ini yang membuat Bapa ini bisa hidup. Roh kudus inilah yang bisa membangkitkan orang mati. Kau pikir Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, lalu Yesus bisa membangkitkan orang mati? Bukan begitu kronologinya, Juma. Yesus berdoa kepada Bapa, lalu Bapa betul memberikan izin. Lalu Bapa mengutus Roh Kudus. Yang membangkitkan orang mati ini bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Bapa pun kalau nggak ada Roh Kudus juga mati, Juma. Biar kau tahu. Jadi Bapa itu tidak punya kuasa di dalam dirinya. Dia memakai kuasa Roh Kudus untuk membangkitkan orang mati. Jadi bukannya Bapa memberikan kuasa kepada Roh, lalu Roh membuat mujizat, bukan seperti itu. Dari mana kita tahu kalau Roh Kudus itu tidak menerima kuasa dari Bapa? Dari mana kita tahu? Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Artinya apa? Bahwa nama Yesus punya power untuk bergeraknya Roh Kudus. Berarti bukan Bapa total. Bapa di sini cuma ngutus. Tapi kalau Bapa mengutus Roh Kudus ada atas nama Bapa, maka kuasa itu berasal dari Bapa diberikan kepada Roh Kudus. Tetapi ini Bapa, justru Bapa ini meminjam kuasa Roh Kudus untuk menjadikan langit dan bumi. Ini dengan malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Roh Kudus, bukannya malaikat itu Roh Kudus. Dan juga tidak ada ayatnya di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus berkata sesungguhnya Jibril adalah Roh Kudus. Itu nggak ada ayatnya, cuma kau jangan nambah-nambahin. Apalagi kamu nggak ada mujizat, nabimu nggak bisa bangkit dari kematian pula, udah 2 kali. Kalau saya, Yesus bangkit dari kematian, itulah jaminannya bahwa omongan yang di dalam Yesus ini benar. Kalau kau apa? Kan nggak ada mujizat, bentar lagi juga kau mati, nabimu pun udah meninggal. Tidak ada kuasa yang mendukung omongan kau. Makanya ku bilang, yang membangkitkan orang mati baik zaman para nabi maupun zaman Yesus itu bukan Bapa, cuma bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Bajigur, sekali kau diajarin. Tapi Roh Kudus.
Nggak usah teriak-teriak Bang Luga, santai aja. Kok jadi kayak emosi? Dia nggak Nggak, tapi pernah Bang horny Zuma, dalam seminggu, nggak pernah horny dia. tapi Bang Jadi Zuma gitu. tadi dia bilang Tuhan Bapa itu kalau nggak ada Roh Kudus mati. Berarti kalau Tuhan Bapa mati, kalau Tuhan bisa mati berarti bukan Tuhan dong. Kalau Tuhan mati, Roh Kudus juga mandul. Oke, sudah ya. Roh Kudus itu berasal dari Tuhan. Kita jawab ya. Jadi masalahnya jawaban Bang Saya Juma jawab. tadi yang KPR Sebentar, 222 itu jangan ketakutan. salah, isinya Saya salah. jawab dulu. KPR 222 berarti Jawab Gantian lagi. dong. Yang mana tuh? Gantian dong. Yang mana Gantian dong. Kok jawab mulu sih? Gantian. Oke. Silakan. Satu-satu dulu, satu dulu. Gantian Luga, gantian Bang Juma sekarang. Kau diam dulu ya. Oke. Jadi kalau kami umat Islam itu memandang rendah konsep seperti Anda tuh. Roh Tuhan, Roh Kudus, segala-galanya Anda lakukan untuk pembenaran agama pagan Romawi yang Anda anut. Itu bagi kami itu lawak-lawak. Itu sesuatu yang sangat rendah gitu ya. Kenapa? Al-Quran kami mengajarkan bahwa ruh itu bisa disebut wahyu, bisa disebut malaikat. Banyak. Bukan hanya Roh Kudus yang disebut roh. Semua malaikat-malaikat itu juga disebut roh. Nah, sehingga ketika Tuhan mengatakan misalnya nih dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Rafi'ud darajatiz zur ars yulkir ruh min amrihi ala may yasha min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki tahta kemudian, dan menurunkan roh dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Para kali bah. Jadi yang seperti yang kamu katakan itu, Saudara Luga, itu bagi kami itu. Kau dengar Yesus, Sabar dulu. gimana dengerin Yesus? Jangan Sabar ngajarin dulu. Yesus tahu. Sabar dulu, itu lawak-lawakan bagi kami. Yulkir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadi. Allah menurunkan rohnya dengan perintahnya kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Tak ada masalah. Konsep apa roh? Konsep apa-apaan itu? Sabar Mbak, sabar. Ya, jadi ketika Anda berbicara seperti itu, Anda membantah dalil kitab saudara sendiri. Tapi memang sih Anda tidak diseru di situ. Yang diseru adalah Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat serta tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi yang melakukan itu Allah. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan datang kemudian menyelamatkan mereka, menebus mereka dalam kasih dan belas kasih. Aku yang sendiri mengangkat mereka dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala. Dalam segala kesesakan, bukan duta, bukan utusan, melainkan aku sendirilah. Ayo. Jadi bukan Yesus, Tuhan sendiri yang datang. Tetapi dalam makna Tuhan mengutus utusannya, seperti dalam Al-Quran yang saya sampaikan kepada saudara tadi. Apa yang dikatakan kemudian oleh Allah? Yulqir ruh min amrihi ala mayyasha min ibadi. Aku Allah, dialah yang maha tinggi, yang menurunkan roh dengan perintahnya kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, Yesus pun mengaku itu. Yohanes 3:34. Tuhan memberikan rohnya tanpa terbatas kepada siapapun yang diutusnya untuk menyampaikan firman. Nah, kenapa saudara Luga dan yang lain-lainnya ini kami anggap nabi palsu? Karena Anda itu tidak mengajarkan apa yang Allah ajarkan, malah Anda membantah. Masa kan ada nabi mengajarkan menyembah kepada bayi? Itu namanya nabi palsu. Meskipun Anda bisa bermujizat misalnya, tetap aja karena memang nabi palsu itu bisa bermujizat, saudara Luga. Pada intinya, bukti bahwa Anda itu nabi palsu mengajarkan manusia menyembah kepada bayi. Itu aja patokannya. Silakan. Silakan dulu dilanjut. Di sini lagi azan. Ibadah. Nabi kok ngajar nyembah bayi? Sekarang kan yang mau kita dengarkan Yesus. Bang ya. Luga.
Bang Luga. Sebentar. Yang mau didengar Saya sapa ini dulu kan yang lain nih. ucapan. Saya sapa dulu yang lain, Bang Luga. Sebentar ya. Di sini ada Bang Hengki Men 471. Selamat sore, selamat siang. Ya, tapi jangan diadu dulu ya. Biasanya kalau udah kalah diadu-adu gitu. Jangan diadu dulu. Enggak. Ada ngadu-ngadu apa. Bang Hengki, selamat sore. Iya, selamat siang. Non muslim ya Bang Hengki ya? Selamat siang Bang Juma. Iya, Bang Juma lagi mau ibadah salat. Bang Hengki non muslim ya? Iya, benar. Dari denom apa nih Bang? Protestan, Katolik, New Advent? Protestan, mantap. Bang Yamete, selamat siang menuju sore. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Muslim? Non muslim? Muslim Bang. Oh siap. Anah Majnun Lia Eden Al Jadidan. Waduh. Anah Majnun Lia Eden Al Jadidan. Tapi pakai bahasa Ana itu cuma kan mau ngasih tahu di info tempat aja yang kayak orang-orang yang mengerti bahasa itu boleh gitu. Iya. Nggak panjang kok. Iya. Sebentar. Oke, siap. Bang Luga, disambung. Sebentar ya. Oke ya. Jadi gini ya. Juma kan mengatakan roh itu ciptaan ya. Boleh-boleh saja sih. Tapi kan nggak ada kuasa dan mujizat yang mendukungnya Juma. Kenapa? Karena Muhammad sedikit dari Ini saya kan? Karena saya doang tidak ada kuasa yang mendukungnya. Bang Luga putus-putus Bang. Ya, jadi gini. Ulang. Ya, Yesus berkata, Yesus berkata, aku membuat mujizat mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Itu ucapan Yesus. Ya, sekarang Juma mengatakan bahwa Yesus membuat mujizat dengan kuasa Allah. Beda kan? Yang satu roh Allah, yang satu Allah, beda. Bang Luga putus-putus Bang. Nah, inilah letak kesesatan itu Bang, adalah putus-putus, Bang. Yesus membuat mujizat. Bang Luga putus-putus Bang. Tolong ini lagi Bang. Tuh yang di bawah juga bilang tuh turunin. Putus-putus. Emang putus-putus kan? Nggak cuma saya doang kan? Iya, entah apa dibilang aja dia takut apa. Putus-putus ini. Oke. Ini biasanya kalau naik lagi suara bagus, sinyalnya bagus. Aku nanggapin sedikit tuh dari yang dibilang Luga tadi tuh. Enggak, nanti dia ngamuk Bang. Kita nggak mau dia ngamuk Bang. Enggak, sama aja. Dia juga orang diam lagi nanggapin orang yang sengaja dia menggunakan manfaat. Ini kayaknya sengaja dia di mode pesawat nih. Tuh kan nggak konek-konek. Iya. Kalau udah nggak sanggup turun, ngaku aja Luga, nggak usah pakai pura-pura diputusin gitu, jangan. Tuh, udah putus-putus tuh. Ya. Bang Luga sudah keluar ya, Bang? Ini naik lagi tapi masih connecting tuh, muter tuh. Ya, jadi gini aku cuman mau ini untuk tadi pernyataan Bang Juma ya. Ya, jadi kami orang Kristen bukan merendahkan ajaran agama Islam, tapi tidak setuju. Ya, karena ajaran agama Islam yang tertera di dalam kitab Al-Quran itu berbeda dengan ajaran agama kami. Jadi kalau Bang Zuma mau menyampaikan begini, jadi kami tetap kepada ajaran agama kami, ajaran Kristen yang tertera dalam firman Tuhan dalam Alkitab ya. Karena firman Tuhan Alkitab bilang berpeganglah kepada apa yang sudah engkau terima. Jadi apa yang sudah kami baca, kami dengarkan di dalam firman Tuhan di Alkitab, kita harus berpegang kepada firman itu dan kami tidak akan pernah untuk terpengaruh dengan lain. Sebab Yesus sendiri firman Tuhan bilang begini, Yesus bilang kalau ada orang yang mengajarkan ajaran-ajaran di luar daripada pengajaran yang Yesus ajarkan, jangan terima dorang, jangan dengar dorang. Sebab di luar daripada ajaran Yesus itu berasal dari setan. Jadi minta maaf ya. Jadi itu jadi imani saja ya Bu ya. Sampaikan. Jadi kan kalau di Islam bilang kun fayakun, agamamu agamaku. Jadi Loh, kun fayakun terjadi Bu. Atau apa mungkin saya salah kan, minta maaf. Waduh. Salah penyebutan, maaf. Ngeri nih main kutip-kutip nggak paham nih. Kalau main kutip Apa ya Bang? nggak paham nanti larinya ke mana-mana. Apa dia punya bahasa? Aduh sorry.
Nukum waliadin kalimat. Akum dinukum Kok waliadin. jadi kun payah? Kun payakun. Bahan lucuan sedikit biar nggak tegang orang-orang. Iya. Jadi Bu Yuli, kami paham yang mengenai pemahaman Ibu itu ya. Iya. Apa yang disampaikan Bang Juma itu Ibu tidak beriman, kami nggak masalah dengan itu gitu. Bukan itu masalahnya. Karena ini kan dialog, ya diskusi lintas keimanan, pemahaman. Jadi yang kami sampaikan ini ya dari perspektif Islam memandang kekristenan. Kalau kekristenan punya tanggapan, ya memberi pemahaman kepada kami. Kalau memang ada penjelasannya memang logis sesuai dengan apa yang terjadi dan memang ada dasarnya yang kuat, ya nggak apa-apa, sampaikan saja gitu. Masalah keimanan bukan di sini, bahasanya bukan keimanan ya, tapi yang kita kaji ilmu pemahaman dari apa yang disampaikan dalam ajaran ada di kekristenan dan apa yang kami pahami dari sudut pandang ajaran Islam, ya gitu Bu. Jadi kami juga membaca kitab Anda, Iya. kami memahaminya secara literasi yang ada, secara kaidah ilmu bahasa yang ada gitu ya, dan juga sejarahnya. Iya. Jadi itu dia, kita nggak usah pakai tidak ingin kami membawa, bukan masalah di sana karena ini memang roomnya lintas keimanan gitu. Kalau yang untuk room yang keimanan Ibu saja ya di room Kristen aja gitu Bu. Jadi kalau ada tanggapannya tentang ilmu pembahasan yang ada di sini silakan sampaikan. Kalau ada penjelasannya dijelaskan aja. Nah, kalau ada yang nggak ngerti ditanya. Iya, betul. Baik, izin host, boleh ini ada mau saya tanyakan sama saudara-saudara saya yang Muslim. Boleh host? Ini dia, siap bentar. Ini Bang Luga tiap naik ada connecting gitu Bang Luga. Ada kayak logo merah hitam, merah biru loading terus nggak naik. Iya, Bang Hengki, gimana? Ada yang mau ditanyain? Ada yang ini? Gini Bang, mungkin Bang Juma masih lagi sholat ya. Nanti tolong sampaikan. Jadi kemarin Mungkin pernah dari saya dulu bisa sebelum Bang Hengki ya. Bang Hengki udah setengah jam di sini Bu. Oh ya. Iya, dia udah. Tadi saya kan tadi terpental. Silakan Bu, nanti lupa Bu pertanyaannya Bu. Silakan Bu. Oke, siap. Enggak, jadi saya mungkin menambahi Kak Yulita juga ya. Ini dia, saya ambil firman Tuhan ya. Tetapi ini secara kekristenan ya Bang ya. Jadi saya tadi sudah menyampaikan bagaimana prinsip ajaran kami ya. Di 1 Yohanes 4 ya, ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Enggak, ini poinnya apa nih Bu? Kenapa jadi dibacain semua nih? Poinnya apa nih Bu? Artinya begini, dari segi kekristenan ya, mengenai nabi-nabi palsu, mengenai mukjizat, orang-orang yang dikaruniai ya untuk menjadi seorang nabi atau orang yang dipilih Tuhan ya, itu adalah yang berasal dari roh Allah ya, artinya hidupnya tidak kedagingan lagi ya, hidupnya sudah berdasarkan roh ya, jadi dia tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan, demikian Bang. Kemudian mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Mereka dapat melakukan mukjizat ya. Ada yang dikaruniai apa sih ada roh, ada daging. Wih. Ya memang seperti itu Bang. Tunggu. Bang Henry nggak, Henry Selebs nggak kelihatan loh Bang. Masa sih? Nggak ada loh. Komale di sini? Udah meninggal dia, udah meninggal. Si Luka juga nggak ada itu. Si Luka ketelan sama babi itu. Si Luga kalau naik saya approve, saya accept gitu. Dia gini.
Tuh, Luga juga nggak ada loh. Aduh, jangan gue dikik terus. Aduh, gitulah. Kalau gue udah mau nikah orang dikik mulu habis Dia gue dikik masih di sama mereka. dalam, dia masih di dalam tapi terpental. Dia di dalam. Ah, itu baru ada. Bang ini nggak ada, Bang Hendy nggak ada. Coba aku keluar dulu ya. Hah. Luga ada nih, udah ada di atas nih, atas kanan. Oke. Nah, gimana itu Bang? Ya, oke ya. Saya kan bicara tadi, para nabi dan Yesus itu membuat mujizat dengan kuasa roh Allah, bukan dengan kuasa Bapa. Kalau ingin membantah, gampang aja. Buat nabimu bangkit dari kematian, kita percaya malu, gak usah kebanyakan ngomong. Wana ini, ono anak ini, malaikat kucing. Nabi-nabi Bang. Nggak. Kalau ingin membantah, Kalau nabi-nabi. Bang. iya, kalau kan Yesus kan berkata, aku membuat mujizat dengan kuasa roh Allah. Baik Yesus maupun Nabi sama-sama membuat mujizat dengan kuasa roh Allah, bukan Lu dengan nggak kuasa usah nabi Allah. dulu. Nggak usah gitu, nabi, Bang. kalau cari gue aja deh. Gue aja deh lu lawan. Nabi gue, Nabi Muhammad di bawah-bawah. Gue aja deh yang hidup sekarang. Celebes. Sabar, tenang guys. Nggak masalah. Gue aja masalahnya gitu loh. juga membawa-bawa tentang kebangkitan Yesus. Tapi sampai hari ini Yesus nggak pernah kulihat. Coba kau buktikan Luga kalau ada dia. Waduh. Nih Bang Luganya hilang lagi nih. Udah nggak usah dinaikin, malah gue gamparin nanti tuh. Udah nggak usah. Jaringan kali, jaringan itu host terpental itu Bang Luga itu. Nggak, nih Bang Hengki tadi ada yang mau ditanya nih Bang Hengki nih. Bang Hengki silakan. Jangan keburu lupa, nanti kita lupa nih. Makasih, Mas. Iya, gimana Bang? Yang jadi pertanyaan saya nih untuk saudara saya yang Muslim. Waktu penyaliban Yesus, kata saudara Muslim kan itu bukan Yesus. Begitu. Jadi yang menjadi pertanyaan berarti menurut saudara yang Muslim, Yesus itu matinya kayak mana dan makamnya di mana? Itu yang jadi pertanyaan saya. Makasih, Os. Siap. Ada yang mau menjawab? Banyuma, kalau Banyuma nggak bisa. Banyuma menjawab masih ada. Lagi asar. Ya sini. Silakan Bang. Yang disalib itu Bang, orang Pasik. Yang disalib itu pengkhianat. Orang disalib itu anak durhaka. Yang disalib itu orang yang kerasukan iblis. Itu yang pantas disalib, dibunuh, ditelanjangin, terkutuk. Itu yang pantas. Yesus nggak masuk kategori seperti itu. Yesus itu orang soleh, anaknya Maria loh ya. Anaknya Maria orang soleh, orang baik, tanpa cacat, nggak ada dosa kan begitu. Sesuai perintah Tuhan tidak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Jadi kalau Anda sehat akalnya semua lu pada ya, akal lu sehat, kagak pantas anaknya Maria dipermalukan, disalib, ditelanjangin, terkutuk. Nggak masuk akal. Anak orang loh itu. Kalau orang baik, setuju kan semua kita di sini dia orang baik? Artinya apa? Ya disalib itu ya kira-kira menurut akal Anda yang kerasukan iblis itu siapa? Yang suka makan suap itu siapa? Yang pengkhianat itu siapa? Itu yang pantas disalib, dipermalukan, diolok-olok, digamparin, diludahin. Bukan anak Maria. Mudah-mudahan paham ini ya Bang, bahasa Indonesianya ya. Tolong Bang, pakai hati Abang, pakai akal Abang. Jangan menistakan anaknya Maria. Jangan mengutuk anak Maria. Oke? Gini Bang, Silakan. Bang, itu Bang yang Abang jawab kan alasan orang disalib. Orang kenapa disalib? Yang maksud saya, menurut ajaran Abang, Yesus itu matinya kayak mana? Karena Abang bilang itu bukan Yesus yang disalib. Dan makamnya di mana? Itu maksud saya Bang. Bukan dia apa syarat untuk disalib Bang. Itu syarat untuk disalib. Oke, saya jawab. Anda kan bertanya tentang Yesus, jadi saya pakai acara Bible. Kan di Al-Quran nggak ada Yesus. Makanya perbetulin jawabannya yang mana. Kalau masalah Yesus ya adanya di Bible. Anaknya Maria itu bukan namanya Yesus. Yesus itu orang Romawi, bentukan Romawi. Anaknya Maria adalah Yesua Mesia. Jadi perbaiki jawabannya. Apapun yang Anda tanyakan, kalau Yesus ya pakai Bible.
Kalau Nabi Isa alaihissalam ya pakai Al-Quran. Begitu bang, betulin jawab pertanyaan, betulin dulu yang mana yang mau dibahas. Benar lo, paham sampai sini? Sekarang gini bang, berarti beda menurut orang abang Yesus dengan Isa Al-Masih yang menurut di Al-Quran orang abang ya. Yang anak, padahal sama-sama anak Maryam kan? Beda bang, Yesus bukan anak Maria. Siapa bilang Yesus anaknya Maria? Dia anak siapa bang? Anaknya Maria itu namanya Yesua Amasia atau Iso. Yesus itu bentukan Romawi. Mana ada Maria memberi namanya nama Romawi. Anak bahasa penjajah. Bahasa penjajah diberi nama kepada Yesua Amasia, anak Maria. Marah Maria diganti nama anaknya. Marah lah. Salah. Bang Handi, Yesus aku mau itu bahasa tanya. Indonesia. Ntar dulu. Pantas enggak? Saya mau coba di sini. Nama asli anaknya Maria siapa? Nama asli. Ayo, ada yang mau Yesus, jawab? Bang. Kan namakan Yesus, nama apa Maria, nama apa anak? Mana ada orang di situ percaya kalau Yesus anaknya Maria? Nama anak Maria itu sesuai dengan bahasanya Maria, Yesua Amasia. Bukan Yesus itu Romawi. Saya mau tanya dulu, Anda berbicara menjelaskan ini mana dalilnya? Apakah dalilnya ada di dalam kitab suci, di dalam kami punya kitab suci atau di dalam Al-Qur'annya Anda? Kok pakai Al-Quran sih? Coba Anda Gini Bang Handi. Kok lari ke Al-Quran? dalil Pak, berikan dalil. Diam. Mana? Gini Bang Handi. Jelaskan. Alitea belum disapa kok datang-datang. Iya, ntar dulu dong. Aduh. Tapi jika tidak ada di dalam Alkitab kami tidak dijelaskan seperti itu, maka minta maaf, kami menolak Pak. Kalau itu memang hanya ada dalil itu ada di dalam Al-Qur'annya Anda, sebab kami tidak mengimani Al-Qur'an Anda. Yang membahas Al-Quran siapa sih? Kami, Pak, gitu loh. Dalilnya ada Om di Jibril yang dalam. membahas Al-Quran siapa ya? Menjelaskan bahwa Dalilnya ada di buku menjelaskan kitabnya katanya, umat Israel yang berbahasa disalibkan Ibrani itu Talmud. orang Bu. fasik. Yesus itu bukan orang fasik. Yesus tidak pernah melakukan Bu dosa Yuli. sama sekali. Tidak terdapat dosa di dalam dirinya. Ya Pak. terus kenapa? Kalau dia bukan orang fasik kenapa dihukum bu? Bahwa Yesus itu disalibkan Ngomong terus ini orang ini. fasik. Tidak, Kalau Yesus, salah. ibu pakai rem kalau ngomong, ditokan. Kalau Yesus bukan orang fasik, ya anaknya Maria bukan orang fasik. Kenapa mesti disalib? Terkutuk kenapa? Apa salah dia? Silakan. Saya jawab ya, saya Iya, jawab. iya. Ya, dia tidak bersalah, itu terbukti ya dari Pontius Pilatus. Tetapi secara politik, Cara politik kenapa? Apa? Waduh. Ini sinyalnya pada menyerang Nabi apa gimana Meli? Semua Nabi sinyalnya kurang bagus hari ini nih. Kok saya di-unmute host sengaja ya. Enggak, ibu bicaranya kepanjangan, nggak nyambung. Saya ngobrol sama Hengki tadi, kenapa ibu campur? Saya menanggapi apa yang Bapak sudah jelaskan, bapaknya yang nggak nyambung, nggak ngerti kali apa yang saya sampaikan. Iya bu, nggak ngerti bu. Saya orang gila kalau ngomong. Bukan saya nggak nyambung. Ibu nggak ada titik komanya. Iya, mungkin bicara saya. Ibu nggak ada titik komanya kalau ngomong gitu loh. Iya, jadi gini. Usahakan bahasnya satu-satu Bu, jadi kami bisa tanggapi. Ini diskusi Bu, Ya, bukan oke. bukan mau mendengarkan Ibu yang bicara ya. Gantian Bu ya. Iya, jadi siapa yang mau bicara dulu ini host? Ya sekarang siapa nama asli anaknya Bunda Maria? Nah, coba itu dulu Kalau tanggapi di Bu. dalam ajaran kami di Alkitab Yesus Pak. Oke, Itu Yesus. baik, Maria baik. punya Maria itu melahirkan Ya Yesus. udah Yesus, kamu udah dijawab Yesus, sudah. Kalau nggak ditanya jangan dijawab. Mari kita cek. Ya, bahasa sehari-hari Bunda Maria itu A. bahasa Yunani, B. Aramaik atau Ibrani. Bahasa sehari-hari Bunda Maria apa? Silakan. Ramaik. Jawab. Namanya Maryam. Kalau di Alkitab Apa sih ini Ibu ini ditanya apa jawab apa? Nih lu di mute dulu, dengerin. Bu pakai kuping. Bahasa sehari-hari ya, bahasa sehari-hari Bunda Maria itu bahasa apa? A. Yunani, B. Aramaik. Jawab. Bingung, bocor softteknya. Ngoceh terus dari tadi. Bocor kan?
Enggak penting dengan bahasa. Kalau bagi saya enggak penting. Nah, ini Maria penting nggak bahasa penting ini Cina namanya kah? dokter Bukan bahasa Aduh. Korea kah? Ini ibu Bahasa dari mana aja sih Cina Bang kah? Jibril orang Nggak kayak gini? penting. Yang kita bahas Nggak di penting sini, katanya bahasa. yang kita sedang bahas di sini. Roh Kudusnya mengatakan meronta-ronta. bahwa siapa Roh Kudusnya nama meronta-ronta anak nih dari Ibu nih. Maria. Yes. Bu, Ya kan bersumber dari bahasan jelasin Om Jibril, jelasin dulu. Aduh capek. Bu, Yehosua dan ibunya itu berbahasa Aramaik. Nama asli mereka itu bukan Jesus. Nama asli Yehosua itu Yehosua atau Iso. Dari mana kita tahu? Dari catatan-catatan Yahudi, Bu. Jadi bukan kami, Yehosua bukan dari kami. Ya, itu dari catatan Yahudi, Bu. Itu namanya ada banyak kitabnya. Ada yang termasuk dicuri itu Tanakh. Tapi di antara itu ada Talmud, ada seterusnya. Itu kita bisa buka datanya. Jadi nama asli dia, Bu, itu Yehosua, bukan Jesus, Bu. J itu huruf J itu baru ditemukan di abad 16, Ibu. J. Jadi nggak mungkin nama Yehosua itu Jesus. Sampai sini paham ya, Bu ya? Malah paham dia lagi bocor. Waduh. Saya bantu ya. Iya. Ya, kalau di sana memang namanya seperti itu, tapi di Alkitab udah diakui kan? sesuai Udah dengan diakui. bahasa Indonesia, Ya itu udah. Diakui. Udah diakui mengambil kan? dari Iya. Ada udah jawab, udah diakui. Masalahnya Kak Tina, otoritas mana yang Katina, Biar dulu Bapak Jo, biar dulu Bapak Jo. Kak Tina, otoritas Masalah- mana yang mau mengizinkan mengubah nama Yehosua menjadi Yesus? Otoritas mana? Ya, ada. Ya bisa, ya kami mengambil sama dengan orang Inggris, God, ya, namanya Yesus. Kita mengambil, Iya, kita itu mengambil abad sama dengan 16, Yesus. Ibu. Itu abad 16, Ibu, Nggak ada cantik. masalah, Bang, ya itu masalah. Ya, Iya, itu dari bahasa itu ajaran dipakai di Romawi, mana-mana. Bu cantik. Itu ajaran Romawi, itu yang tadi Bang Hendy jelaskan. Ditanya Dia pakainya baik-baik, apa Anda udah namanya? jawab. Anda udah akui. Dengerin dulu lah, Anda udah akui loh. Yang bahwa- ya kami akui tak masalah. Ya udah diakui, kenapa ngeyel lagi? Kenapa bisa dibahas? Iman kami. Ya kalau udah Nggak dibahas mengubah ngapain iman. ngeyel? Udah diakui bahasa Aramaik. Iya elah bos. Ini cuma begini doang diputar-putar. Jujur lah. Ya saya juga tahu dari bahasa Arab, tapi kamu nggak tanya saya. Tapi dalam Alkitab dikatakan Yesus. Yang mana yang Begitu. benar anak? Jadi yang nama asli anak Maria yang mana? Semua benar. Semuanya, Bang. Dengarkan dulu. Nama asli anaknya Bunda Maria sih. Ditanya baik-baik. Yang ditanya itu nama aslinya, Bu. Nama aslinya Bu, saya nggak nanya nama Yunaninya. Nama aslinya anaknya Nggak Bunda ditanya Maria. alias-aliasnya, panggilan Iya. internetnya apa nama kondang apa. Sederhana Bukan kok, itu. nama aslinya anaknya Maria itu siapa? Jadi dia itu dalam bentuk Yunani. Aduh, ini lagi nih nggak ngerti bahasa Yesua, Indonesia. dalam bahasa Ibrani. Enggak, Bu. Kenapa sih? Enggak, Bu. Kalau dari Yunani itu Yosou, bukan Yosua. Ya, Ibu, nggak masalah. coba Google lagi, Bu. Google lagi, coba Ibu Google lagi. Selamat sore. Iya, Sekali lagi selamat dong ya, sore, Bang. Yang penting Mak tanya Mbak ke Aletia. Yesus. Bukan itu pertanyaannya, ibu-ibu Saya jawab, saya PKK. Pertanyaannya adalah siapa nama asli anaknya Maria sesuai dengan bahasanya Maria? Saya jawab. Yunani, Apa? Pak. Itu Ini kita kayak lagi cerdas cermat di SMP tuh nggak Bang Hendy? yang lihat dong. Saya jawab. Ya, Alitia, silakan dipencet belnya dulu. Pertanyaannya Jadi gini Bang Iya. Dengar dulu kali. Coba yang lainnya dia madu. Iya, so, yang lain diam dulu kata Alitia. Silakan. Bang Handi juga jangan merocos-rocos ya. Jadi gini. Orang Orang gue dia yang nanya. lu nuduh gue ngerocos. Orang dia Saya cuma nanya. nanya sederhana, nama asli. Kalau nggak bisa jawab, Makanya dengerin jangan- dulu. Jangan Nama mengatakan yang nggak asli. tahu berarti ya. Tar dulu Bajo juga ngomong, tar dulu. Coba Alitia, coba kau ulang pertanyaannya apa? Gini saya jawab ya. Yang kau jawab pertanyaannya apa? Aduh, ini kenapa gini host ya? Yang kau mau Iya, jawab ditanya. pertanyaannya apa? Ya makanya saya mau jawab. Ya pertanyaannya apa?
Jadi setiap negara. Pertanyaannya apa yang lu mau jawab? Astagfirullahaladzim. Aduh, saya udah Kamu tahu jawab pertanyaan yang mana? Apa pertanyaannya? Siapa? Coba diulang. Apa? Nama asli Yesus. Halo. Nama Asli Yesus. Siapa bilang nama asli Yesus? Gua tanya. Nama asli anaknya Maria siapa? Kenapa di mute sih, host? Ini saya mau jawab loh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ya saya udah tahu pertanyaannya. Ya, apa pertanyaannya? Iya, nama asli Yesus kan? Sangat bukan. Makanya pertanyaannya aja nggak tahu kau. Makanya dengerin, dicatat. Kalau nggak ada pulpen dipilok, taruh di dinding nih. Pertanyaannya dengerin nih. Nama asli anaknya Maria. Itu loh, silakan. Iya, jadi gini, setiap daerah, setiap Saya nggak tanya setiap daerah apa. Orang kita orang Indonesia kok, orang Indonesia nggak perlu tahu. Saya nggak pernah tanya. Kasih tahu ibu orang Burundi, bukan itu bahasannya. Tanya itu Bu Kita Tina. orang Indonesia, ya nggak Yang perlu nanya, tahu yang menuduh ibu orang Burundi siapa? Kemudian diperbaiki, yang berbau. Yang menuduh ibu orang Burundi siapa? Kalau nggak ngerti, kalau nggak tahu sejarahnya atau nggak tahu jawabannya nggak usah ngomong mending Bu Tina. Nama asli dari anaknya Maria kata Ibu Tina. Itu pertanyaannya Pak Handi. Biar saya yang jawab. Biar saya yang jawab. Oke, Ayo Bu. Pak Hengki silakan dijawab. Oke, yang lain diam dulu. Pak Hengki tadi yang ini topik Pak Hengki. Silakan Pak Hengki. Oke, kalau ini salah atau tidak itu Pertanyaannya apa Pak Hengki? tadi abang tanyakan nama asli Yesus. Salah. Salah juga. Dari anaknya Maria. Salah juga Bang. Ini ngoceh lagi nih perempuan satu nih. Katanya disuruh orang ngomong. Pertanyaannya Pak Hengki dengerin ya baik-baik ya. Dengerin baik-baik supaya kalau pertanyaannya Anda nggak paham, pasti jawabannya salah. Penting sih kalau menurut saya. Apa Ibu kalau pentingnya? ibu nggak penting, ibu diam dulu, ganti softtek dulu Bu, masih basah itu kalau lagi bocor. Makanya denger orang lagi ngomong. Kan udah diserahin ke Pak Hengki. Pak Hengki sederhana kok. Penting itu pertanyaan tidak berbobot Bang. Iya nggak apa-apa Bu, nggak penting. Tapi Kalau nggak berbobot, ibu nggak usah dengerin. Ibu pakai helm aja dulu. Itu identitas Tuhan, itu identitas Tuhan Ibu loh, itu penting. Itu identitas asli Tuhan Ibu loh. Capek deh ibu-ibu ini mah. Iya, tapi kalau saya tidak penting, yang penting Saya lagi ngomong sama Pak Hengki, Ibu. Bu Yuli banyak hal yang nggak penting bagi Ibu, tapi penting bagi kami. Banyak hal yang Pak Bejo juga jangan nama-namanya Bapak ya, biarin dulu. Pak Hengki dengerin pertanyaannya Pak Hengki ya. Siapa nama asli anaknya Maria? Coba diulang pertanyaannya Pak Hengki baru dijawab. Siapa nama asli anaknya Maria? Nah, pintar silakan. Baik, itu dulu Pak Bunda Maria pakai bahasa Arami ya. Aramaik. Arabaik. Jadi dulu bahasanya panggilan nama anak Maria itu Yosua. Ya. Itu dari bahasa Latin ya, Yunani ya, Ibrani juga. Apa sih? Aramaik Bu, Aramaik Pak. Nah, Aramaik. Kalau dalam Greek koinnya itu Yosou. Oke, yang dibawakan jadi bahasa Arab untuk nama Maria itu. Saya nggak nanya bahasa Arabnya, nama aslinya anak Maria. Jadi Almasi Bang, jadi Almasi ya Bang ya. Nama aslinya siapa tadi? Yesua. Ya udah cukup, itu aja Bang. Selesai. Mudah kan? Iya. Ya tapi kenapa kan dipersulit sama ibu PKK tadi? Kenapa dipersulit? Ya gini Bang. Kenapa? Ya, Cuman gitu doang kok. iya, sekarang saya mau tanya. Itu orang sudah tak kasih tahu tadi Yesua, kok Yesua masih tanya-tanya lagi. Nah sekarang selanjutnya Pak Hengki, kenapa bisa nama asli anak orang, dengerin, kenapa bisa nama asli anak orang dirubah berdasarkan bahasa penjajah? Siapa yang merubahnya? Silakan. Bang Handi, anak siapa itu Bang Handi yang dimaksud itu? Anaknya Maria, ya nih diam dulu sayang. Kenapa bisa nama asli anak orang dirubah menjadi bahasa penjajah? Kenapa? Udah tahu Siapa yang rubah? Siapa yang rubah? Bahasa negara masing-masing Bang.
Saya tanya siapa yang rubah? Ini dia Bang Andi, kan Anda sudah tahu jawabannya. makanya gue jawab. Dari Supaya bahasa bisa clear Romawi. itu, makanya gue jawab. Gabungkan dengan Enggak, bahasa ini Yunani. Aletia. Sebentar, kita sebentar. boleh, Coba ya. tunggu Ini Aletia sebentar. gue turunin dulu dah, kacau. Iya, ini Lu dibawa Aletia. dulu. Si Aletia ini bang, narasinya selalu wah di Komal Muslim selalu di kick ini apa segala macam. Padahal dia datang untuk ngerusak doang. Ini dia nyari follower untuk bisa bikin room. Ini udah terbukti ya. Dia bikin room, abis itu ngajak orang Islam ke situ, abis itu dia ngajak murtad bang. Jadi saya sebenarnya dari awal nggak pengen ngangkat dia, tapi kayaknya narasinya di bawah tuh ini banget ya. Gue Sambung, Bang, perintahkan silakan. saudara Muslim yang pernah follow dia unfollow sekarang. Alitia ini unfollow, perintah. Oke, kedengarkan baik dia yang ada di sini yang nonton banyak, unfollow itu. Ngaco aja nih orang lagi ngomong baik-baik. Pak Hengki mana tadi Pak Hengki? Pak Hengki, Anda tahu udah jawab nama aslinya anaknya Bunda Maria itu adalah Yesua. Oke. Siapa yang merubah menjadi bahasa penjajah bernama Yesus? Siapa tokoh yang merubah ini? Gitu loh. Nama orang dirubah-rubah. Saya nggak tahu bang. Kalau tokonya saya nggak tahu. Tapi yang pastinya itu perubahan dari ke bahasa. Nggak Ya, tahu. Udah cukup bang, udah dijawab nggak tahu. Udah. Saya menghormati Anda kalau jujur kok. Saya itu menghormati orang jujur nggak tahu. Ya udah, saya nggak maksa Anda kan gitu. Oke. Kalau Lanjut, bolehlah kalau sekiranya kalau masih bahasa serumpun ya bisa dimaklumi. Karena Yunani itu nggak ada bahasa serumpunnya sama sekali. Kenapa bisa menjadi bahasa penjajah kan gitu? Ya karena abang nggak tahu ya sudah, saya nggak maksa gitu loh. Sekarang kita beranjak lagi begitu mengenai tadi masalah salib kan gitu ya. Ya. Menurut abang Hengki, Yesus itu kesalahannya apa sih sehingga dia disalib terkutuk gitu bang? Kesalahannya apa? Silakan. Kesalahannya tidak ada bang. Tidak ada. Baik, terima kasih. Pantas nggak dihukum mati, diolok-olok, dipermalukan, terkutuk orang yang tidak punya salah? Pantas atau tidak pak? Ya sekarang gini bang. Dijawab dulu bang, pantas atau tidak? Kalau dibilang karena dia tidak ada berbuat salah, tidak pantas. Tidak pantas, terima kasih. Mm-mm. Ya udah pak. Jadi iman Anda berdiri di atas ketidakpantasan ya pak? Itu menurut abang. Tadi Anda udah jawab tidak pantas. Gimana sih ini? Host gimana ini? Sekarang gini bang, saya mau Dengar tanya. dulu orang mau jelaskan Pak Andi, Sekarang gini, dengar Bang. dulu. Sekarang gini bang, ya, abang bilang itu gara-gara alasan itu makanya bukan dia yang disalib, kan itu menurut abang? Enggak, tadi Anda udah jawab tidak pantas. Saya juga mengartikan yang abang ini, memutarbalikkan pertanyaan saya juga sama saya. Kan? Saya putar balik lagi, berarti abang beranggapan gara-gara Yesus itu baik, gak mungkin lah disalib, kan begitu maksud abang? Ya perintah Tuhan itu Keluaran 20:13 nggak boleh membunuh orang tidak bersalah kok. Perintahnya begitu dari Tuhan. Ya itu perintah Keluaran. Tuhan. Iya. Perjanjian baru lain. Baca dulu, Itu. kami punya Alkitab biar tahu. Itu. Ya ibu diam dulu kau ibu. Perintah Tuhan Pak Hengki Sekarang jelas gini, Bang. itu. Sekarang begini. Dengerin Saya dulu mau Pak bertanya Hengki. tadi. Saya kasih datanya Kalau ini. Ini, Bang. Saya Apakah bertanya Anda tadi. setuju? Apakah Anda setuju dengan perintah Tuhan di Keluaran 20:13 dilarang membunuh orang tidak bersalah? Anda setuju atau tidak? Ya siapapun orangnya tidak setuju bang. Kalau ada orang dibunuh gara-gara tidak ada salahnya bang. Berarti Anda setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak kalau ada setuju, orang- baik. Kalau tidak setuju berarti Anda mestinya konsisten. Tidak setuju Yesus dibunuh karena nggak punya salah. Betul? Dia kan dihianati bang. Aduh, nggak konsisten akal abang ini. Kok nggak konsisten? Buktinya kan bang itu dihianati oleh Yudas bang. Dan itu juga sudah ada juga bang. Waktu dia berdoa bahwa dia akan dihianati bang. Saya ulang dulu Pak, pelan-pelan ya. Apakah Anda setuju perintah Tuhan dilarang atau tidak boleh membunuh orang tidak bersalah? Setuju nggak Pak perintah Tuhan itu? Setuju. Oke, baik. Itu baik itu bang. Baik, setuju. Setuju ya. Apakah Anda setuju membunuh Yesus yang tidak bersalah? Pak, Ya.
Apakah Anda setuju membunuh Yesua di tiang salib yang tidak bersalah? Setuju atau tidak? Itu sejarahnya. Setuju atau tidak? Saya nggak bilang sejarah. Kalau saya kembali ke situ bang, kalau saya pada waktu itu bang, saya akan tidak setuju bang. Tapi karena sudah keputusan pertanyaan singkat-singkat lalu kami harus menjawab. Iya. Sekarang gini bang, Anda akan menyalahkan kami. Oh salah. Kami Gini, Bu. sejarahnya. si abang Si abang ini melarikan dari pertanyaan Yuli saya, Pak. Lovegood, Yuli Lovegood. Minta aja Abang nomor. melarikan Mas Nyuma, maju lagi Mas Nyuma. Ini musik. Abang melarikan pertanyaan saya. Kurang masuk panjang. Bukan itu namanya bang. Bukan itu Iya, jawabannya. lanjut Bang. Ki. Bukan Gini, itu jawaban yang saya terima. Bang. tolong tunjukkan alasan utama orang Yahudi, Taurat, pemilik Taurat, yang hidup sesama Yesus, yang punya pekerjaan, yang punya andil, terlibat di dalam penyaliban. Latar belakang mereka menyalibkan Yesus itu ada tidak di antaranya adalah untuk nebus orang-orang Roma, Yunani, pengikut Belanda? Ada enggak, Bang? Ada enggak tertulis mereka sepakat imam kepala mahkamah agama? Ini orang-orang hebatnya ahli Taurat semua ini. Ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala sepakat bersekongkol untuk membunuh Yesus. Nah, ada enggak kesepakatan itu lahir dikarenakan mau menebus dosanya orang-orang Roma Yunani? Kalau kalian ini kan cuma pengikut Roma Yunani aja. Kita ambil yang pokoknya, intinya, muaranya, yaitu Roma Yunani. Ada enggak pijakannya? Ayo, mari kita bunuh Yesus untuk menebus dosa-dosa penjajah, yaitu Roma Yunani. Ada enggak? Tolong tunjukkan ke kami, silakan. Bang Suma, ini saya menjawab ya. Iya. Yesus itu sebelum dia datang ke dalam dunia, apa tujuannya datang ke dalam dunia, itu semua sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya, ya. Jadi Yesus inilah yang dipilih oleh Allah Bapa di sorga untuk menebus dosa umat manusia. Sebab sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah yang tadinya ada dalam diri Adam dan Hawa itu sudah tidak ada, disebabkan oleh karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, dosalah yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Artinya di situ hubungan terputus, Bang. Karena dosa. Nah, bagaimana Allah mau mengembalikan hubungan itu kembali, ya? Yaitu dengan cara mengutus Yesus, anaknya sendiri, untuk menebus dosa manusia. Sebab tidak ada satu manusia pun di dalam dunia yang mampu melakukan hal itu. Tidak ada. Oleh sebab itu diutuslah Yesus Tuhan yang bisa melakukan itu bagi kita umat manusia. Nah, tadi abang bilang kan, adakah sepakat dari umat-umat Yahudi pada waktu itu, imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka adalah orang-orang besar? Ada. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka tidak tahu Yesus ini siapa. Mereka tidak tahu, Bang. Ya, sehingga mereka ketika mendengar di mana Yesus membuat mujizat-mujizat, ya, di mana orang-orang sendiri, oh, mungkinkah dia ini anak Allah? Sedangkan jawaban Yesus hanya bilang, engkau sendiri mengatakannya. Didengarlah oleh orang-orang imam-imam kepala ini, maka mereka tidak menerima itu. Mereka menyangka bahwa Yesus ini sedang hujat Allah. Seperti begitu, karena mengaku diri sebagai anak Allah. Ya. Masih panjang? Masih. Ini jadi kemana-mana nih, Bang. Jadi gini, Bu, semua yang Ibu narasikan itu adalah alasan yang dibuat-buat oleh Roma Yunani. Sabar dulu, sabar dulu. Ibu udah panjang loh, gantian. Sabar dulu, sabar. Yang saya minta, ada tidak alasan mereka membunuh Yesus? Karena mereka menemukan nubuat dari Yesaya, nubuat untuk dosa. Ada tidak itu? Itu kan cuma yang Ibu panjang lebar mengutarakan itu kan iman Ibu. Saya tidak tanya iman Ibu. Saya tidak tanya imannya orang Karesteng. Saya tidak tanya imannya Karesteng. Yang saya tanya Ibu, dengar saya, Bu. Bisa dengar saya kan? Kita saling menghormati di sini. Tolong terima dulu ini pertanyaan saya. Kalau yang Anda paparkan tadi itu,
Itu imannya orang Kristen. Anda harus tahu itu dulu. Tunggu dulu, nggak usah Anda ajarin saya. Kalau yang kayak gitu-gitu nggak usah ajarin saya. Saya lebih paham dari ibu, bahkan selevel pendeta tingkat langit ke-7 pun saya lebih paham dari mereka. Yang saya tanya di sini, Bu, yang saya tanya, alamak, Ibu, yang saya tanyakan itu. Kalau nggak sanggup diskusi, Bu, belajarlah. Mengikuti pola pikir sebab Anda memakai akal. Kalau sedang diberi penjelasan, lebih banyak mendengarkan lebih baik saya daripada berbicara Ibu sesuai dengan apa yang saya baca dalam firman di Udah dalam dimir Alkitab. yang saya Jadi minta maaf ya Bang Suma. Bang Juma, monitor Bang Juma. Tolong dengarkan saya menjawab. Bang Juma, Jangan kopi pakai darata foto. aja sama Jawaban Anda yang lain diam dulu, Anda itu ditolak. Yang lain diam dulu. Putar-putar. Jawaban Anda tertolak demi keselamatan anak manusia. Karena jawaban Anda itu adalah jawaban paganisme, penganut ajaran Roma, penyembah dewa matahari. Yang saya tanya, dengarkan dulu Ibu, dengarkan dulu. Kami menyembah Allah. Dengarkan wahai penyembah dewa-dewa, dengarkan. Ibu kalau Ibu masih dengarkan. ngomong, saya turunkan dulu di bawah mendengarkan loh ya. Nanti habis Bang Juma bertanya baru saya naikkan. Oke, saya turunkan dulu di bawah mendengarkan. Karena percuma juga ada di room komal kalian semua. Oke, saya turunkan di bawah, silakan dengar di bawah. Silakan dengar di bawah. Gereja seperti biasa, colok pantat pendeta, habis itu jilat tangan Ibu ya. Jadi gini, yang saya tanya bukan konsep yang lahir dari Roma Yunani. Yang Ibu paparkan itu adalah konsep karisteng, penyembah manusia. Ibu itu menjelaskan itu Anda sama halnya berbicara dengan kalonjing. Tidak ada yang masuk di logika kami. Paham? Karena kami belajar Bible. Yang saya tanya, orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala berembuk. Mereka melakukan sidang darurat. Mereka rapat darurat demi untuk keselamatan bangsa mereka. Seluruh penggawa-penggawa, presidennya, bupatinya, gubernurnya, menterinya rapat mendadak memutuskan satu perkara untuk membunuh Sang Yesus. Pahami itu dulu. Di mana tertulis? Yohanes 11, Matius 26, 27 dan seterusnya. Tolong belajar pakai otak. Katanya kalian itu anak-anak Tuhan, jangan anak setan. Ditanya apa, jawabnya apa. Yang kita tanya ini, pada saat mereka melakukan rapat darurat, ini genting, negara dalam keadaan genting segenting-gentingnya. Mereka kemudian rapat darurat, memutuskan satu perkara untuk kemaslahatan mereka. Nah, pertanyaannya, ada tidak kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus oleh karena dosa-dosa mereka ingin ditebus? Ayo kita sepakat bunuh Yesus supaya dosa-dosa kita ditebus. Ayo kita bunuh Yesus supaya hukum Taurat tidak berlaku lagi bagi kita. Ayo kita bunuh Yesus supaya mendamaikan kita dengan Elohim. Ayo kita bunuh Yesus supaya kita ini mendapatkan keselamatan, jaminan surga. Ada tidak itu? Karena itu adalah item-item pengajaran nabi palsu yang muncul, yang Anda imani hari ini. Tolong bedakan pertanyaannya, masa sebelum disalibkan dan munculnya pengajaran-pengajaran palsu yang muncul setelah tragedi penyaliban. Maka untuk mengetahui pola kebenaran, cari akarnya, alasan orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalibkan Yesus. Apa dasar pijakannya ingin menyalibkan orang tersebut? Itu yang harus diterangkan. Oh, memang mereka tidak paham. Apa dasarnya Anda merasa lebih paham dari mereka yang punya kitab? Lawang Anda cuma korban penjajahan Belanda kok. Agama yang Anda anu itu agama warisan penjajah kok. Mengerti Ibrani aja kagak, baca Aramaik tidak bisa. Sok-sokan lebih paham daripada yang hadir di situ. Mahkamah agama, Ibu. Imam-imam kepala yang hadir di situ, bukan pendeta, bukan pastor yang kejar perpuluhan, bukan. Maka dasar pijakan kita untuk menakar kebenaran itu, cari apa dasarnya orang-orang itu ingin menyalib oknum Yesus. Adakah supaya orang menjadi Kristen? Adakah supaya orang percaya Paulus? Adakah supaya orang percaya kepada Lukas? Adakah supaya orang percaya kepada perjanjian baru? Adakah? Tak ada kan? Lalu dari mana ajaran kalian itu? Ini tolong dijawab dulu. Siapa yang punya kepentingan di sini menjawab? Hengki,
Yani atau siapa? Tolong jelaskan ke kami bahwa yang kalian jajakan kemana-mana itu kasih kasino Indro. Buktikan ke kami. Dasar pijakan tuan rumah ingin menyalip Yesus yang adalah Mesias untuk mereka adalah untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan. Mana dasar pijakannya? Di data mana tertulis itu? Ada? Yang Anda bawa itu Enggak, Bang. Pertanyaan Abang secara manusiawi, Bang, duniawi itu, Bang. Loh, memangnya kita mau bertanya secara malaikat? Gini, yang Bang, yang kita tanya, tolong dengarkan saya. 10 detik. 1, 2, 3, 4, 10 detik. Tolong tunjukkan dasar pijakan orang-orang Israel membunuh Yesus itu apa saja. Silakan. Item pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Adakah di antara item-item itu menuju kepada kekristenan? Silakan. Ya, silakan Bang. Silakan Pak Enggi dijawab. Sebentar. Coba dibuka 1 Korintus 15 ayat 3, Bang. Aduh. Mana ada Mahkamah Agama imam kepala Kayapas itu mengenal Korintus. Korintus itu karangan wartawan yang datang belakangan, Bang. Yang kita tanya ini, yang latar belakang mereka menyalip Yesus itu apa? Jangan Anda bawa surat kabar. Itu berita yang muncul belakangan. Yang kita mau itu dasar pijakan orang-orang Yahudi, Mahkamah Agama, imam kepala, orang Farisi sepakat membunuh Yesus itu apa dasarnya? Termasuk iblis yang merasuki Yudas itu apa dasarnya? Merasuki Yudas, sepakat membunuh Yesus itu apa dasarnya? Silakan. Nggak bisa dijawab. Apa? Coba bicara. Orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus. Bang Andi, aku Ya. turun dulu ya. Mau dipanggil 01 ya? Ntar dulu. Silakan. Dipanggil ibu negara ini kalau sudah ibu negara kalau panggil 1 kali aja, nak 2 kali nanti kena semis saya. Iya, silakan. Silakan. Halo, Bang. Pak Enggi, ini loh pertanyaannya ya. Apa latar belakang? Nih saya ulang ya. Tulis dong makanya. Masa nggak sharing pulpen? Apa latar belakang yang mendasari mereka ini Mahkamah Agama, imam kepala, iblis, Yudas dan lain-lain itu membunuh Yesus? Latar belakangnya apa? Silakan. Dituduh melanggar agama. Cuman itu Pada saat itu karena mengaku sebagai anak Allah. Jadi tidak ada karena dosa waris. Itulah alasan mereka. Kalau dibilang nanti Nah, itu karena kan dosa alasan Allah, orang Yahudi, Bang tak Suma. mungkin Diam dulu, Yuli, diam dulu. Yuli, jangan sampai Anda berak kecap kubuat. Bunda lagi Diam ngomong. dulu. Lucu sih Bang Suma, lucu. gue turunin aja dulu deh. Gue turunin loh Ya. Bu, kalau ada nggak ngoceh. Anda diam, dengarkan dulu Pak Hengki sama Bang Juma. Kayak sok tahu aja, sok pintar, nggak ada ilmu, cuman dokter. yang sok Ayo silakan. pintar. Tadi Tapi bodoh. Anda mengatakan diam dulu. Ini ibu ini kayaknya lahir dari belakang ibu ini, Kamu sok bukan dari pintar tapi depan. bodoh. Saya kembalikan ucapanmu kan. Kamu ngomong gitu ke saya. Kalau saya kamu kembalikan pintar ke- ngapain kau nyembah manusia, tulul? Udah turun. Manusia disembah kok rasa pintar. Kalau anjing lu. Oke, Saudara Hengki, Anda mengatakan karena Yesus itu dituduh mengaku sebagai apa? anak Allah. Nah, apakah merusak akidah orang Yahudi ketika ada orang mengaku anak Allah, sementara orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai anak-anak Elohim? Apa masalahnya? Itulah Itu dosa itu, Bang. Itulah mereka jatuh dalam dosa, Bang. Makanya Yesus itu turun, Bang. Dan Batin ya? itulah alasannya kenapa Yesus turun, Bang. Nggak, iya, alasan Yesus turun itu Anda dapatkan dari mana? Gereja kan? Yang kita minta ini tuan rumah. Kristen Islam itu di luar dari tuan rumah. Bukan, kita nggak terlibat di situ. Tragedi penyaliban kita nggak ada. Yang ada cuma Yahudi dan orang Roma. Maka duduk perkaranya harus kita dudukkan di TKP dan objek pelaku yang ada pada saat itu. Siapa korbannya, siapa pelakunya? Tanya mereka, apa yang mendasari kalian ingin membunuh Yesus? Iblis, kenapa kau merasuki Yudas? Apa tujuanmu? Oh, supaya dosa-dosa manusia ditebus. Oh ya? Apakah iblis betul?
ingin menebus dosa-dosa manusia sampai dia harus turun tangan? Wahai imam kepala, kenapa kau melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus? Oh, saya melakukan tipu muslihat supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Wow, keren. Imam kepala, mengapa kau melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Oh, kita melakukan kesaksian-kesaksian palsu sebab Tuhan suka yang palsu-palsu, sehingga kami bertujuan membunuh Yesus agar dosa-dosa kita ditebus. Apakah seperti itu? Saya bisa baca itu di mana? Di mana bisa saya temukan jawaban itu? Di gereja Bang Suma. Ayo Bang, tunjukkan ke kita nih. Kita jujur-jujuran aja nih. Kita edukasi. Kalau kami Islam salah dengan mengatakan Nabi Isa tidak disalibkan, tolong tunjukkan. Berarti Isa atau Yesus disalibkan. Apa dasarnya? Ya sekarang Siapa gini, Bang. yang mengatakan? Silakan. Gini, Bang. Kalau begitu menurut Abang, Isa itu atau Yesus itu mati nggak disalibkan, di mana matinya, Bang? Dan di mana kuburnya? Di menurut Abang? Beliau tidak meninggal, beliau diangkat ke langit. Beliau masih hidup sampai saat sekarang. Baca kemudian Mazmur 91 nomor 16 dengan Berarti panjang cara umur. bangkitnya yang beda, Bang. Cara bangkitnya Kenapa? yang beda ya. Kalau kami melalui disalibkan dulu, mati baru bangkit. Kalau orang Abang langsung bangkit, Bang ya. Gitu, Bang ya. Bedanya, Bang. Apa tujuannya kemudian Anda mengatakan dia disalibkan? Apa yang Anda inginkan di sana? Supaya apa? Kenapa Anda dengan iblis sama menginginkan kematian terhadap Yesus? Ada apa dengan kematian Yesus ini? Supaya nubuat Allah itu betul-betul terjadi, Bang. Itu udah Kata dibuat siapa? Kata siapa? Bentar, Bang. Kita lihat ayatnya, Bang ya. Silakan. Aja dulu, Bang. Bentar, Bang. Saya lihat dulu, Bang. Iya. Ingat, ini kado buat Anda di dalam Matius 11 nomor 13. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hanya sampai kepada Yohanes atau Yohanes. Saya ulang, Matius 11 nomor 13. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Jadi jangan ngambil nubuat-nubuat dalam kitab para nabi dan kitab Yesus. Di apa kitab Taurat? Karena menurut kitab saudara, nabi-nabi dan kitab Taurat hanya bernubuat sampai Yohanes saja. Berarti tidak sampai kepada penyaliban Yesus. Kecuali Anda tidak percaya Matius. Matius mengatakan nabi-nabi dan kitab Taurat hanya bernubuat sampai Yohanes Pembaptis saja. Berarti tak ada nubuatan untuk penyaliban. Dan memang tidak ada. Penyaliban bangkit pada hari ketiga itu hanya tanda Yunus sebagai tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kecuali tanda Yunus saja. Sebab 3 hari Yunus dalam perut ikan, 3 hari 3 malam Yunus dalam perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu untuk apa? Simbol untuk apa? Kode untuk apa? Stempel untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi kalau Anda kemudian menarasikan bangkit pada hari ketiga, itu untuk angkatan jahat. Sementara murid-murid Yesus tidak menerima angkatan jahat itu. Apa tanda untuk angkatan jahat itu? Apa buktinya kemudian murid-murid Yesus tidak menerima tanda jahat itu? Silakan Anda baca kitab saudara. Bagaimana kemudian Petrus dan murid-murid tidak percaya akan datangnya kemudian kebangkitan bagi Yesus. Baca Lukas 24 nomor 9. Wanita-wanita yang datang ke pemakaman pemakaman guru Yesus itu menceritakan kepada ke-11 murid. Tetapi murid tidak percaya. Maria, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus, dan wanita lain memberitakan kepada murid-murid tentang kebangkitan Yesus. Tapi murid-murid tidak percaya.
Murid-murid menganggap itu informasi omong kosong. Murid-muridnya mutlak absolut mereka tidak yakin. Itu hanya hoax. Itu adalah sesuatu yang kabar burung. Namun demikian, di data nomor 12-nya dikatakan, namun demikian Petrus ingin membuktikan kebenaran perkataan mereka. Lalu pergilah ke pemakaman tersebut sambil berkata dalam hatinya, ada apa ya? Apa yang sedang terjadi ya? Kata Petrus. Artinya tak ada ajaran Yesus kepada angkatan benar. Angkatan benar ini untuk tanda Yunus. Tanda Yunus hanya untuk angkatan jahat. Tanda Yunus tidak berlaku untuk muridnya. Apa buktinya? Murid-murid tidak percaya akan adanya kebangkitan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berat orang-orang Kristen itu untuk berdiskusi kalau kita mau menggali kebenaran. Berat. Apalagi kalau yang dihadapi ini para apologet Islam. Karena apologet Islam paham Bible. Al-Quran menjadi patokan sandaran, kuda-kuda terakhir pertahanan kuat akidahnya umat Islam. Nabiullah, Rasulullah yang datang kepada Bani Israel, demi Allah tidak tersentuh oleh penyaliban. Terangkat dia, selamat dia. Nah, hadang akidah kami itu dengan pembuktian dari kitab saudara. Hancur. Tak ada di antara kalian yang akan kuat berdiri di hadapan kami. Gak ada. Kecuali dengan asumsi, emosi. Ada nggak ayat abang itu bang? Yang abang bilang terangkat itu bang. Coba kasih ayatnya bang di Al-Quran bang. Yang mengenai Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Al-Quran surat 1 An-Nisa 158. Iya, 157 158. Iya. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Sesuai dengan Mazmur Matius 4 nomor 6. Mazmur 91 nomor 8, nomor 11, 12 dan seterusnya. Dan Mazmur 91 nomor 8, nomor 11, nomor 10, 11, 12 dan juga nomor 16. Tidak bisa. Nabi Isa orang benar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37 nomor 32, 33. Dia orang yang kukasihi, akan aku selamatkan dan aku berikan kepadanya keselamatan. Dia tidak akan kutinggalkan. Orang-orang fasik pengkhianat tidak akan mampu kemudian untuk membunuhnya dan tidak akan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili. Baca tuh. Karena Yesus mengatakan apa? Di dalam dalam Lukas 24 tempat. Yesus mengatakan apa? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi, kitab Taurat dan Mazmur. Itu jelas itu. Jadi kita tidak bisa kemudian melawan Al-Quran, tidak bisa. Karena Al-Quran itu diperkuat dengan keadaan yang ada dalam kitabmu. Kenapa demikian? Karena Allah membalas tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu keadaan pada saat itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Tetapi tipuan yang mereka susun, Matius 26 nomor 4, mereka membuat tipu muslihat. Matius 26 nomor 9, mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Makar, wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka itu. Dengan cara apa? Allah mempertunjukkan kemuliaan. Mereka menuliskan sebuah kitab. Justru kitab itu yang menerangkan kalau Nabi Isa atau Yesus itu tidak bisa lebkan. Allah Maha Besar. Allah menunjukkan kebenaran itu melalui kitab Anda sendiri. Kami diajarkan bahwa rafa'ahullah ilaih. Nabi Isa diangkat, terangkat dia ke langit. Wa kana Allah azizan hakiman. Bagi Allah itu hanya kecil, masalah sepele. baca itu bang surat An-Nisa bang ini bang. Saya mau tanya juga di isi ayat itu bang ini bang. Saya baca bang ya. Silakan. Silakan. Bang, kalau abang buka aplikasi lain kita nggak bisa denger bang.
Nggak bisa, kalau abang keluar dari aplikasi TikTok kita nggak bisa dengar suara abang. Oh gitu ya. Ya, keluar lagi abang. Ini saya sapa dulu nih Ustaz saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita aja yang bacain Bang Hengki, kalau nggak ada device lain. Bang Hengki, kita nggak bisa dengar omongan. Tinggal nyebutin clue-nya kok kita paham. Clue-nya aja. Ya, Anissa 157 158. Oh, Iya. Ya, bagian mana yang abang mau pertanyakan Bang? Itu Bang, coba dibacakan Bang. Tadi dibilang kan ada di situ sesungguhnya kami orang Yahudi gitu Bang. Dibacakan Bang itu. ada orang Yahudi. Sungguhnya Ada Bang. yang 157. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan terhadap siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa yang dijadiin pertanyaan Bang? Oh, siapa Bang yang menyaksikan itu Bang, bahwa tidak, yang mengatakan ayat ini yang menyaksikannya bahwa bukan Yesus yang disalib atau Isa Al-Masih itu Bang? Di dalam itu ayat Bang, siapa Bang? Siapa yang Bang yang menyaksikan itu Bang? Siapa yang berkata begitu Bang? Oke, baik. Di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di ayat Al-Maidah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala Allahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Lalu kata Allah apa? In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkau wahai Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Lalu Nabi Isa mengatakan apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kecuali apa yang engkau perintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada Bani Israel, yaitu ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida, dan aku menjadi saksi terhadap mereka hanya sebatas ketika aku bersama dengan mereka. Madumtu fihim, aku menjadi saksi bagi mereka hanya pada saat aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi tatkala engkau mengangkat aku ke atasmu, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim, maka setelah itu engkaulah yang mengawasi mereka, engkaulah yang menjadi saksi bagi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Engkau ya Rabb yang melihat keadaan setelahku, engkau ya Rabb yang mengetahui apa yang terjadi setelahku. Aku tidak tahu apa-apa. Wa kuntu alaihim syahida madumtu fihim, aku mengetahui hanya ketika aku bertemu dan bersama-sama dengan mereka saja. Tapi setelahnya engkau yang mengetahui, engkau yang menyaksikan, dan yang maha menyaksikan ini kemudian yang datang menyampaikan kepada Al-Quran, kepada kami umat Islam. Oh, sesungguhnya yang bisa. Enggak, siapa Bang? Nabi atau siapa Bang? Nabi Matius atau Yohanes atau murid Yesus? Siapa Bang yang menyatakan itu Bang? Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan itu. Di dalam Al-Quran ayat yang saya bacakan, falamma tawaffaitani. Iya Bang. Langsung Allah menyatakan ayat itu Bang, dituliskan Allah kepada ayat itu langsung Bang. Allah menyampaikan melalui Roh Kudus
Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bang sampaikan gitu. Baik. Ya. Baik. Dan juga disampaikan di dalam kitab saudara Matius 27 nomor 5, catatan kakinya jelas mati pada saat itu terhadap Yudas hanya bisa dilakukan dengan cara disalibkan. Berarti yang menggantikan Nabi Isa inilah yang disalib. Keterangannya mana? Matius 27 nomor 5. Catatan kakinya menjelaskan dengan sah bahwa matinya Yudas itu mati dalam keadaan disalibkan. Kita nggak bisa membantah lagi. Nah sekarang kalau saudara-saudara Kristen mempertahankan akidah Yesus yang disalib, orang benar yang disalib, orang dikasihi yang disalib, tolong tunjukkan dong kepada kami, karena ini persinggungan dua agama, Islam Kristen. Tolong tunjukkan ke kami di mana dalilnya Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang benar demi untuk menghapus dosa-dosa pelaku maksiat. Silakan. Kami mampu menunjukkan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kebohongan jangan engkau percaya. Jangan kau bunuh orang-orang yang tidak berdosa. Jangan kau bunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang-orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah dengan cara membunuh orang yang benar. Tunjuk dalil yang bisa membantah itu. Tuhan membunuh orang benar untuk menyelamatkan orang yang salah. Silakan. Ya, sekarang gini bang, tadi Gak ada, artinya gak ada. Oke. Thank you. Itu aja bang. Berarti masanya Isa dengan Nabi Muhammad sama ya masa ininya bang ya, nabinya bang ya, masa sejarahnya bang ya. Jadi abang bilang tadi Nabi Muhammad yang menyaksikan bahwa Yesus tidak disalibkan dan dikurangkan dengan ayat di Al-Quran itu di Al-Nisa bang kan. Itu kan Oke. keterangan abang. Baik, coba buka cakrawala berpikir. Nabi Musa dan Nabi Adam itu jaraknya berapa tahun? Nabi Musa kepada Nabi Adam itu jaraknya berapa tahun? Berapa tahun jarak Nabi Musa ke Nuh, ke Nabi Lot? Tapi kenapa kemudian Nabi Musa bisa menuliskan? Apakah Nabi Musa sesama dengan Nabi Abraham? Apakah Nabi Musa sesama dengan Adam? Apakah Nabi Musa sesama dengan Nabi Nuh? Tidak. Tapi yang menyampaikan kemudian kepada Nabi Musa adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan para malaikat, Roh Kudus. Demikianlah yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan apa yang terjadi pada masa lampau dan masa yang akan datang. Karena yang diceritakan itu bukan dari orang per orang selayaknya Bible menulis kesaksian-kesaksian orang, tetapi baginda Rasul Muhammad SAW menuliskan informasi dari langit, yaitu kalamullah, kalam Allah. Atau Anda ingin mengatakan Nabi Musa sesama dengan Abraham alaihissalam? Tidak. Kasih dalil. Di mana ceritanya otak kami ini bisa mutilasi supaya kami bisa mengikuti pola Anda, Nabi Musa sesama dengan Nabi Abraham. Ingat kembali ke pola tema kita. Apa alasan Yesus ingin disalibkan oleh tuan rumah? Apa alasan Yesus ingin dibunuh? Disepakati imam kepala mahkamah agama untuk disalibkan. Apa alasannya? Kalau Anda sudah bisa menemukan alasannya dan sesuai dengan sesuai dengan kiblat atau apa yang menjadi patokan orang Kristen hari ini, Al-Quran diragukan. Tapi selama Anda tidak bisa membuktikan dasar pijakan orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus adalah untuk tebus dosa agar orang Kristen ini selamat, maka selama itu juga Al-Quran benar. Tapi ingat, kalaupun Anda meragukan, tolong tanyakan ke saya, ajari ke saya, kenapa di dalam Matius 27 nomor 18 mahkamah pada saat itu, gubernur pada saat itu yang memegang palu ketukan akhir
antara disalib dan tidak disalibnya Yesus mengatakan imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena mereka dengki. Yesus disalib karena dengki. Tolong tunjukkan Yesus disalib untuk dosa, mendamaikan manusia, menghapuskan dosa waris, menghapuskan hukum Taurat. Tolong tunjukkan dalilnya. Kesimpulan akhir, Gubernur Pilatus mengetahui dengan pasti orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama menyalibkan Yesus karena dengki. Ada karena dosa waris? Tak ada. Ada supaya orang menjadi Kristen? Tak ada. Agar supaya orang percaya kepada Paulus nanti? Tak ada. Agar orang percaya kepada perjanjian baru? Tak ada. Agar orang ibadah hari Minggu? Tak ada. Agar orang menyembah Yesus? Tak ada. Agar orang menyembah tiga pribadi Tuhan? Tak ada. Agar orang percaya manusia Tuhan datang menjadi bayi? Tak ada. Agar orang kemudian makan babi? Tak ada. Agar orang kemudian tidak disunat? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi Kristen ini hanya dihasilkan dari pengajaran nabi-nabi palsu. Kuatkan guna-gunanya, Bang. Silakan. Bang Eki, kita nggak bisa dengar kalau abang di luar aplikasi, Bang. Bang Eki lanjut, ada lagi. Bang Zuma ada yang komen di bawah YouTube abang suaranya putus. Saya lagi mencari ayatnya Bang Terbang ya. Makasih Beda, dia. beda. Saya nggak pakai laptop Bang, terus terang aja makanya agak susah Bang. Oke, siap. Jadi dulu Bang yang lain. Tuhanan dan kejadian itu tidak bisa kita menganalisa memakai logika dan pikiran. Pasti kita menyalahkan orang lain. Oke, iya, makasih ya Bang ya. Dari saya itu saran ya, kalau diterima alhamdulillah. Terima Kalau tidak sarannya. diterima, Kenabian dan kerasulan itu lengkap di dalam Al-Quran. Kalau Anda meragukan Al-Quran, Anda ke neraka aja. Kami nggak menerima saranmu. Saranmu orang gila itu. Menyesat. Ditampung aja ditambung, tadi buang. Bang Hugo, selamat siang ke sore. Nah, kalau makrifat orang tidak ada ilmu ya kayak gitu. Si paling kenal Tuhan Bang, biasalah. Waalaikumsalam. Bang Hugo suaranya kecil banget Bang. Jaringannya Bang, Bang. Iya, Muslim, non Muslim Bang, tadi ya salam tadi. Teman-teman di YouTube gimana? Udah aman ya? Alhamdulillah. Muslim Bang. Suaranya kecil banget Bang. Muslim Bang. Iya Muslim, heeh. Suaranya jauh banget Bang. Kayak. Iya, jaringannya Bang, jelek. Oh iya. Gimana Bang? Ada yang nyimak aja Bang. Ikut nyimak aja, dengar aja Bang. Oh, oke. Saya nyimak di bawah aja Bang ya. Makasih waktunya Bang. Assalamualaikum. Ini Bang Hengki kemana? Perpustakaannya udah tutup jam segini. Di Google dulu Bang. Oh, di Google. Ini yayasan request lagi. Aduh, udah bang, kita tampung ininya, Bang Yayasan. Baik. Oke Bang, yang ini yang saya dapat di 1 Yohanes 1 ayat 7 ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang yang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Itu Bang yang dapat saya. Ini apa ini? Ini apa ini Bang? Ini firman Tuhan, sabda Yesus, atau pengantar dari penulis Yohanes? Kan yang kita minta
dasar pijakan kemudian orang-orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi menyalibkan Yesus itu apa? Terjawab Matius 26 nomor 18, karena dengki. Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalibkan itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Iblis dulu nih. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Iblisnya yang Anda tanya. Kalau imam-imam kepala, mahkamah agama, semuanya itu karena dengki. Tak ada kebenaran berarti. Yang mendasari penyaliban Yesus tak ada kebenaran. Dengki semata-mata. Kedua, iblisnya. Iblis merasuki Yudas itu untuk menyelamatkan anak manusia atau untuk menyesatkan anak manusia. Karena Yesus mengatakan sekiranya mungkin orang yang mengkhianati aku tidak usah dilahirkan. Apakah itu untuk kebaikan atau untuk keburukan? Iblis merasuki Yudas untuk menyesatkan manusia atau untuk menyelamatkan manusia. Itu sederhananya. Jadi kalau Anda membawa 1 Yohanes 1 dan seterusnya, itu artinya Anda mencari alasan yang muncul belakangan. Yang kita cari adalah alasan yang sebelum terjadi. Apa yang melatar belakangi penyaliban terjadi? 1, supaya dosa-dosa ditebus. 2, supaya kita dengan Tuhan berdamai. 3, supaya Paulus bebas mengajarkan kebenaran dan seterusnya. Tapi itu kita bisa temukan di mana selain daripada tulisan-tulisan wartawan yang muncul seperti yang Anda bacakan tadi, 1 Yohanes 1. Itu tulisan yang muncul belakangan. Nah, yang kita butuhkan ini adalah tulisan yang datang sebelumnya, yang menceritakan tentang tragedi penyaliban untuk nebus dosa. Itu mana? Adakah? Ternyata nggak ada. Yang ada hanya dengki, hanya kepalsuan, tipu muslihat, kerasukan setan. Lalu pola kebaikannya di mana? Mana pola kebaikan penyaliban itu? Anda membaca, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus, anaknya itu mensucikan kita daripada segala dosa. Ini ajaran Tuhan atau ajaran setan? Karena Tuhan tidak pernah minta agar hambanya mempersembahkan darah manusia. Hanya dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Tuhan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 mensyariatkan kepada setiap umat untuk berkurban hewan. Imamat 1 nomor 2, Tuhan mensyariatkan kepada Bani Israel untuk mempersembahkan hewan. Oleh karena tipu muslihat, kemudian Yesus yang manusia dianggap hewan. 1 Yohanes 1 nomor 29, inilah anak domba Tuhan yang akan menebus dosa manusia. Kejam kali kalian. Anak orang dianggap anak binatang demi untuk ego keagamaan. Firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita jujur terhadap kebenaran. Katakan salah, salah. Katakan yang hak itu hak. Anda tidak perlu masuk Islam setelah Anda mengetahui kebenaran. Tidak perlu. Anda bisa ke ateis, atau Anda nggak perlu kemudian mengenal Tuhan. Yang penting Anda sudah keluar dari lingkaran ini tadi. Jangan Anda menganggap kematian seorang nabi dan rasul ini adalah untuk keselamatan. Tidak ada. Itu karena dengki. Dengki tidak akan mendatangkan kebaikan. Tipu muslihat tidak akan mendatangkan kebaikan. Kesaksian palsu tidak akan mendatangkan kebaikan. Kerasukan setan tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi itu semua menjadi baik bagi mereka pengikut-pengikut setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu bersaudara dengan setan. Saudara-saudara mereka itu adalah orang-orang kafir untuk menyesatkan manusia. Tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbih sahira. Dan adapun orang-orang kafir adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Apakah Anda sadar di situ? Coba.
Kalau Anda menolak Al-Quran, silakan Anda buktikan ke kami. Yesus disalib, latar belakangnya untuk menebus dosa Romawi dan Yunani. Silakan. Kami siap untuk pertaruhkan akidah kami. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, 158. Tak akan mungkin kemudian bisa meleset kalamullah. Silakan. Ini pada di luar aplikasi nih. Pada nih Bang Hengki sama Bang Pradika Verbum Ministry, Widi Ministry. Ya, tuh. Nih Bang Bayu, selamat siang ke sore. Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim ya Bang? Saya seorang mualaf, Pak. Mantap. Alhamdulillah. Udah berapa lama Bang? Sudah hampir berjalan 5 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kami doakan semoga istiqomah. Ya, sore Bang Freddy. Selamat sore. Sore. Ya, oke lah. Saya baru masuk juga ya, baru masuk. Tapi memang kontennya sih sama sih dengan hal-hal yang dulu yang abang selalu ini kan. Tetapi saya lihat yang sudah progres dari abang. Progresnya adalah bahwa Bang Zuma sudah mengakui Yesus yang mati ya. Kalau dulu kan selalu bilang Yudas ya. Hanya sekarang yang Bang Zuma belum terima. Kapan Bang Zuma bilang Yesus yang mati Bang? Narasi yang baru disampaikan itu kan beliau sudah masuk di dalil makna dari beliau bilang Kristen yang mau Yesus mati Bang. Nah, coba narasinya diluruskan coba. Ya justru itu. Nah, ini nyimaknya nggak benar nih berarti nih Bang. Oke, justru itu yang saya bilang. Justru itu saya bilang beliau sudah mau mengikuti. Oke ya, jadi tidak apa-apa. Tapi begini, sekali lagi. Predika dikurangi menyumpalkan pemikiranmu kepada apa yang disampaikan kami gitu. Iya. Dihilangkan itu. Apa yang kamu pikirkan jangan kau sumpalkan kepada kami. Pikir sendiri aja. Kami nggak pernah menerima itu kok. Oke, pemahamannya mengerti enggak maksud saya? Nggak ngerti karena kamu menyumpalkan apa yang kamu pikirkan, kamu tuduhkan kami mengatakan seperti itu. Selalu kau sampaikan begitu. Oke, iya. Nggak progres memang kau. Progres lah. Udah Bang Bejo. jangan kita ini. Nah, ini mau diskusi atau tidak? Iya mau, ini dari tadi. Oke, jadi yang disalib siapa? Udah itu aja nanya pertanyaannya. Oke, iya. Buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Anda buktikan dulu ya. Teks ya. Ayat yang eksplisit ya. Silakan. Siapa yang mau bicara? Saya. Oke. Iya. Eksplisit ya. Jangan dalil ya. Tapi ayatnya bahwa Yesus tidak disalib. Coba dibuat. Oke, baik. Galatia 3 nomor 13. Itu dulu, yang paling rendah dulu. Oke, baca semua ayat itu, Pak. Silakan Anda baca. Saya sudah kasih nunjuk. Bukan, Anda bilang ayat itu, tapi Anda tidak mau baca. Anda salah kalau Anda tidak mau baca. Silakan dari semua ayat yang Anda bilang ya. Oke, baik. Ayat itu, silakan. Oke, baik. Saya bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Bang Zuma ngerti enggak pernyataan teks dan pernyataan dalil? Silakan, ada enggak di teks itu bahwa Yesus tidak disalib? Itu terkutuk orang yang digantung pada kayu salib? Anda bisa membedakan. Di situ juga tidak ada sebut nama Yesus. Ada enggak nama Yesus di situ, teman-teman? Loh, Anda bawa ayat tapi Anda sendiri keliru. Kan Anda yang ada bawa enggak ayat nama Yesus di situ? Berarti Anda tidak menemukan ayat dalam Alkitab yang menolak Yesus mati kan? Ini terkutuklah orang. Bang, Anda salah total, di situ tidak disalib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang saya tanya, terus apa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Silakan. Apa sebabnya Anda mengatakan Yesus terkutuk? Bang,
Anda belum jawab yang saya bilang. Mana Saya ayat sudah Yesus menunjukkan tidak disalib? data. Mana Anda ada menolak. ayat itu? Hanya Saya orang bodoh. tanya, Hanya orang apa bodoh yang sebabnya memahami Anda itu. mengatakan ini adalah Yesus? Bang Zul mengarang. Di sini tidak Hanya menyebut orang Yesus. bodoh. Ngerti enggak kan pernyataan saya, Bang? Saya ulang ya. Tunjukkan ayat yang secara langsung ya menyatakan atau secara definitif menyatakan Yesus tidak disalib. Tunjukkan ayatnya. Enggak lihat pasal 3 ayat 13 tidak menyatakan itu, Bang. Galatia Anda nomor 3 salah. nomor 13 apakah menyatakan Yesus? Loh, Anda yang mendalilkan itu. Iya, ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan. Galatia 3 nomor 13 ini bukan Yesus. Karena di sini dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini bukan Yesus ini. Ngarang. Sekarang saya balik. Tolong tuh gantian. Tolong Anda tunjukkan kepada saya di Galatia 3 nomor 13 ada Yesus disebutkan situ. Silakan. Abang, Bang Zuma. Silakan. Loh, abang yang bawa ayat itu. Ayat itu tidak bicara apa-apa. Dijawab dong. Dijawab dong. Silakan. Anda tunjukkan kalau Galatia 3 nomor 13 di situ menyebut nama Yesus. Silakan. Sama kan posisi kita? Atau Predika mau mengatakan Yesus memang terkutuk, bukan Tuhan gitu. Takut dia, takut. Ayo. Anda belum bisa kasih jawab saya. Saya Bisa pun jawab minta nggak? Mana pertanyaan yang sama. Tolong tunjukkan di Mana Galatia 3 ayatnya? nomor 13 Oke. itu tertulis Yesus. Silakan. Bang, ngerti enggak cara berdialog itu? Anda yang mendalilkan Galatia pasal 3. Loh, Saya sudah mengatakan itu. Kenapa? Saya sudah mengatakan itu bahwa yang membuktikan bukan Yesus yang disalib, sebab yang disalib itu adalah orang terkutuk. Dah, selesai. Oke, sudah. Saya yang bicara, Bang ya. Silakan saya yang bicara. Pertanyaan saya, Oke, enggak tunjukkan apa-apa. di Galatia 3 nomor 13 bahwa yang terkutuk itu disebut Yesus. Silakan. Sudah, oke Bang ya. Udah, dengerin dulu pertanyaannya baru lo jawab. Dengerin dulu pertanyaannya, diulang pertanyaannya Bang Juma, diulang. Tolong tunjukkan di Galatia 3 nomor 13 bahwa yang disebut terkutuk di atas tiang salib itu adalah Yesus. Silakan. Oke ya. Silakan ya. Semua yang naik di room ini, coba siapapun yang bisa membuktikan bahwa Langsung Yesus jawab itu saja di itu mana? pertanyaan. Bang Handi jawab dulu saya. Bisa Anda buktikan Handi? Ini Predika, kamu paham Bentar dulu Pak berdiskusi Bajo, nggak? biar dulu Pak Bajo. Bentar dulu. Tidak ada kan? Oke, tidak ada menyerah ya, tidak ada ya. Biar saya jawab. Setelah itu saya jawab pertanyaan Anda. Tapi tidak bisa buktikan kan? Ya, Sekarang Anda nggak apa-apa. buktikan kepada saya. Sekarang Anda buktikan kepada saya. Giliran Anda membuktikan kepada saya bahwa ada nama Yesus di sana terkutuk. Silakan. Di mana? Di mana? Galatia 3:13. Ini baru standar ya. Saya belum nyiksa Anda. Ini aja dulu. Ini aja Anda sudah tersiksa. Cepat. Tersiksa, Bang. Silakan Anda buktikan di situ ada nama Yesus. Anda nanti kejang-kejang. Anda kejang-kejang. Anda yang bawa ke ayat itu. Tersiksa Anda ini, tersiksa. Ini baru level 1 ini. Habis ini naik level 2. Anda tidak ada level. Anda hanya congor bohong. Bisa diskusi nggak sih bro? Bisa nggak diskusi? Emosi dia, Mana emosi ayatnya? dia. Mana ayatnya? Bukan. Mana ayatnya Bang Zuma? Saya juga minta ayat. Mana ayatnya kalau Yesus yang disalib di Galatia nomor 13? Loh, Galatia itu ada Kristus enggak? Ayat yang Anda baca ada Kristus enggak? Loh. Anda enggak tahu siapa Kristus yang di Galatia? Makanya jangan asal bawa ayat, Bang. Makanya Iya, jangan silakan jadi Anda pemarah. buktikan. Silakan Anda Pembohong. buktikan. Silakan. Anda pembohong. Anda Mana pembohong. nama Yesus di situ mana? Anda bilang Yesus tidak disalib. Padahal Mana Matius, buktinya? Markus, Lukas, Yohanes, semua Di bawah data-data seperti itu, surat kabar di bawah. Yesus disalib. Bersamaan ngomong nih. Sekali lagi gua tegur ya, kalau Bang Juma ngomong lu ngomong gua turunin, gantian bicara. Ini Bang Handi, Gurunda, Afwan, dikit ya Gurunda, dikit-dikit. Mau diturun. Predika, perhatikan Predika. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah tertulis Yesus itu disalibkan. Terima kenyataannya, Gurunda bener. Jadi kalau ada Anda gimana? Lo cari aja silakan. Yesus anak Maria disalibkan, nggak akan ada. Bang, terima kenyataannya.
sorry ya, saya lihat dulu Anda ini siapa yang ngomong ini? Ini Sukijat. Perah ya? Kamu perah ya? Ini kalau orang lanjut. Kristen kalau tidak sombong dengan Cariin aja mulut, gua, cariin gua. bukan Kristen Cariin namanya. cariin gua. Astaga. Belum baca dia. Pembohong juga Anda ini. Betapa banyaknya ayat Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang bilang Yesus disalib. Anda tidak pernah. Mana ayatnya yang mana? Coba ambil satu Matius mana? Matius mana yang bilang itu Yesus anak Maria disalibkan? Mana? Oke ya, kalau ada Anda jangan ngomong lagi ya. Yo. Silakan. Yesus terkutuk Keperpus dia kan? Keperpus dia. Ilmu nggak ada, cuman modal mulut besar. Assalamualaikum Ya, kayak gini. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kores, Bang Riko. Mulut besar, otak kecil. Itulah oteng penyembah Yudas. Mulut besar, oke. Otak kecil, yes. Itulah Predika. Makanya sunat bang, supaya otaknya kebuka, jangan kepala ketutup. Kepala itu harus dibuka. Bang Prah. Coba baca Mana dalilnya? Matius pasal 27 ayat 35. Silakan. Siapa nama Anda? Prah ya? Prah Istar. Silakan dulu. Supaya Anda jangan bohong terus. Matius 27 ayat 35. Baca aja. Ya, gua bacain ya Matius 27 ayat 35. Tapi jangan terguncang loh. Silakan baca. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Mana Yesus disalibkannya? Nggak ada nama Yesus. Nggak ada. Wih. Ini dia ini. Dengar ya Bang Zuma. Bang Zuma, Bang Prah, dan semua yang ada di sini. Saya anggap Anda orang bodoh ya. Kasihan. Karena Tidak ada kata dia di situ, nggak ada. Dia meriso dalam bahasa Yunani itu tidak merujuk kepada nama Yesus. Sudah, dengar ya. Bang Zuma, ternyata Anda tidak mengerti membaca narasi, membaca kisah Yesus. Topongoro, sakulu, dengarkan saya. Sakulu, dengarkan. Semua yang Di Matius 27 itu tidak ada kata dia di situ, itu penambahan lai. Oh, Anda tidak mengerti bahasa Yunani. Nanti saya bawa ke bahasa Yunani Anda ke Bang Zuma. Mari kita uji. Dinda, silakan. tunjukkan bahasa Yunaninya, kita baca sama-sama. Sudah, tunjukkan. Oke, baik. Di layar. Dinda Kores, adekku sayang, tampilkan biar penyembah Yudas ini baca. Tampilin res. Bohong lah. Lu diam dulu, ini mau ditampilin bro, kamu kok macet terus? Ayo, tampilin sudah. Jangankan nama Yesus, kata dia aja kagak ada di situ. Matius 27:35, bangga banget. Kita ini udah tamat baca kita dulu, Bre. Kasiannya ini penyembah Yudas ini. Baru ada Yesus itu, baru ada keimanan Yesus itu disalibkan itu nanti di kisah para apostolos ke sana baru ada itu. Matius 27:35 ya, Guru ya? Iya. Sampai robek matamu. Tunjukkan ke saya. Kata dia juga jadi tambah kok belakangan, kata dia itu. Selama ini Anda bohong, membohongi komal-komal Anda. Perhatiin dulu aja, habis ini baru lu sanggah. Ayo silakan. Sekian lamanya Pasang berdiskusi aja nggak kuping pernah dibaca dulu. ya Bible-nya masih ternyata. Tak dulu Jo, pasang dulu kupingmu, pasang mata baca gitu loh. Baru habis ini lu sanggah gitu loh. Baca. Yang mana? Anda baca aja. Iya bacalah. Katanya mau nantang bahasa Yunani. Baca tuh, apa tuh bacanya? Oh. Apa bacanya? Kita tantang bahasa Yunani ya, baca. Silakan. Baca. Apa bacanya? Kita. Oke, itu dari Staurosantes, dah. Artinya? Dia udah ini apa namanya? Dia udah ini. Buka semua. Dia udah baca. Coba. Coba kita. Nah, ini. Ini baca nih, baca. Ini apa ini? Ini apa? Yang ini apa? Kenapa Anda lari? Staurantes. Enggak, ini baca. Kita tes baca dulu. Baca. Ron, enggak usah. Anda tidak asik. Hebat. Iya, hebat. Bang. Nah, sekarang tunjukkan di Matius 27 yang Anda maksud itu ada kata dia atau kata Yesus. Ya sudah. Buka Staurantes itu buka. Ini Staurantes itu. Oke, udah. Ya. Oke ya, dalam Staura. Buka semua, jangan potong kalimat yang kanannya. Oh, gua kira mau bahas Staurantesnya doang. Iya, enggak, Staurosnya aja, Staurus. Udah.
Tapi Ini butuhnya Staurosnya ini semua. maksudnya. 35-nya deh. Buka semua. Buka. Kata itu kata Staura itu bang. Panjangkan satu ayat dia mau baca. Enggak, bukan. Kata Staurantos itu aja. Buka. Staurantosnya kita buka, oke. Iya, buka. Kata itu Nih. aja kata. Oke, dah. Ya ini Stauro. Oke, udah. Verb. Stauro Udah. apa? Buka. Apa? Yang tadi yang pertama Anda tunjukkan. Apa? Kamu kok Yang pemerintah pertama, menimpa sih? Nih. Apa? Kau mau jual apa di situ? Yang tadi yang pertama, Bang. Ini kan sudah yang berikutnya. Yang pertama tuh gimana maksudnya? Ya ini tadi yang pertama. Anda soal bahasa Yunani, buka aja. Ini sudah dibuka. Ini yang pertama, terus Oke, sudah sudah. dibuka. Oke, sudah. Lihat di Ya. situ. Di situ ada V A P A N M P, udah. Anda ngerti? Oh, terus? Anda ngerti enggak tuh? Oh, ini maksudnya. Yang bawah ya. Itu apa? Ngerti enggak? Yang mana? Ini kata kerja, terus? Coba apa itu semua? Ngerti enggak? Ngerti Enggak, ini. dalam coba kata apa? Stauros itu mana ada yang dimaksud itu? Oh, berarti bahasa Yunani. Keterangan Anda di bawahnya masih- maksudnya kayaknya. Iya maksudnya yang ini Guru. Nah ini Oh, maksudnya ini kata keterangan kerja, dia. ini kata kerja untuk orang ketiga. Terus kenapa? Terus tahu enggak itu kalau orang ketiga? Iya orang ketiga kan bisa. Nah orang ketiganya itu siapa gitu loh? Bisa Sukija, Yudas. Wahono, Yesus siapa? Anda tidak ngerti konteks, cuma enggak ngerti konteks. Yang kita minta ini nama Yesusnya mana? Yesus. Sombong ilmu nihil. Enggak ngerti cuma Mana konteks. nama Yesus di situ mana? Bang, gini ya. Nanti ya Bang saya ajarin Bang. Gini. Dengar kata-katanya begini. Kirain orang pintar, ternyata double kosong. Enggak, biar saya ajarin. Ya siksa Guru nah. Udah, mana? Saya belum naik level ini, masih di situ aja Anda sudah tersiksa. Justru Anda nol bahasa Yunani. Mana di situ di Matius 27 nomor 35 mana nama Yesus disalib mana? Oke. Izinkan saya bicara 1 menit, jangan sanggah ya Bang ya. Oke, itu aja Saya kasih Anda terus. contoh. Udah? Bang Juma begini. Saya kasih contoh Anda. Saya buat Enggak ada contoh-contohan. Kau udah tersiksa mau contoh-contoh pula. Kamu tunjukkan di dalam Matius 27 nomor 35 kalau yang disalib itu adalah Yesus. Udah. Mana dalilnya? Mana? Ya. Misal begini saya buat. Andi pergi ke sawah. Ia membawa cangkul. Kata ia itu menunjuk kepada kalimat pertama. Sudah? Ini kenapa ke sawah-sawah sih bang? Repot kali sih. Sekarang mana di situ? Andi pergi ke sawah. Dia memancing ikan. Oke. Nah di situ mana? Yesus pergi disalibkan. Mana tulisan Yesusnya di situ mana? Kata Yesus itu konteksnya menunjukkan bahwa tadi itu kau menyebut adalah nama Yesus. Handi. Tadi saudara menyebut nama Handi. Kenapa Anda tidak menyebut nama Yesus di situ? Yesus itu sudah disebutkan ayat-ayat sebelumnya, Bang. Ya. Oke. Enggak apa-apa. Anda berlagak bodoh enggak apa-apa. Anda berlagak bodoh. Konteksnya di situ Yesus. Nah, yang disalib itu adalah Yesus, tapi Tuyul, menggunakan tukang kata tahayul. ganti. Yang tadi saya bahas Kata ganti orang Galatia 3 nomor 13 itu kamu minta namanya di situ siapa? Yang mana? Kamu minta nama siapa di situ? Yang mana? Kamu minta nama Yesus kan? Dan sekarang kita tanya dalam Matius 27 nomor 35 itu mana nama Yesusnya mana disalib? Kamu kan mengatakan itu Yesus. Tidak ada nama di situ. Yang kita bilang Yesus tidak terkutuk. Oh, oke. Anda tidak mengerti. Anda berlagak bodoh semua di Udah, sini. kamu turun aja deh, turun. Kamu ke gereja. Colok pantat pendeta, cium tanganmu. Saya bilang begini. Kalau Anda bau tidak mengerti bahasa coklat, Yunani, karena berarti itu kamu nominatif masih orang sedeng. Kamu Nominatif orang sakit ketiga jiwa, tadi sudah gangguan disebutkan jiwa. Jadi Minta kata dia mengacu dalil kepada Yesus tidak tapi Anda tidak tahu disalib. apa-apa bahasa Yunani. Kutunjukkan Galatia nomor mengerti bahasa 13. Di dalam Kenapa ayat bukan 3? Yesus yang disalib? Karena Yesus tidak terkutuk. Begitu cek kaulu. Injil mengatakan bahwa Yesus disalib. Cuk kaulu, tidak ada dalilnya. Yesus disalib tak ada dalilnya. Alamak, kirain berisi. Baru juga level 1 udah menderita dibuat. Kayak mana naik level? Kasihan ini Kristeng. Tapi memang nggak ada sih bang, memang nggak ada sih di original text juga nggak ada. Nggak ada.
Kalau betul kata Dinda Flores tadi, kalau di Roma ada, Galatia ada, Efesus ada, iya. Tapi kalau di wartawan yang 4 itu nggak ada secara langsung disebutkan. Parah. Bang Kores tadi buka di mana bang? Di ini ya, Bible Hub ya? Kayaknya sih. Saya lihat di Sinaiticus dari ayat 30 sampai 35 tuh nggak ada sama sekali nama Yesus. Nggak ada. Nggak cuma apa ya, nggak cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga nggak pernah satupun bilang waktu kejadian itu Yesus itu disalibkan. Ini kita sapa nih, Bang. Selamat sore, Bang Yapi. Sore. Muslim, non Muslim? Kristen saya. Mantap. Kristen mana bang? Protestan, Katolik, Protestan. Mantap. Ada yang mau ditambahkan bang dari statement barusan? Tidak Pak, saya mau bertanya saja kepada Bang Suma. Coba handphone-nya dipegang yang benar dulu bang, jangan keletak-keletak. Oh iya. Saya mau tanya kepada Bang Suma, pertanyaan saja. Coba sebut di dalam Al-Quran itu satu saja mujizat yang Muhammad buat. Coba silakan, terima kasih. Al-Quran itu mujizat beliau. Apakah ada bisa menyembuhkan orang lumpuh, buta melihat, tuli mendengar, apa ada di Al-Quran? Kalau terkait dengan pribadi Rasulullah secara menyeluruh itu Anda bisa baca di kitab Sirah Nabawiyah, bukan di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak menceritakan tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Oh berarti tidak ada ya? Bang, boleh saya tunjukin nggak bang? Saya tunjukin aja deh, mujizatnya boleh nggak? Boleh nggak bang Zuma? Dia minta dalam Al-Quran membangkitkan orang mati. Nggak, saya tunjukin aja mujizat Nabi Muhammad dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di An-Naml ayat 88 ya. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini dibilang dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Ya, ini tulisan 1400 tahun yang lalu. Begitu saya buka sekarang, ini tulisan tahun 2022. Mountain Sway of the Systematic Song of Earth. Nah, di sini saya bahasa Indonesiain aja ya. Dari sudut pandang manusia, gunung berdiri kokoh dan diam, simbol besar dari ketahanan dan keteguhan yang tenang. Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Namun penelitian baru mengungkapkan bahwa gunung-gunung pada kenyataannya bergerak sepanjang waktu. Ini 1400 tahun yang lalu, ini setahun lalu. Coba ada nggak nabi yang bisa mujizatnya saya lihat kayak gini sekarang? Yang Yesus bangunin saya udah nggak bisa lihat, tapi ini mujizatnya sekarang saya bisa lihat loh. Loh, kok kabur? Waduh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu salah satu mukjizatnya. Tapi orang-orang ini disampaikan pun tidak mungkin percaya. Kalau mereka menyampaikan kemudian Nabi Isa atau Yesus membangkitkan orang mati, kita percaya, gitu ya. Membuat orang kusta sembuh, kita percaya. Tapi giliran mereka minta mujizat, kita sampaikan, percaya nggak? Nggak. Jadi percuma. Ya benar yang di Al-Quran bilang bang, bukan matanya yang buta, tapi hatinya.
hatinya. Bang Riko, ada yang mau disampaikan Bang Riko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebentar ya. Ya, saudaraku dimanapun berada, agak melenceng sedikit saya mau iklan ya. Kami dari Bangka Belitung sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek Sutra Tenggiri, ada abon Tenggiri, ada kerupuk Tenggiri, ada pastel mini abon Tenggiri, ada pletek telur cumi, dan ada stik telur cumi. Yang berminat silakan bantu kami yang sedang berjualan untuk mencari nafkah ya. Bisa hubungi WhatsApp kami ada di bio. Kami dari Tanjung Pandan Belitung akan mengirimkannya melalui line parcel secepat dan JNT ke Malaysia, Singapura, Indonesia semua. Dan juga insya Allah amanah dan hal. Bang Zuma mohon minta tolong ditambahin. Ya teman-teman dimanapun saudara berada, silakan dipesan jualan saudara Riko. Beliau sedang berjualan makanan ringan ya teman-teman sekalian. Silakan pesan sama beliau. Ada berbagai macam menu yang yang dijual oleh beliau untuk membantu saudara kita sang mu'allaf ini ya. Kami juga sudah menikmati ya beberapa dari jualan saudara Riko, dan memang seperti biasa kita sampaikan itu nikmat, nyaman dan halal pastinya. Silakan dikirim ke mana alamatnya ya, di bio-nya ya, bisa dilihat di situ ada nomor HP, di situ bisa langsung chat langsung ke beliau. Terima kasih. Ya terima kasih Bang Zuma, dan juga kalau mau ngirimin para debater boleh hubungi saya segera ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah naikin saya. Saya lagi ngerumput nih. Siap, sama-sama Bang Riko. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut ya. Semoga berkah. Siap. Selamat sore, Jufriono. Ya, Afwan, katanya di bawah ini ada netizen nelpon, katanya di bawah ada yang mau syahadat. Akunnya siapa sih? Yang mana akunnya? Yang mana nih? Bang Kores ini kan nanti juga kita umumkan kembali ya teman-teman terkait dengan bencana yang ada di Luwu ya. Oh iya. Habis ini. Siap. Diumumkan aja di apalagi jeda juga. Iya, silakan Bang Andi. Teman-teman yang ingin ini berdonasi untuk teman yang ada di sana. Ya betul. Jadi yang masih ingin berdonasi kami masih buka ya. Kurang lebih 4 hari ke depan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Luwu dan sekitarnya. Kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia membuka donasi saudara kita yang mengalami musibah di sana. Untuk melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI, nomornya 75 kali tambah 51 tambah 770. Kira-kira begitu informasinya, masih kami buka 4 hari ke depan. Itu banyak mah. Iya, mungkin ada yang bisa nulis nomor rekeningnya di bawah kali, ada yang nanya tuh nomor rekeningnya karena ada yang tidak hafal kayaknya. Ah itu sudah ada tuh. Teman-teman sudah ada yang ini yang nulis di bawah, saudara Anugrah 75 kali 51770. Nah, saudara yang mau kirim gunakan gift bisa ke Dinda Estra Pera Estar di Dinda Kores, silakan. Oh ya, saya umumkan juga yang semalam itu Bang Juma setelah saya cairkan ke rupiah jadi 650.000. Iya, alhamdulillah. Yang semalam. Dan sudah saya masukkan ke API, rekening API. Ya belum dicetak rekening Qurannya ya Bang Andi. Yang cetak rekening Quran siapa ya? Bunda Rahma atau gimana? Dinda Alif kah? Alif. Oh.
Monitor Gurunda. Ya, itu cetak rekeningnya langsung bisa ya, Dek? Lewat HP atau gimana? Harus ke bank? Iya, koordinasi dengan pihak bank. Oh gitu. Harus koordinasi. Ya. Oke, silakan teman-teman sekalian sambil kita menunggu kalau ada tamu lagi di bawah yang mau give, silakan ke Dinda Pira Istar. Namanya susah kali. Oh, Muhammad Taufik katanya namanya yang mau. Oh, itu yang tadi malam bukan atau baru atau beda? Kalau Ini yang udah- Taufik kan kemarin udah syahadat yang udah teman kita yang di Sumatera, iya. Oh, ini nih berarti. Ya, thank you Akhi Dohom, Akhi Yoga Putra ya. Nanti kita salurkan ke API. Dohom, Akhi Yoga Putra ya. Assalamualaikum. Ya, silakan teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Gunda, Anda mau teman saya bersahadat nih dari Kalimantan Tengah. Oh, bukan yang kemarin, Bang. Oh, alhamdulillah beda-beda. Iya. Fadul Akhi. Jadi apa namanya yang sudah KTP sama kartu keluarganya udah kita kirim ke Bang Sugi kemarin itu, udah 2 hari kemarin. Oh iya, sip. Tapi orangnya ada sekarang? Ada di samping nih. Dan kamu ngomong langsung, Ben. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, nih, ngomong langsung. Akunnya udah 1000 bisa ya? Apa langsung on cam gak, Bang? Iya, on cam aja. Boleh. nggak apa-apa. Udah 1400 ininya followernya. Dia nggak punya TikTok, Bang, jadi pakai akun kita. Iya, nggak apa-apa. Dibuka aja kameranya. Ya, Masya Allah. Ini kita perlu undang Bu Darni lagi nggak? Apa gitu? Oh, langsung bicara aja langsung. Mau ngapain host? Nyiapin catering. Pak Desugi Jangan mana ya? diundang Bu Darni, nangis lagi nanti dia. Pak Desugi, coba kalau dulu Pak Desugi karena dia yang ini. Ini. Tapi jangan telepon Bu Darni, nanti nangis kayak semalam. Kamu mengatakan Tuhan kami ciptaan, Bang Suma. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ganteng, ada saingan saya ini. Sebelumnya dari agama apa, Bang? Islam? Dari Kristen Protestan. Oh, Protestan. Namanya siapa, Bang? Benhard Nusantara Widagdo. Hah? Luka Tambunan. Nusantara. Minta. Hah? Benhard Nusantara Widagdo. Oh. Gimana? Siapa nih yang sambung? Bang Kenapa Andi? mau memeluk Islam, Bang? Soalnya sering dengar YouTube-nya Bang Zuma. Oh, gara-gara Banyuma sih kehilangan orang Banyuma. Nggak benar di Banyuma nih. Gara-gara Banyuma orang Bukan kelewat bener ini. gara-gara Banyuma Resi Lubis kehilangan anak buah satu lagi. Itu betul-betul ya. Iya. Apanya yang berkesan, Bang? Fokus dulu. Fokus deh kamu di sini. Apa yang berkesan, katanya berkesan. Pas dari kepribadiannya Bang Topik tentang keindahannya Islam tuh gimana, pernah dijelasin sama 2 bulan. Oh gitu. Tentang masalah ketuhanan pernah nggak dengar tuh? Masalah Tuhan yang disembah. Juga dengar. Tapi selama ini abang udah jarang ke gereja apa gimana? Selama 2 tahun gak pernah lagi. Ya. Udah jarang ke gereja. Tapi benar ya KTP abang masih Kristen ya, Bang ya. Jangan sampai kita dianggap framing lagi nih.
Udah dikirim bang, kemarin ke Bang Sugi udah dikirim. Oh, udah dikirim kepada ya. Pada Sugi. Ada nomor WA-nya. Siap, siap. Oke, jadi masih ke gereja enggak lagi? Enggak. Alhamdulillah. Yang melatar belakangi kalau boleh tahu tadi udah dijawab ya? Yes. Gara-gara Bang Juma sering dengerin diskusi gitu kata dia. Latar belakangnya? Latar belakangnya apa? Jadi itu. Sampai dia mau bersyahadat. Jadi bersyahadat latar belakang keinginan dirimu. Ya apa ya? Karena pengen mendalami keindahannya Islam tuh. Oh gitu ya. Sudah nggak percaya berarti ya, kalau Tuhan itu jadi bayi ya. Iyalah. Kalau Tuhan jadi bayi, lalu siapa yang menjaga alam semesta ini? Membersihkan pantatnya dari pipis aja nggak bisa. Benar nggak? Iya. Masya Allah, luar biasa. Coba saya potong dulu dikit, banyak ada salam dari saudara kita Jenderal Bintang 1 berdonasi ke lu 1 ikat. Masya Allah, alhamdulillah. Cah Sendang, makasih Ukhti, barakallah. Makasih Jenderal. Sahabat. Ya, salam sama beliau. Yo, hari ini sampaikan ke beliau. Waktu itu teleponnya tidak saya angkat karena lagi sholat maghrib. Oh iya, siap. Sampaikan maaf ke Bang Andi. Saya pas lagi. Udah mau ada di takbir. bawah tuh monitor kok. Tuh ada di bawah dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, Iya. terusin dulu soal ini. Keluarganya gimana bang? Masih non Muslim? Muslim? Kalau orang tua kandung Muslim, kalau orang tua kan angkatnya non Muslim. Oh, abang terus kenapa non Muslim? Karena ikut yang ngangkat? Iya. Oh. Dari usia berapa tahun diangkat jadi anak? Dari usia berapa bang? Dimurtadkan berarti ya? Di umur 8 bulan. Oh, jadi pas kecil diangkat, habis Iya, itu dimurtadkan ya? Iya. Ya. Alhamdulillah kembali kepada fitrah, syahadat lagi kembali pada ajaran yang benar, ajaran yang diajarkan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, yaitu ajaran berserah diri, bukan ajaran yang mematikan perintah-perintah Tuhan. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan semua perintah Tuhan yang terdapat di dalam kitab Taurat dan segala hal ketetapan yang ada di dalamnya. Itu mematikan akal, itu namanya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tapi sudah sering dengarkan orang diskusi kayak begini, biasa. Baru Pas baru 2 bulan sama Bang Taufik dengar itu bukan baru itu bukan baru itu udah lama itu kalau 2 bulan, apalagi yang disajikan semuanya adalah daging ya kan. Baru itu Bang Juma, Pak Lamsem bertahun-tahun nggak sadar-sadar. Gimana sih Bang Juma? Pak Martin juga ya? Iya Pak Martin juga bertahun-tahun. Iya, mereka nggak sadar sebenarnya karena mereka nggak pakai akal. Sementara agama itu kan pasti include dengan akal. Mustahil Tuhan mengajarkan sesuatu kepada manusia, pola takarannya bukan akal. Itu mustahil. Gimana ceritanya modal percaya saja? Ibarat botol diisi air tanpa merek, dibuka langsung diminum, glok, ternyata isinya apa? Air kaporit. Mati dah. Air AC. Iya, asal modal percaya. Ini pasti air suci, air bersih, minum, ternyata apa? Air sampo, rinso isinya. Mati mulut berbusa. Karena modal percaya saja. Ya, ini kita tunggu apa ini? Gak ada, ayo gas. Oke, baik. Kita langsung syahadat ya teman-teman. Atau kita nunggu Ustaz Sugi? Belum ada request nih Ustaz Sugi. Gimana Bang Handi? Mana tahu dia
Paling tidak Gurunda, yang penting konfirmasi Ustadz Suginya bahwa data diterima aman lah ya, insya Allah. Iya. Betul. Oke, kan ada saudara kita juga tuh yang di belakang, namanya Muhammad Taufik. Kalau saudara kita ini namanya siapa? Mas Atilu. Siapa bang? Namanya siapa bang? Yang mau mualaf apa? Tahu Taufik Muhammad. Yang satu yang mau syahadat. Namamu? Namaku Benhar. Benhar. Haji Muhammad Benhar. Cocok lah itu. Iya. Gimana kita mulai ya teman-teman? Bang Ustaz Sugi ditunggu atau gimana? Gimana Bang Endi? Kalau nggak Gurunda, ya. Khawatir kalau niat jadi nunda gitu. Oke, baik. Iya, karena ahli sugi juga tidak akan pernah menjadi penghalang untuk syahadat. Dia nggak pernah juga minta untuk ditunggu ya, teman-teman. Jadi kita mulai aja syahadat. Bisa tangannya diangkat seperti saya, simbol satu Tuhan, bukan tiga Tuhan tapi satu. Oke. Ikuti saya ya. Ya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya sahabat-sahabat sekalian, ya seperti sebuah kemenangan ya dalam peperangan, diskusi lintas agama senantiasa kita galakkan di hampir semua komal-komal Islam. Orang-orang semua itu ya bersemangat kemudian untuk menyampaikan berita kebenaran. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Di antara mereka yang mendengarkan kemudian ada yang dilembutkan hatinya untuk menerima Islam, ada juga yang kesal dan bahkan ada yang membenci kita yang menyampaikan ini. Tapi di pihak lain itu adalah merupakan kebencian, tetapi di pihak lain itu adalah merupakan sebuah ajang hidayah untuk mereka, seperti yang dialami oleh saudara kita Benhar pada siang hari ini. Nah, kita menyaksikan keteguhan hati beliau. Saudara Benhar bisa ikuti saya sekali lagi? Bisa. Baik, ikuti saya ya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Hanya manusia. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sahabatku Siadia, barakallah, terima kasih ya. Silakan teman-teman dilanjutkan. Ustaz Adinda Alif didoakan dulu saudara kita ini, silakan. Masya Allah, Gurunda, afwan.
tanpa maksud ya mendahului para guru semua, ngambil berkahnya dari momen ini. Selalu kita tutup dengan doa ya, kita berdoa bersama, terutama saudara kita ini yang baru mualaf. Mohon aminkan juga apa yang kita doakan, karena seorang mualaf itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia posisinya kembali bersih, Allah ampuni segala dosanya. Baik, mohon izin para guru semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah, dimanapun mereka berada, baik mereka yang masih hidup ya Allah, yang sudah wafat ya Allah. Warhamna, dan beri Allah rahmatmu ya Allah. Wahdina, dan berikanlah kami petunjuk ya Allah, pertahankan petunjuk yang ada pada diri kami ya Allah, terutama saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga siapapun mereka yang sedang menyaksikan ini, baik yang saudara muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dipertahankan imannya, maupun orang-orang yang tersentuh hatinya untuk menerima kebenaran Islam ya Allah, mudahkan langkah mereka untuk menggapai hidayah ini ya Allah. Wa'afina warzuqna, berikanlah kami kekuatan ya Allah, kesehatan ya Allah, dan berikanlah kami rizki yang melimpah halal dan berkah ya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami ya Allah segala pintu-pintu kebaikan ya Allah, pintu-pintu keberkahan ya Allah, pintu-pintu segala nikmat ya Allah, pintu segala rizki ya Allah, pintu kekuatan ya Allah, dan pintu kesehatan ya Allah, dan juga keselamatan ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk semua saudara kita ya Allah yang menyaksikan, dan juga siapapun mereka di muka bumi ini ya Allah yang beriman kepada Engkau ya Allah, dan yang belum diketuk hatinya ya Allah, semoga dilembutkan hatinya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatis suratis safih al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda, saudaraku, sekarang Anda sudah menjadi seorang mukmin, seorang muslim. Ketika menjadi seorang mukmin, maka perintah di dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, perjuangkan menuju kepada kesempurnaan menjalankan syariat Islam. Apa yang menjadi perintah kewajiban jalankan, apa yang menjadi larangan dijauhi, yang haram tidak boleh dilakukan, yang halal boleh dijalankan. Seperti itu. Ya, ketika sudah menjadi seorang mukmin, maka kewajiban bagi Anda. Akan ada ujian mungkin dilalui nanti, namun ingat, ujian itu adalah bagian dari bagaimana seorang itu diuji imannya, apakah benar-benar beriman atau tidak. Jadi itu sudah sunatullah, akan terjadi banyak ujian, sudah dilalui oleh setiap orang, baik yang mukmin kami maupun orang-orang yang baru mu'alaf, mereka yang sudah lalu, mungkin juga nanti saudaraku juga akan mengalami ujian. Namun prinsipnya adalah perkuat iman, tawakal kepada Allah, karena Allah sendiri yang akan memberikan jalan keluarnya. Ya, tetap berpegang teguh ke dalam iman. Semoga tetap digenggam iman ini sampai akhir hayat ya. Jangan sampai tergoda lagi dengan hal apapun sifatnya duniawi. Pertahankan iman. Ya, sudah dihitan ya Ahi ya? Sudah. Mau lagi? Nanti Bang. Oh enggak.
Enggak, jangan. Ya, oke, alhamdulillah kalau sudah itu. Jangan lupa nanti disyariatkan juga mandi besar ya. Mandi menghilangkan kekafiran yang telah lalu. Jadi niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala mandi, basahi semua anggota tubuh, semua yang sifatnya lubang itu dibersihkan. Ya, Anda sudah menjadi seorang muslim. Ya. Insya Allah sunat sudah, tinggal perdalam. Oh ya, perdalam juga Islam, dan kita Yayasan API tetap berjalan. Siapapun mereka yang ingin belajar dari awal, belajar tentang Islam, pertama ada 3 pelajaran yang kita terapkan. Belajar Al-Quran dari dasar bagi para mu'alaf, juga belajar ilmu fikih dasar, dan juga belajar tauhid dari dasar. Karena 3 prinsip ini yang kita jalankan. Nanti Ahi bergabung ya, ada nomor telepon ya? Ada. Ya, bergabung ya. Kemarin juga kita sudah jalankan, nggak apa-apa. Saudara kita yang usia 30 tahun, 40 tahun gitu. Kan ada yang lebih tua bahkan lagi belajar alif, ba, ta, sa gitu dan seterusnya, atau belajar ikro. Nggak apa-apa. Mungkin kita belajarnya nanti secara online di Zoom ya. Belajar. Sudah belajar belum? Belum. Sudah bisa bahasa? Baru Ikro. Bismillah, insyaallah. Huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah itu belum tahu ya? Belum. Ya udah, nanti belajar ya. Mau kan? Mau. Ya harus mau, karena bagian dari komitmen dan programnya juga dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi ketika ada yang mu'alaf, kecuali mereka yang ada yang dibantu dia ke pesantren, ada yang tinggal di pesantren seperti yang lain kemarin, ya udah berarti dia fokus di pesantren, maka kami tidak harus paksa karena sudah fokus belajar. Jadi yang memang tidak kemana-mana dan ngambil waktu luangnya, kita belajar setiap habis maghrib sampai isya itu pokoknya 1 jam kurang lebih. Di situ kita belajar perdalam ilmu fikih tentang bagaimana kita beribadah, syariat beribadah, belajar Al-Quran agar kita bisa membaca Al-Quran, dan belajar ilmu tauhid agar kita tidak tergoyahkan dalam hal prinsip keimanan. Ya, ketika ada yang godaan-godaan tentang keimanan, pemurtadan, itu insya Allah. Ya, nomor teleponnya kalau sudah dikasih ke Ustadz Sugi, nanti saya minta ke beliau untuk digabungkan ke grup kami para mu'alaf. Sip ya. Oke, mungkin itu kalau dari saya, Guru Ndah. Tafadhol guru yang lain. Ada yang mau ditanyakan atau sebelumnya? Tanyakan dulu apa yang ditanya. Oke, kalau gitu saya jawab dulu ya, 1 pertanyaan cukup. Jadi, kok malah jadi Kawinos? Oh belum ya? Oke. Lanjut. Terlalu semangat saya. Gimana Bang? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau diajak berantem di sini? Bagaimana Bang? Udah mulai lagi makan babi gitu. Bang Ben. Ahi sama Ahi Taufik mungkin bantu diajarin juga ya, sedikit-sedikit. Siap Bang. Bantu belajar juga. Masya Allah. Alhamdulillah, siap. Nanti kalau emang ini diambil waktu luangnya belajar yang lain atau sekedar untuk evaluasi kita di Zoom boleh. Kalau di TikTok mungkin kan nggak enak disaksikan orang, kalau merasa sungkan gitu ya. Kalau di Zoom kan kita lebih privasi gitu. Siap. Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan juga Bang? Ada yang mau ditanya. Ada yang ini kan udah mualaf nih. Kemarin itu pas kita mau naikkan nggak sempat. Jadi keburu beliau mualaf di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tadi saya di bawah mendengar kok datanya udah sama saya, katanya. Yang mana ya? Yang itu Bang, yang dari Kalimantan Bang, yang kukirim 2 itu Bang. Coba di ping lagi gitu. Oh, siap. Siapa tahu udah tenggelam, ping aja ping. Siap. Iya. Nanti biar saya kirim ke Bang Ardiansah. Itu sudah termasuk tanda tangannya? Belum ada tanda tangan Bang. Kemarin itu kirim data yang kakak sama apa itu yang SIM-nya dengan yang ini kemarin ini, yang perempuan ini.
Oh iya iya iya. Coba di ping aja bang, biar saya ingat bang. Soalnya Siap, udah siap. pada tenggelam nih banyak nih. Ya, siap. Atau boleh saya turun dulu kah bang? Enggak perlu, langsung aja ping, langsung buka WA ping gitu aja udah. Iya. Udah lama sih, udah ada seminggu rasa ya. Udah ke tempat lupa Iya. namanya. Jadi mohon dimaklum ya Ahi Muhammad Taufik, kalau sudah seminggu itu buat Pak Ade itu ibarat setahun lebih. Allah. Aduh. Banyak nih data masuk mau mualaf ya, nanti saya tunggu infonya. Sampai berlarut-larut, ada yang dari Malaysia itu ada 2 juga. Sampai sekarang belum mau syahadat, masih nunggu, masih sibuk kerja katanya. Kalau nggak salah malam Kamis mau syahadat juga gitu. Oh ini coba. Ini. Di ping ya Bang ya, soalnya Pak Ade Sugi ini pakai BB. Ini pakai SIM ya? Halo Bang, kok nggak pakai KTP, pakai SIM sama kakak? Yang penting Pak Ade, di KK sama di SIM itu namanya sama, di KK mungkin ada keterangan agamanya ya? Mahasiswa. Kepulauan Yapen. Mana Bang tadi itu? Balik lagi Bang, kelamaan nanti hilang loh Bang. Oke, kembali ke TikTok Ahi Muhammad Taufik. Ya ini agamanya Kristen di kakak. Hah, putus. Yang dikirim kakak sama SIM. Emang bisa kakak sama SIM? Mungkin itu langkah awal untuk menjelaskan bahwa dia itu Kristen. Jadi di SIM-nya itu namanya siapa, di kakaknya namanya siapa, dan identitasnya sebagai seorang Kristen. Nanti untuk sertifikat kan foto dia sendiri, dan minta tanda tangannya nanti gitu. Siap. Kalau di SIM nggak ada agamanya kan? Nggak Setahuku ada. sih, iya. KTP di itu gimana? KTP? KTP itu hilang di PTB sana udah hampir 3 tahun. KTP-nya itu di perusahaan katanya bang, ditahan di perusahaan. Udah 3 tahun yang lalu. Iya. Denhat Nusantara Widakdo. Keren kali namanya. Orang Jawa ya Bang? Oke. Ngomong-ngomong. Iya Pak, orang Jawa. Bernard Benhart Nusantara Widakdo. Oke Bang, oke. Yuk. Kristen. Anak pertama ya? Kok anak pertama sih? Anak pertama. Enggak. Agus Nanang. Oh iya, anak pertama. Oke Bang, makasih datanya. Nanti saya kirim ke Bang Ardiansah. Yang satunya tuh gimana Bang Sugi? Yang saya kirim perempuan itu. Yang perempuan? Ada tuh lagi yang di atas kemarin kan ada 2. Iya. Oh ini udah ada KTP-nya nih ya. Yanti. Nah, diajak aja kemari, kita syahadat kan. Itu tadi mau nanya apa itu tadi? Yang Yanti ini udah beliau ini udah ke KUA, habis itu oleh Naib itu ada juga sertifikat dari Naib. Apa perlu lagi dibikin gitu? Oh, sertifikat mualaf. Oh ya udah nggak perlu lah. Untuk apa double?
Oh, Kali aja buat digadein gitu ya, maksudnya nambah 1. Udah nggak perlu, berarti Api nggak perlu bikinkan ini bang, nggak perlu bikinkan sertifikat kan udah ada dari Naib, udah cukup lah itu. Iya siap, oke. Terus yang perempuan ini, bentar. Perempuan ini kemarin udah nunggu bang, nggak bisa naik kemarin itu, jadi kita kebetulan jauh. Beliau ada akun juga tadi sudah di share tadi, belum ada respon. Iya. Suruh DM aja ke saya nanti. Kalau pas saya di atas biar saya minta tolong dinaikkan si ini gitu. Siap, siap, Masya Allah. Ya kan namanya orang banyak bang, ya mohon dimaklumi lah. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum. Bang Dara Garuda bukannya non muslim? Ya non muslim. Waduh, pakai assalamualaikum. Emang assalamualaikum harus muslim dulu? Oh bukan gitu bang, di kitabmu dilarang bang. Mana larangannya? 2 Yohanes 1 ayat 10-11 bang, coba dibaca bang. Apa katanya? Bacakan. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam. Barang siapa mengucapkan salam, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Enggak. Aku tafsirnya nggak gitu. Aku mengertinya nggak gitu. Aku ngertinya yang positif aja. Semua ajaran yang ada di dalam Injil banyak yang memang dari sudut pandang Islam mendrafsirkan secara salah dan mengambil itu sebagai yang nafsir siapa? Yang nafsir siapa? Itu bunyinya seperti itu. Ya, saya nggak ada nafsir kok dari tadi kok. Oh ya, oke. Memang bunyinya seperti itu dan dari saya pribadi saya tidak terlalu terpaku pada ayat-ayat yang ada dalam itu. Saya mempelajari. Oh, berarti Anda menganggap kitabmu itu hanya seonggok sampah, jadi nggak ada gunanya gitu. Bukan seonggok sampah, tapi buku sejarah bagi saya. Oh, berarti kan nggak ada gunanya, nggak bisa dijadikan panutan, nggak bisa dijadikan patokan hidup kan? Bukan begitu bang. Jadi kalau Anda memakai aturan yang ada di Alkitab, ya seharusnya Anda taat dong. Apa yang dikatakan Alkitab ikuti dong. Bukan yang dikatakan Alkitab, tapi yang diajarkan Yesus, itu aja. Oh, itu bukan ajaran Yesus. Yang dimana bukan ajaran Yesus? Ya 2 Yohanes 1:10 itu. Iya emang, tapi nggak harus nggak usah memberi salam seperti tadi yang dimaksud gitu bang. Jadi salam itu apa? Ya bebas, orang-orang. Salam itu apa? Salam itu apa? Bebas. Coba definisi salam apa sih? Salam kan sapaan pembukaan untuk menyapa seseorang. Nah, itu Anda kan begitu tadi kan? Sapaan pembuka kan? Iya kan? Nah iya, kan di dalam kitabmu dilarang itu. Kok ngeyel? Coba dibaca lagi di kitabmu itu. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen, jangan kamu mengajak dia ke dalam rumahmu. Ya, artinya orang Kristen itu dilarang menerima tamu beda agama. Dan janganlah kamu mengucapkan salam kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan salam, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan jahat. Jadi kamu mengucapkan salam itu maksud hati Anda itu bagus. Menghormati, iya kan? Iya, tapi menurut kitabmu itu perbuatan jahat. Enggak, saya tidak mengikuti secara lurus dan terang-terangan sesuai di ayat. Itu dah saya pribadi. Ini aneh ini. Kitabnya sendiri diingkari. Dia itu Kristen, kitabnya Kristen, tapi ahlaknya mau Islami mungkin gitu. Nah, kalau gitu nggak apa-apa ya kan? Syahadat aja sekalian. bukan akhlaknya yang mau Islami, tapi sebagai manusia yang punya etika, bermoral yang bebas. Iya, kitabmu kan tidak mengajari etika kan? Astagfirullah, padahal banyak yang mengajarkan etika di situ. Nah, menerima tamu beda agama dilarang. Itu apakah itu mengajari kita untuk berhubungan secara sosial? Kan enggak, orang terima tamu beda agama aja dilarang. Gimana sih? Saya kan udah bilang tadi,
ayat-ayat dalam Alkitab itu tidak seharusnya semua itu menjadi dasar peraturan yang penting bagi kami. Waduh, nah terus peraturan yang paling penting apa? Kalau apa yang tertulis saja diingkari seperti itu. Peraturan yang paling penting itu cinta kasih itu aja. Nah, bagaimana Anda akan menjalankan cinta kasih kalau di kitab Anda dilarang? Kan aku udah bilang itu ayat-ayat tertentu aja, tapi saya tetap menjunjung tinggi hukum cinta kasih itu aja. Iya bang, ayat itu kontradiksi dengan slogan Kristen kosah kasih bang. Bagaimana Kristen itu bisa dibilang ajaran kasih kalau nerima tamu beda agama saja dilarang? Kasihnya gimana coba? Yang pernah melarang tamu beda agama itu di mana? Tunjukkan buktinya. Itu tadi ayatnya. Bukan maksudnya di ayat Alkitab, tapi orang-orang Kristen yang tidak menerima orang siapa coba? Iya, berarti orang Kristen ini malu mau menjalankan ajaran kitabnya kan gitu. Di kitabnya, aku kan udah bilang satu ayat itu tidak menjadi dasar aturan yang penting untuk kami. Berarti aturan itu nyampah ya bang ya, nggak ada gunanya ya. Ini yang salah persepsi itu yang kayak gini. Salahnya di mana? Apa yang salah? Aku kan beri salam. Kan aku udah bilang itu nggak harus menjadi peraturan. Iya, secara apa ya? Manusiawi bagus itu bang. Anda sedang menghormati kami bang, keren. Tapi menurut kitabmu itu perbuatan jahat. Nah itu yang kesalahan abang itu di situ sedikit menurut. Kok saya yang disalahkan, orang saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitabmu, kok malah saya yang salah ya? Karena narasi abang kan dikit-dikit di Alkitabmu nggak gini, di Alkitabmu nggak gini. Kami tuh nggak semuanya berpaku pada Alkitab bang. Oh gitu. Iya. Jadi aturan itu nyampah. Siapa yang bilang sampah coba? Nah kalau nggak sampah seharusnya diikuti dong. Gimana sih? Kan aku kan udah bilang nggak semuanya diikutin, itu kan hukum Iya, tertingginya. kenapa anda tidak mau mengikuti? Kenapa? Astaga, aku pusing bang dibolak-balik terus pertanyaan. Enggak, saya tanya kenapa anda tidak mau mengikuti aturan yang ada di kitabmu? Kenapa? Karena ada ajaran yang lebih tinggi dari itu, cinta kasih. Jadi semua orang berhak menerima siapa saja sesama manusia, mau agama apa ke mau. Oh, jadi itu ajaran itu secara sebenarnya Anda sudah mengakui bahwa ajaran itu tidak baik gitu kan? Siapa yang bilang tidak baik coba? Loh, itu tadi kan Anda tidak mau mengikuti yang tertulis di dalam 2 Yohanes 1:10. Berarti itu tidak baik kan? Siapa yang bilang tidak baik, Bang? Aku kan udah bilang. Kalau itu baik, kenapa nggak Anda ikuti? Ini masih di kalau itu baik, kenapa nggak Anda ikuti? Gini ya, Bang. Aku kan udah bilang tadi, nah itu ada yang komen parah itu. Ya udah, oke. Aku nggak buat salam. Aku lanjut ke pertanyaan kalau gitu. Daripada cuma bahas salam. Anda sepertinya kaget kan kalau di kitab Anda ada seperti itu kan, karena selama ini nggak pernah kamu baca gitu kan? Pernah baca tapi nggak diingat. Oh, nggak ingat. Nah itu tadi saya sedang mengingatkan Anda bahwa di dalam kitab Anda itu menerima tamu beda agama dilarang begitu. Enggak, tapi kami mengertinya nggak seperti itu, Bang. Ya coba diterangkan sama saya, coba gimana? Sebenarnya ayat itu maksudnya apa? Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu. Artinya dilarang menerima tamu, toh. Dan jangan mengucapkan salam. Barang siapa yang mengucapkan salam kepadanya, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Nah, silakan terangkan sama saya. Apabila Oke, saya cuma menerangkan di ayat itu. Apabila ada orang datang, ini kalian yang datang atau aku yang datang? Kan aku yang masuk, berarti aku punya hak untuk memberi salam. Udah itu aja. Oke. Iya, bukan masalah kamu yang masuk atau siapa yang masuk. Ini kan yang kita bahas ayat itu. Ayat itu mengatakan kalau ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke rumahmu. Misalnya saya bertamu ke rumahmu nih.
karena saya Islam, Oh, kamu nggak bisa Kristen, berarti kan orang Kristen nggak boleh menerima tamu beda agama kan? Enggak gitu kan, aku yang datang. Ini yang kita bahas ayat itu, bukan masalah peristiwa kamu masuk ke sini. Itu yang peristiwa kamu masuk ke sini ucapan salam, beda lagi. Ini frase pertama dulu. Iya, apabila ada orang datang, Bang, ngerti itu, apabila ada orang datang. Iya. Misalnya saya datang ke rumahmu. Iya, Ya kan? benar. Iya, benar. Terus saya ini beda agama, kan nggak boleh diterima kan? Lah, nggak gitu mengerti. Oh itu. Kok nggak gitu gimana sih? Itu benar. Jadi konsepnya berarti darah ya. Kalau umat Islam datang ke rumahmu nggak boleh. Nah, tapi kamu ngambil dalil kebalikan. Tapi kalau Kristen masuk ke kami, kamu boleh gitu. Itu ajaranmu jadinya malah. Kalau kamu mau dipisah-pisah. Kalau Anda boleh seenaknya masuk ke kami, tetapi kalau kami tidak boleh masuk ke tempatmu. Nah, itu kan? Karena tadi kau Dilanjutkan, bilang di sini lagi petir. oh, siap deh. Maaf. Tapi Ya. tapi ngertinya bukan begitu, Bang. Ya itu Kalau kan dari barusan Anda sendiri yang ngambil argumennya. Jadi gimana sekarang? Oke, kalau dari sudut pandang aku nggak seperti itu, Bang. Aku kan udah bilang tadi, dari satu ayat Alkitab itu tidak menjadi dasar untuk aturan-aturan yang mengatur kehidupan kami, itu aja. Oh, apabila itu berarti sebuah ajaran sebenarnya memberitahukan tentang bagaimana keadaan ketika nanti ada orang yang datang gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Saya bilang tadi nggak apa-apa kalau kitabnya mau dijadikan sejarah masalah akhlak, bolehlah ikuti akhlak yang Islami. Ya sudah gitu. Karena Islam itu memang rahmat untuk semesta alam. Apa, Bang? Oke. Gini, Ya karena Islam itu menjadi rahmat untuk semesta alam. Ya kan Anda tetap mau mempertahankan kan? Ya sudah, biar selesai. Tapi Itu kalau dari maumu. aku, kalau Silakan dari aku- menggunakan. Kalau dari aku, Islam itu bukan sebagai rahmat. Lah, tadi Anda datang sendiri aja ngambil kalimat yang diajarkan oleh Islam. Gimana nggak jadi rahmat? Emang itu diajarkan oleh Islam. Loh iya benar, hadisnya ada, ketika engkau berjumpa maka ucapkanlah kalimat salam, assalamualaikum. Nah, Iya, semua orang mah gitu, ketemu orang ucapkan salam. ya ucapan salam bukan assalamualaikum. Assalamualaikum itu ajaran Islam. Gitu. Memang perintahnya untuk berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kalian semua kepada manusia sebagaimana Allah juga berbuat baik kepada kalian. Nah, itu Ya udah, perintahnya di di mana dalam larang- Al-Qur'an. Di mana larangan kalau orang selain Muslim menggunakan kata assalamualaikum? Oke. Yang melarang kitab dia. Ustaz Iya. Talib yang melarang kitab dia. Itu dia masalahnya. Jangan ke Islamnya. Anda yang punya larangan gitu loh. Saya nggak menganggap ayat yang dibilang Bang siapa tadi Sugi tadi itu nggak sebagai dasarnya. Makanya saya memberi salam. Makanya sekarang saya nanya ke kalian. Ya sudah. Oke, sekarang kita kembali kepada kalimat assalam. Assalam itu adalah asmaul husna. Allah yang maha memberi kedamaian dan keselamatan kepada kami semua. Anda meyakini Tuhan yang benar itu adalah Allah yang memberi kedamaian dan keselamatan kepada kami? Iya, saya meyakini, percaya itu. Percaya itu. Berarti Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu apa artinya? Subhanahu wa Nah, itu ta'ala. barusan saya jelaskan. Assalam itu adalah asmaul husna, salah satu nama Allah yang maknanya adalah Allah itu memberi damai keselamatan. Oke, saya percaya. Anda mengatakan Anda percaya bahwa damai sejahtera, keselamatan untuk kalian semua, wahai umat Islam yang ada di sini. Gitu artinya. Anda mempertahankan itu, berarti Anda percaya kalau Tuhan Anda itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala itu artinya apa? Maha suci dan maha tinggi. Oke, saya percaya. Ya sudah. Berarti Tuhan Anda Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dan maha tinggi, yang memberikan kedamaian dan keselamatan kepada kami dan kepada kita semua ya. Iya, saya percaya. Oke, baik, percaya. Nah, ketika Anda sudah percaya, namanya juga maha suci dan maha tinggi. Maha suci dari segala apa? Segala hal-hal yang disifati oleh manusia, dari disekutukannya. Nah, berarti Anda tidak percaya kalau ada Tuhan selain Allah.
Iya, saya percaya mungkin ada Tuhan lain selain Allah. Oke, dan termasuk Yesus itu bukan Tuhan karena dia manusia utusan Allah. Yesus secara badan memang dia manusia, tapi Tuhan ada di dalam diri dia. Itu aja. Loh, memang secara apa Yesus mau dibahas? Kan dia ada badannya. Iyalah, memang Yesus manusia. Nah iya manusia. Yesus manusia utusan Allah ya. Yesus manusia dan roh Allah ada padanya. Makanya orang Kristen itu menyebutnya Allah yang hidup, karena Allah ada dalam diri dia, gitu aja, Bang. Loh, katanya dalam konsep Anda Tuhan itu bisa ada di mana saja. Ya ketika membahas Yesus ada dalam diri Yesus, ya sudah, apa salahnya? Namun bukan berarti Yesus itu Tuhan. Iya kan? Iya, emang gini, Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan enggak? Ya tidak kelihatan lah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul. Allah itu tidak Makanya Yesus hadir untuk memperlihatkan bagaimana Allah itu yang tidak kelihatan. Iya, bagaimana Allah yang tidak sementara kelihatan. Yesus kelihatan. Iya, yang kelihatan pasti bukan Allah kan? Yang kelihatan memang bukan Allah lah. Allah kan nggak kelihatan. Lah iya, maka Yesus itu bukan Allah. Karena dia kelihatan. Yesus. Bang, kalau semua orang Kristen yang ada di muka bumi ini mengertinya gitu, Bang. Jadi kalau abang bantah ya mau enggak, jangan semua Kristen. Justru selama ini Kristen lah yang berantem tentang Yesus. Udah 2000 tahun mereka itu masih berantem. Kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, ada yang mengatakan Yesus itu manusia, ada yang mengatakan 100% manusia 100% Tuhan, ada yang mengatakan Yesus itu manusia dagingnya, rohnya Tuhan, ada yang mengatakan Yesus daging dan rohnya juga Tuhan. Itu Kristen selama ini menjelaskan. Kristen sendiri yang bingung kok. Bukan kami. Kalau kami sih enjoy. Selesai. Yesus manusia utusan Tuhan. Ngapain pusing? Kalau aku nggak bingung, Bang. Kalau aku mengertinya gini, Bang. Yesus itu manusia, roh Allah ada padanya. Jadi Allah yang nggak kelihatan itu menjadi terlihat. Baik. Sekarang kita pakai dalil. Sebab siapa? Akhirnya pertanyaan saya nggak ada ini. Loh sebentar, saya bantu bacakan dalil. Saya bantu bacakan dalil. Anda pahami kalimatnya. Ini bahasa Indonesia, dengerin ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan ruhnya dengan tidak terbatas. Di sini kitab Anda Yohanes 3:34, siapapun yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Berarti kalau dikatakan sebab siapa yang diutus, merujuknya hanya Yesus atau siapapun orang lain. Kalau siapa yang diutus dan menyampaikan firman itu kan banyak, Bang. Nabi banyak. Nah, kalau banyak berarti bukan hanya Yesus, karena di situ dikatakan karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Siapapun itu. Kalau Anda meyakini Yesus yang manusia rohnya adalah Tuhan, sementara ayatnya Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, berarti para nabi juga Tuhan yang lain. Enggak, Bang. Bedanya nabi lain sama Yesus itu gini, Bang. Nah, di situ bunyi ayatnya karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada siapapun. Ya, emang benar. Salahnya ya, iya. Bang? Bukan hanya Yesus kan? Maka iya, bedanya Yesus itu dinubuatkan para nabi. Setelah itu firman Allah dari sabdanya Allah itu berubah menjadi daging. Makanya sabda menjadi daging. Makanya firman Allah itu menjadi manusia. Itu kepercayaannya kami. Bahas daging lagi ini. Iya, Bang. Kalau kami kesini. Iya, kalau kami percayanya gitu, Bang. Kalau abang mau nanya yang lebih lagi, udah stuck. Ya sudah, kembali aja kalau gitu. Anda memahami Yesus Tuhan itu apanya? Sekali lagi saya tanya. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Iya. Itu masih ambigu. Karena kenapa ambigu? Ya, firman Allah yang hidup itu yang mana? Kalau dipikir ini, Bang, apa namanya? Siapa yang nggak berhubungan tapi melahirkan kan nggak ada kan, manusia kan, tapi Bunda Maria sendiri.
Nah itu kan dari Allah banget nggak sih? Kalau kita semua kan percaya Allah kan serba bisa. Ya Ini udah, kayak ya serba bisa. Tuhan itu serba bisa. Iya. Betul, bisa dalam menghendaki sesuatu, mengerjakan sesuatu, bukan berubah menjadi sesuatu. Nih ya, saya bacakan lagi dalilnya. Kayaknya Anda kurang baca Bible. Saya berubah pun bisa lah bang. Nah, permasalahannya di dalam kitab Anda, Tuhan tidak pernah berubah. Maleakhi 3 nomor 6, Tuhan tidak pernah berubah. Yakobus 1:17, Bapa tidak pernah berubah oleh bayangan maupun pertukaran. Tuhan tidak pernah berubah. Yang namanya berubah pasti bukan Tuhan. Iya benar. Nah, iya. Nah, kembali kepada ayat contoh ya, kitab Anda. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Nah, orang-orang di sini bukan hanya Yesus yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan hanya Yesus karena kalimatnya jamak. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Jadi ada di situ, melainkan dari Tuhan. Makanya kita lihat Yesus, dia dilahirkan dari seorang perawan tanpa hubungan dengan laki-laki, tanpa adanya seorang ayah. Bisa ada yang laki-laki dengan perempuan, namun dia tidak produktif lagi, tidak menghasilkan kesuburan lagi, namanya Yohanes, bapak ibunya mandul. Ada lagi yang bisa tetap dilahirkan ke muka bumi. Ada lagi siapa? Hawa, istri Adam. Dia bukan dari hubungan suami istri. Dia bisa dilahirkan, dia bisa keluar dari tulang rusuknya Nabi Adam, suaminya. Ada lagi juga Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Semuanya itu dari Tuhan. Makanya dikatakan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Itu banyak itu. Bukan hanya Yesus. Itu kitab Anda yang mencatat. Yohanes 1:13. Kenapa Yesus sendiri beda bang? Makanya aku udah bilang iman kami itu percaya Yesus itu udah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, bahkan dari Abraham. Makanya kami itu percaya bahwa Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan kami. Udah itu aja. Kenapa kamu malah? Kalau abang bisa menjelaskan yang lebih dan meyakinkan saya bahwa Yesus tidak seperti itu. Tapi kayaknya saya Ustadz bisa masuk lah ke agama tapi kayaknya kalian. Ustadz jangan masuk Islam bang, jangan mualaf bang, kita ngeri kalau yang masih botol begini. Bahkan kayaknya Ustadz tadi udah jelas Ustadz Sugi mengatakan bahwa di letterlet di kitabnya sendiri melarang salam, dia nggak mau denger. Jadi insya Allah di Bible dibilang Yesus saya bukan Tuhan, dia nggak akan denger juga. Jadi percuma kayaknya, dia imannya memang ya pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya udah ditebus. Memang Yesus nggak sebut dirinya Tuhan bang. Nah kan? Ya itu betul. Makanya kan tadi dia bilang Yesus itu manusia. Iya. Manusia. Iya. Terus manusia ini kerasukan Tuhan gitu. Kasarnya ya, mungkin gitu. Kasarnya. Emang karena Allah yang enggak. Itu aja pengertian kami. Apa yang mau dijelaskan lebih dari itu? Makanya iman itu. Iya, memang seperti itu. Oke. Yesus kerasukan Tuhan, Yesus kemasukan Tuhan. Ketika Yesus kemasukan Tuhan, berarti Yesus yang kemasukan Tuhan ini dibawa lagi oleh iblis ke padang gurun. Iya, benar. Nah, berarti Tuhanmu pernah dibawa jalan-jalan oleh iblis ke padang gurun. Jangan pakai kata kerasukan kemasukan lah. Tadi kan saya bilang kasarnya. Ya benar, dia ke padang gurun. Iya benar. Terus? Lah iya, Tuhanmu pernah dibawa jalan-jalan oleh iblis ke padang gurun. Iya benar. Terus apa yang salah? Ya nggak ada yang salah kalau Anda percaya. Saya percaya. Cuman akal sehat kita itu di mana? Ketika Tuhan bisa dibawa pergi, dibawa jalan, dibawa ke padang gurun oleh iblis, oleh ciptaannya.
Di mana kemuliaan Tuhan itu? Padahal di dalam kitab ada, di Yakobus 1 dikatakan Tuhan itu tidak bisa dicobai oleh iblis. Kan kami kan sudah bilang Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Itu ngerti kan? Ada istilah. Tadi nggak ngomong gitu. Yesus sungguh Udah, Allah, manusia. Setelah itu, kan Yesus kan manusia. Ya manusia yang kemasukan Tuhan kan? Dalam dirinya ada Tuhan Allah yang satu yang esa di surga. Setelah itu, makanya iblis kan memang takut kan sama Allah. Makanya dia menggunakan manusia, ya, menggunakan Yesus itu. Tetapi ketika dia mencobai, ada roh Allah yang ada dalam Yesus. Makanya dia menjawab dan bisa membantah cobaan Yesus itu aja. Baik. Kalau gitu, mari kita coba ya. Ini sebuah asumsi yang mudah sekali kita patahkan dan membuat kebingungan kawan-kawan Kristen ketika menjelaskan. Anda sudah mulai mengatakan kalau Yesus itu kemasukan Tuhan, di mana Yesus itu adalah di dalam dirinya roh Tuhan. Roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh Tuhan. Ingat, ketika Yesus disalib, dia berteriak, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang salah? Oh, pertanyaannya aja belum, kok apanya yang salah? Ketika Yesus mengucapkan kalimat demikian, berarti Tuhannya sudah pergi. Benar, terus. Nah, kalau Tuhannya sudah pergi, kenapa Yesus masih bisa ngomong? Yesus kan ngomong kepada Allah yang Bapa yang esa, yang nggak kelihatan, yang di surga. Lah kan tadi rohnya masuk ke dalam Yesus. Kan aku kan udah bilang Yesus sungguh manusia, sungguh Allah. Lah iya, tadi Anda yang bilang rohnya itu adalah Tuhan. Iya, bener. Nah, terus rohnya yang Tuhan itu pergi ninggalin. Berarti saya mengerti teman kalian itu, berarti Yesus itu tiap hari Tuhan aja gitu, Allah terus gitu. Berarti kalau Allah, dia kan manusia juga, makan, minum, tidur. Oh, kemana lagi ini? Anda tadi mengatakan Yesus itu yang kemasukan Tuhan. Yesus kemasukan Tuhan karena rohnya adalah Tuhan. Ketika Yesus berkata, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Yesus katakan, Tuhannya sudah meninggalkan Yesus. Berarti rohnya sudah keluar dari Yesus. Tapi kenapa dia masih bisa ngomong dan disalib? Lah, emang masih bisa ngomong lah, kan belum mati. Berarti rohnya masih ada di dalam diri Yesus. Ya manusia kalau masih hidup bisa ngomong lah, Bang. Loh, dia masih hidup, berarti ada rohnya. Ada rohnya? Nah, rohnya tadi katanya Tuhan. Nah itu yang salah. Enggak selalu. Ada sendiri yang bilang kok tadi. Gimana ini? Saya kan bilang sungguh manusia, sungguh Allah. Jadi roh itu enggak selamanya terus Tuhan, terus Allah. Oh, berarti rohnya berubah-berubah. Anda lebih tahu dari Yesus kalau gitu. Yesus sendiri nggak bilang gitu. Ya saya mengertinya seperti itu. Mau gimana lagi, Bang? Iya, mengerti seperti itu dari mana dasarnya? Itu dasarnya dari mana gitu loh. Kan Yesus nggak pernah bilang begitu. Kan dasarnya dari Yesus sungguh manusia, sungguh Allah. Itu dasarnya. Di mana itu? Di mana itu? Iya, dari mana itu adanya, coba? Dia jadi manusia ketika Allah meninggalkan lagi. Dia berkata, anakku mengapa kau tinggalkan aku? Udah gitu aja, itulah dia manusia, bukan Tuhan. Allahku, Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sekarang gini aja, Yesus punya dua roh kalau gitu. Berarti dia berkata sebagai manusia, bukan Tuhan. Nah, sebagai manusia bukan Tuhan kan? Ya. Nah, tapi Tuhannya sudah pergi dalam diri Yesus. Ya. Berarti Yesus masih ada rohnya di dalam. Masih. Berarti Yesus punya dua roh. Ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu. Dari mana dalilnya dia punya dua roh? Enggak, dari pemahaman saya seperti itu. Double power ini. Iya, roh seperti kita manusia kan punya roh, maka kita hidup. Roh itu kan nafas yang beri kita kehidupan. Lah iya betul, makanya tadi Anda sendiri bilang Yesus itu punya dua roh. Iyalah, satu sebagai manusia biasa, satu itu dari Tuhan. Udah itu aja. Satu roh untuk manusia, satu untuk Tuhan. Berarti Yesus ada dua roh dalam dirinya. Pertanyaannya itu dalil itu dari mana? Nggak ada dalil itu, Bang Dial. Kalau nggak ada berarti Anda fitnah Yesus. Kasihan mamanya yang sudah mengandung dan melahirkan, merawat, menyusui, mendidik. Kau fitnah dia. Enggak, Bang. Ya, Bang, iya justru dong. kami selalu mau meyakini.
Justru kami selalu percaya meyakini itu, bahkan berdoa kepadanya seperti itu. Dan pengalaman religius, pengalaman iman. Alif nyiksa anak orang ini. Enggak, karena memang udah imani saja. Insya Allah di Bible ditulis Yesus bilang aku bukan Tuhan, dia tetap aja gitu loh. Karena tadi soal jangan beri salam sama orang yang nggak bawa ajarannya juga bodoh amat gitu loh. Saya mau beri salam. Memang definisi kufur memang menutup diri gitu. Di dalam Alkitab kan memang nggak pernah tuh Yesus bilang aku Tuhan. Udah itu aja. Fitnah berarti kan? Fitnah berarti kan? Iya. Aku kasihan mamanya yang ngurus, kasihan capek dia itu. Bukan fitnah. Saat malaikat datang aja kepada gembala aja dia bilang, bro, Tuhan kamu ada berapa sih? Apa? Tuhan kamu ada berapa? Tuhan aku ya cuma satu lah. Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Nah kan kembali lagi, nanti diperdebatkan lagi bang. Tuhan kamu sebenarnya siapa? Allah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu manusia dan Allah ada dalam dirinya, makanya kami manggilnya juga Tuhan. Oh, berarti Tuhan berdua? 3. Oh, 3. Itu Tuhan apa boyband tuh, rame banget. Tuhannya 3. Kenapa lu nggak ngomong dari tadi kalau Tuhan mau 3? Kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi ketiganya Tuhan. Iya. Iya 3 Tuhan Ustaz. Ya aduh dari tadi itu loh, biar jelas. Udah jelas kan? Oke. Di antara ketiga Tuhan itu siapa kepala Tuhan? Atau pimpinan Tuhan, siapa pimpinan Tuhan? Ada pimpinan Tuhan. Kan ada 3. Pribadinya berbeda, tapi itu dalam satu. Gimana ceritanya Yesus manusia kok? Bahas Trinitas itu aku udah stuck banget sumpah bang. Oh stuck dia, jangan dibaksa stuck, dia banyak milih stuck ya, bahaya parah itu. Emang kalian pernah debat soal Trinitas dan mereka berhasil menang? Gak ada kan? Gak ada, kacau. Gak ada. Karena konsep dibuat untuk tidak dimengerti itu Trinitas itu. Memang kita nggak bisa mengerti dari Allah. Tapi lucu ini, anak lucu deh, serius. Iya. Itu kan sila nomor 1 kan gitu bang. Gimana bunyinya? 1 ketuhanan yang maha kesatuan ya kan? Iya benar. Semua di dunia kan cuma satu Tuhan bang. Udah itu aja. Udahlah bang, mending kamu meluk Islam bang, biar gak ribet bang. Soalnya kau sayang orang baik gitu loh. Islam ribet bang, acara ibadahnya aja ribet bang. Kalau di Katolik mah bebas, santai, mau apa aja bisa bang. Iya itu masa pargoy sekali seminggu pengen sorga kan lucu bang. Oh Katolik beda bang, jangan samakan, nggak ada pargoy. Nggak pargoy, jadi yang lain pargoy. Ya itu mungkin di aliran yang sebelahnya mungkin. Abang Katolik. Coba tanya apanya yang Islam yang sulit bro? Ya tiap hari harus 5 waktu ke sini gini. Kami cuma seminggu sekali tapi dijanjikan surga yang begitu nikmat. Janji caleg begitu bang, tiap ini doang. Terus makan pun bebas, doa pun selalu ya sakral hening gitulah. Intinya nggak ribet lah. Kalau Islam ribet kalau dari saya. Karena kamu nggak terbiasa aja sih. Nggak terbiasanya gimana? Ya karena nggak ada umat Islam mengatakan Islam itu ribet. Setelah memeluk Islam, hanya orang di luar Islam mengatakan ribet, gitu loh. Iya ribet bang. Tapi kami umat Islam yang melakukannya nggak ribet, yang kami melakukannya enggak. Enggak, padahal Yesusnya melakukan loh itu semua, sholat, habis itu nggak makan babi, habis itu iya, semua. Yesus kan di Yahudi. Iya makanya Yesusnya aja bilang nggak ribet, ini pengikutnya bilang ribet. Jadi kan memang gimana ya? Justru kami diberi kebebasan setelah ajaran Yesus. Itu ajaran Paulus itu. Paulus itu yang ngajarin lo bebas, Paulus. Ya syukurlah, biar kami jadi manusia yang happy dan bebas dan menikmati surga dan melakukan kebaikan. Udah itu aja, senang. Gimana ceritanya nanti kok diusir Yesus nanti kok?
Mana ada? Emang ada Matius yang pernah 7 mati terus- Matius 7. Emang ada yang pernah mati terus hidup lagi? Tertulis di situ. Barang siapa yang menuhankan Yesus, bermujizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, Yesus berkata, "Enyahlah kau dari hadapanku, kau sekalian pembuat kejahatan." Jadi orang yang menuhankan Yesus, menjual-jual nama Yesus, dia adalah orang jahat menurut Yesus. Begitu, bro. Aku udah mengerti ya konteks Alkitab, semuanya nggak mengerti per teks bang. Jadi ajaran yang seperti itu sebenarnya menyesatkan bang. Berarti Matius 7 menyesatkan dong ya? Ya aku kan udah bilang satu ayat di Alkitab itu nggak menjadi dasar untuk kami percaya bang. Ya udahlah bang, terserah abang lah. Kita kita maghrib aja. Gimana abang-abang di sini? Maksudnya gini, kalau mau enak-enakan bebas-bebasan, jadi ateis aja lah, lebih bebas, lebih enak. Kalau mau bebas-bebasan, ya kalau masalah Justru itu yang nggak boleh. Makanya kami diberi kebebasan tetapi melakukan kebaikan, cinta kasih dan percaya kepada Tuhan. Itu aja. Nah, itu makanya jadi ateis saja itu lebih bebas. Dia tetap berbuat baik kan gitu. Kalau masalah menggapai surga itu perlu perjuangan, kerja keras seperti dalam Islam, harus menjalankan syariat, karena nanti yang akan diraihnya itu juga sangat berharga. Kalau bebas leha-leha tiba-tiba dapat hadiah, beda juga lah. Orang mau dapat kipas angin sama mau dapat mobil itu perjuangannya beda, bro. Yo, lo hidup bebas leha-leha ya paling nanti dapatnya juga kipas angin kan gitu. Jadi akal sehatnya dipakai. Hidup pingin bebas Akal tapi sehat mau emang masuk surga. dipakai bang. Kami disuruh untuk berbuat cinta kasih, kebaikan baru ke surga gitu aja. Iya. Tapi nggak ada yang santai-santai bebas, bukan berarti mau buat kejahatan santai. terus Gimana berdoa. bisa? Imanmu kan merusak akalmu. Mana coba yang merusak Ya tadi akalku? Trinitas merusak akalmu, nggak bisa dijelaskan. Oh enggak, saya memahami itu. Cuman saya tidak bisa menjelaskan untuk membuat kalian paham. Bagaimana caranya Anda memahami? Anda sendiri nggak bisa menjelaskan. Berarti Anda sendiri nggak, cuman imani saja. Itu namanya imani saja. Gitu. Oh, Di sinilah. beda, Bang. Saya percaya itu firman Allah yang Di sinilah hidup, sulitnya Roh Allah gitu. ada padanya, udah, makanya dia dituhankan. Udah itu yang menjadi pemahaman saya, makanya saya imani. Cuma itu aja. Gimana Anda mau masuk? Terus Bang, semua kok bebas-bebas saja, bro. Bebas-bebas begitu. Lu masih makan babi nggak? masih lah. Nah itu satu lagi bebas, nggak ada larangan-larangan kayak Islam itu kan. Islam kayak dalam suatu penjara apa gimana gitu kan, nggak bebas. Nanti kalau Yesus cium nanti mulutmu bau babi, dia apain? Mana ada kayak gitu? Ya Yesus nggak pernah makan babi kok. Ya iya, dia kan di apa namanya Yahudi di sana di kampungnya itu memang ada kayak gitu. Kan Yesus berkata nggak boleh dihapus hukum Taurat. Gimana? Oh nggak boleh dihapus, tapi dia menyempurnakan. Itu namanya lu nambah-nambah. Yang belum lagi enggak. kamu, Dia mengatakan belum lagi yang- kamu burungmu belum dipotong dikit. Yesus iya, ayo lu. Nanti lu disunat oleh pakai cangkul nanti di sono. Emang disunat, emang aku disunat. Sunat itu bukan kewajiban bang, tapi itu dari segi kesehatan. Kalau adat Yahudi itu diwajibkan, makanya diganti jadi nggak diwajibkan. Kata Tetapi Paulus, boleh. dengerin dulu. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2, kata Paulus nih. Kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Siapa suruh lu sunat? Oh enggak, kami nggak memahami seperti itu. Coba lu Galatia 5 nomor 2 baca aja. Nah, sesungguhnya Ya udah, aku kalau bunyinya dengerin bacaannya. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Gimana? Cari klubnya lagi, sambung. Kalau aku menentang ayat itu dan nggak mau ikut.
Nggak berguna Yesus bagimu. Aduh. Enak banget ini orang ngomong, ada yang nggak sesuai ditentang. Kacau ini. Yang penting happy gitu. Iya. Emang ada ayat-ayat Alkitab yang emang bertentangan juga, tapi kita melihat bagaimana ajaran yang lebih baik dari itu. Udah itu aja. Ya, tapi Jadi Bang, makanya berarti saya memang tadi bilang. enggak, abang kan bilang semua mau yang simpel-simpel aja, semua yang ini yang santai-santai aja. Cuma sekali seminggu ke gereja mau surga. Tapi kan itu kita bisa lihat kan, abang kan saya nggak tahu ya abang orang kaum yang berpikir atau enggak. Tapi orang mau sukses mesti kerjanya yang benar, mesti yang rapi, mesti yang pinter, mesti yang rajin ini ya. Jadi kalau abang cuma mau santai-santai aja, habis itu berharap surga kan memang udah menyalahi natur kan. Tapi ya udah nggak apa-apa, terserah. Udah itu aja Bang, saya mau nyapa yang lain nih. Oh, berarti ukuran abang itu ibadah yang membuat Anda masuk surga, cuma itu. Berarti salah. Enggak dong, ridho Allah Subhanahu wa taala, ridhonya. Saya nyari ridhonya, bukan ininya. Iya, tapi makanya udah itu aja Bang yang mau disampaikan. Oke. Ya udah saya lanjut. Oke, siap. Terima kasih Bang. Saya mau masuk terkait pandangan kalian baru kasus-kasus yang menimpa saudaraku barusan. Pandangan kalian gimana yang di Tangerang? Itu melanggar hukum, harus diproses bro. Kasus apa nih? Saya nggak tahu. Siapa yang melanggar hukum? Yang pelaku lah, nggak boleh ganggu orang lah, apalagi mencederai orang. Pelakunya yang Muslim apa yang Kristen itu? Yang Muslim lah. Pelakunya Muslim. Kan? Iya, pelakunya Muslim berarti. Ya salah lah, nggak boleh main begitu. Iya. Apa sih kasus apa sih? Saya nggak tahu nih. Orang itu merusak Islam, harus dihukum. Oh ya, benar. Kasus berarti apa? ajaran di Tangerang orang lagi beribadah, terus tangsel, terus ada yang dilukai gitu loh. Mahasiswa itu pelakunya, nggak boleh begitu. Itu namanya merusak negara ini kalau dia nggak dihukum. Harus dihukum. Ya, harus. Jelas. Saya bisa menarik kesimpulan gini loh Bang, banyak umat Islam yang belum memahami secara penuh bagaimana ajaran agamanya dan berbuat hal-hal sama. Saya bisa bilang hal yang sama juga, karena ada masjid-masjid yang dibakar juga kan dari kalian kan. Iya, aduh. Salam kenal saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nggak ada santunnya sama sekali tuh, kasih itu ajaran kasih. Lagi ngomong juga. Ya gimana Bang Darah Garuda? Saya bilang ada juga beberapa oknum dari ajaran abang yang membakar-bakar masjid juga. Saya juga bisa tarik kesimpulan seperti abang menarik kesimpulan memang bahwa ada yang di dalam ajaran abang juga nggak mengerti gitu loh. Jadi ya gitu ya Bang. Tapi lebih banyak yang mana Bang? Lebih banyak karena kita mayoritas, jadi kita pasti lebih banyak lah. Jadi nggak bisa diiniin sih. Oh enggak, di seluruh dunia juga lebih. Tapi yang paling parah di seluruh dunia, kita mau ke seluruh dunia. 2000 tahun terakhir kalian bunuh 9 kali lebih banyak daripada agama apapun. Yang lebih dasar aja host, yang lebih dasar aja, izin ya, yang lebih dasar aja. Berarti pelaku pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran yang sangat besar kan? Pelaku pembunuhan Yesus. Iya, yang membunuh dan menyalibkan Yesus itu adalah tindakan kejahatan yang sangat keji kan? Ya emang kejahatan lah. Jahat. Bukan berdasar sesuatu. Tapi kok imani hasil karyanya? Saya imani Yesus, bukan imani yang menghukum. Ya kok imani pelakunya? Kenapa? Karena dia kalau tidak dia dengerin dulu. Ya benar, terus? Artinya imanmu berdiri di atas pelanggaran. Oh enggak seperti itu Bang. Lah, membunuh Yesus kan melanggar toh? Iya. Nah, tapi akibat dari pembunuhan itu kok imani kan? Akibat dari pembunuhan itu apa akibatnya? Ya kalau tentara Romawi tidak membunuh Yesus kan kamu nggak punya Tuhan. Nah ini yang salah Bang, bukan nggak punya Tuhan Bang, tapi nggak memperoleh keselamatan. Terus gimana bro? Ya terus gitu, saya cuma berkesimpulan seperti itu. Ternyata ya keselamatan diambil dari kecelakaan gitu ya?
Bisa jawaban dari abang siapa tadi yang jawab harus dihukum itu sudah membuat saya ini ternyata benar. Umat. Lah iya, iman Anda berdiri atas kejahatan orang lain kan? Enggak seperti Bener itu. nggak? Loh, Enggak benar. Anda percaya konsep penebusan dosa? Percaya. Nah, penebusan dosa dengan cara apa? Dengan cara mati darahnya itu. tercurah di kayu salib. Nah, hasil dari kebaikan atau kejahatan itu? Hasil dari kebaikan. Berarti tentara Romawi baik. Tadi kau bilang jahat. Gini bang, Gimana? orang Yesus itu dia mewartakan kebaikan dan orang-orang imam besar dan yang lainnya itu nggak suka sama dia, makanya mereka iri ya bunuh dia. Nah, pembunuhan atas itu dasar kebaikan. tindakan kejahatan kan? Enggak, berarti Yesus mati atas dasar kebaikan karena dia mewartakan Allah. Loh, iya dia mati karena dibunuh oleh penjahat. Iya, berarti atas dasar kebaikan kan? Kenapa dia Karena dibunuh oleh penjahat itulah Anda meyakini dosa Anda ditebus. Karena dia berbuat kebaikan maka dibunuh, makanya dia dibunuh atas dasar kebaikan. Permasalahannya orang berbuat baik itu tidak boleh dibunuh. Oh enggak, ada yang antara itu Orang mulai baik harus dibunuh berarti. Iya, saking baiknya dia mewartakan semuanya, makanya orang itu iri, makanya. Terus kenapa kau marah kalau ada orang lagi beribadah dibubarkan? Maksudnya kau senang? Betul itu. Kenapa? Kenapa bang? Marah orang senang. Mestinya kalau ada orang beribadah dibubarkan kau harus senang. Apa coba? Ya, masih lindungin Ustaz. Kadang-kadang nggak nyambung. Enggak lah. Siapa yang senang? Tapi dokter ini mendarah daging bang, jadi Enggak ada sikap kemanusiaannya, enggak ada tolerannya di situ. Toleran nggak itu tentara Romawi? Toleran nggak? Enggak lah. Tapi di balik karena tidak tolerannya, kau ambil hasilnya, kau imani hasilnya kan? Hasilnya itu dari Yesus yang mengajarkan kebaikan itu. Gini loh. Kita pelan-pelan. Ini bang, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Yang membunuh Yesus itu kan melanggar hukum, orang jahat, tidak toleran. Enggak. Mana Yesus melanggar hukum? Yang membunuh Yesus. Oh, yang membunuh Yesus. Makanya dengerin orang ngomong, yang membunuh Yesus itu tidak toleran, penjahat, kurang ajar. Oke. Terus? Ya. Terus kemudian Yesus mati, kok imani betul? Betul. Oke. Siapa yang berjasa atas kematian Yesus? Allah. Siapa pelaku pembunuhan Yesus? Pelaku pembunuhan Yesus dosa. Siapa pelakunya? Manusia lah. Oke. Pelaku itu, pembunuh Yesus itu adalah orang Romawi, betul? Iya, betul. Oke. Kamu setuju nggak Yesus dibunuh? Nggak setuju sebenarnya. Jadi hati kecilmu nggak setuju ya? Iyalah. Tapi kenapa kok imani Yesus dibunuh? Ya karena dia mati atas untuk keselamatan Artinya imanmu itu tak beraan dengan hati kecilmu. Enggak. Tadi baru saya nggak setuju Yesus dibunuh. Tapi kok imani Yesus dibunuh? Iyalah, kan darahnya itu ditumpah untuk keselamatan kekal. Kita ambil contoh lagi. Kalau seandainya Yesus manusia siapa yang mau dibunuh kita kalau seandainya Yesus tidak dibunuh, apakah kamu masih menjadi Kristen? Nggak tahu. Nggak Dan ada mungkin Kristen. saya tidak beragama. Kristen nggak ada kalau Kristen nggak ada kalau Yesus. Kristen nggak ada kalau Yesus nggak dibunuh, bro. Iya, mungkin lah. Dan emang benar. Artinya apa? Hasil karya penjahat. Ya hasilnya nih, hasil karya penjahat. Kau imani.
bukan hasil karya penjahat bang, tapi hasil karya kebaikan yang diwartakan sama Yesus itu bang. Enggak, ini bukan masalah Yesusnya, ini pelaku pembunuhnya gue maksud. Pelaku pembunuhnya kenapa jahat? Karena manusia nggak terlepas dari dosa, itu aja. Tapi kenapa kau percaya hasil daripada pembunuh ini? Kenapa kau yakini? Saya yakini karena yang pertama Yesus berbuat atas kebaikan, terus ia dibunuh karena orang iri, dan manusia yang membunuh itu, pelaku penjahat itu tidak terlepas dari dosa. Makanya Yesus mati, terus ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Setelah itu Yesus mati, setelah itu darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Itu yang buat saya percaya. Artinya hasil jasa daripada para pembunuh ini kau jadikan momen untuk imanmu, dosamu dihapus atas kematian Yesus, betul? Tapi kami nggak percaya pakai narasi yang dibangun oleh abang bahwa kami beriman atas dasar kejahatan yang dilakukan itu, bang. Kalau begitu saya runut. Kau percaya nggak Yesus dibunuh? Percaya lah bang. Percaya. Baik. Percaya lah bang. Percaya. Baik. Percaya lah bang. Percaya. Kamu terima nggak Yesus dibunuh? Terima. Terus yang membunuh Yesus itu orang baik atau orang jahat? Orang manusia biasa yang punya dosa. Oke, berarti ya aksi orang jahat ini kau ambil sebagai momen imanmu matinya Yesus. Itu loh bro. Kamu kok nggak paham sih? Ini mau maghrib loh. Kalau atas dasar itu saya percaya bang. Tapi ya udah, percaya udah. Atas dasar kejahatan iman kami dibangun. Nah, kalau itu enggak, oke siap. Oke bang. Tadi pertanyaanku yang itu aja terkait kasus yang di Tangerang itu. Ya kami nggak setuju lah, nggak boleh. Dari jawab. Atau masih bisa bertanya? Itu namanya kasuistik yang jelas kayak begitu melanggar hukum. Saya balikin lagi. Itu masih bisa saya balikin lagi. Kamu ini satu lagi nih. Kalau yang di Papua itu, yang membunuh TNI Polri itu, kamu setuju nggak? Enggak lah. Hah? Perang. Itu agama apa? Itu agama apa dia? Agama apa dia? Nggak tahu agama apa. Wah, nggak tahu kamu kamu munafik nggak mau jujur kayak gua. Lu tanya gua tadi langsung gua jawab. Kristen kan kalau omong Kristen ya Kristen, tapi bukan agama saya itu bang. Saya nggak nanya bilang agama. Giliran pelakunya Kristen bukan agama ya, tapi begitu Islam agamanya ya. Itu namanya standar janda tuh. Begini bang. Host, izin bicara boleh host? Bang. Iya, ada tunggu sebentar. Bang Darah Garuda, Bang Darah Garuda. Ini ada saudara seiman abang nih. Abang mau bicara nih. Dikasih dulu dia Kristen apa Katolik? Iya, ini abang NQ ini Muslim non Muslim? Saya non Muslim. Dari denom mana bang? New Advent? Saya hanya percaya pada Yesus saja, tidak punya denom saya. Jadi nggak punya gereja bang? Ya sementara demikian. Hah? Ya sementara demikian. Kristen non gereja ngomong dulu nggak bisa, harus ada ya identitas. Saya Protestan saja. Ngomong dong. Kayak gitu dong. Ya Protestan. Ada yang mau disampaikan? Hormat dulu ya. Saya salam hormat untuk host yang punya rumah di sini. Saya terima kasih sudah diizinkan naik dan para ustadz-ustadz yang terhormat di sini. Saya tujuannya di sini hanya mau mengingatkan saudara Darah Garuda ini, apa kepentinganmu di sini? Kalau kau waduh, abang ini mau mempersekusi Bang Darah Garuda, kenapa dia di sini? Ya, sebelum kami menjawab daripada pertanyaan teman-teman tadi, saya mengingatkan Bang Darah Muda, kalau tidak punya kapasitas, sebaiknya jangan masuk di ruang-ruang. Iya, jadi abang yang ngelarang dia kan, abang yang mempersekusi dia kan. Dia punya hak. Iya betul. Setiap kita punya hak, ya. Tapi maksud saya, karena ini berkaitan dengan keimanan, sama saya juga akan mempertanyakan apa korelasinya Kristen dengan Islam. Karena di dalam Kristen tidak akan pernah menyebutkan tentang Islam.
Kalau saya tunjukin ayat abang yang menyebutkan Isa Al-Masih gimana, Bang? Isa Al-Masih itu yang tertulis dalam bahasa ya, tetapi ketuhanan Isa Al-Masih atau ketuhanan Yesus tidak ada kaitannya dengan ketuhanan Islam. Beliau mengaitkan siapa? Jadi mengaitkan siapa nih? Semua yang Anda tanyakan kepada darah Garuda tadi, Anda berusaha menghubung-hubungkan tentang dengan yang menghubung-hubungkan siapa, Bang? Ini saya bacain ya. Ini saya bacain ya. Kitab siapa? Shelber 2011 Matius 1:1. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Isa Al-Masih. Itu di original teksnya Isa Al-Masih di mana tuh, Bang? Siapa yang mengait-kaitkan nih, Bang? Jadi begini. Jadi maksud saya, Anda tidak beriman kepada. Iya, jadi Anda mengutip-ngutip isi Alkitab, sebaliknya anak saya balas. Karena Nabi kami disebut di sini Isa Al-Masih. Ini jadi siapa yang mengait-ngaitkan, Bang? Terima tidak kalau saya mengutip-ngutip isi Al-Quran? Enggak, ini saya tanya Abang, yang mengait-ngaitkan siapa, Bang? Dengan narasi Anda tadi. Bang, yang mengait-ngaitkan siapa? Jawab aja. Siapa yang mengisi 1 Yohanes tadi? Shelber 2011. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Tidak masalah, itu hanya istilahnya hanya kesamaan. Siapa yang kok nggak masalah? Yang mengait-ngaitkan siapa, Bang? Silakan, karena Anda tidak beriman pada Alkitab. Yang mengait-ngaitkan siapa, Bang? Anda yang mengutip-ngutip. Bang, yang mengait-kaitkan ini siapa? Ini di Biblos Abang loh, Shelber 2011. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Di AVB 2015 juga. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Habis itu di mana lagi? Nih, Shelber tahun 2000. Inilah silsilah Isa Al-Masih. Juga anak Daud, anak Ibrahim. Habis itu DKSZI. Inilah silsilah Isa Al-Masih juga. Jadi di Biblos Abang nih menyebutkan Isa Al-Masih ini dapat dari mana nih, Bang? Siapa yang mengaitkan? Bahasa terjemahan, Pak. Iya. Bahasa terjemahan. Iya. Iya. Iya, Biblos Abang Shelber 2011 menyatakan Isa Al-Masih. Jadi siapa yang mengait-ngaitkan? Penerjemahnya saja. Di situ kan tersebutkan dalam Alkitab tersebut. Oh, jadi ini bukan Alkitab Abang, bukan Biblos Abang. Kita mengimani, percaya pada Yesus Kristus. Soal itu disebut Isa Al-Masih dalam terjemahan itu. Sampulnya Alkitab coba. Ya, masing-masing penerjemah. Habis itu ini tadi si Darah Garuda ini bilang Tuhan Allah. Abang dapat Allah dari mana, Bang? Coba tunjukin dong Kristen KJV mana buktinya? Mana buktinya? Abad 3. Di mana tuh buktinya? Coba di mana buktinya? Dibuka dong literaturnya. Di Google aja. Kok di Google mana nih? Iya. Diketik saja kata apa yang saya Google nih? Itu muncul apa yang saya Google nih? Berapa? Apa yang saya Google nih? Ketik kata Allah sebelum pra-Islam. Nih, oke, ini saya buka ya. Islam ya. Oke, ini saya buka ya. Iya, dengerin nih. Saya buka nih. Ya, saya buka nih. Nih. Pra-Islam. Ini ada dari Catholic Counter Reformations. The Inscriptions of Saint Sargus Basilica in Zabat tahun 1512. Sebelum Islam nih ya. Ini ada prasastinya. Nih prasastinya, tulisannya with the help of God. Di sini ilah, Pak, bukan Allah. Ya. Mana Allahnya, Pak? Disebutkan saja, di situ kan banyak itu. Ini ilah. Sebelum itu kan abad 5. Ya, ini mana? Ethiopia. Dari Ethiopia. Ya, mana? Coba tunjukin dong. Coba, saya kan nggak bisa buka aplikasi, Pak. Waduh, tunjukin dong. Loh, buka aja, ketik. Mau maghrib cuma ngobrol sama orang tolol. Iya. Turunin, mau maghrib mengganggu aja. Enggak, susah Bang. Data lawan cita-cita tuh susah. Kalau kita lawan cita-cita. Data lawan iman buta susah. Jadi cita-cita dia udah pakai nama Allah di abad 3. Sementara kita ada lukisan, ada lagi lukisan Yesus Kristus. Memang ada tulisannya ilah juga, bukan Allah juga. Jadi susah memang. Ini penggunaan kata Allah secara resmi oleh Kristen Arab itu pada tahun 897, 897 ya, abad 9 itu. Iya. Abad 9 itu. Sesudah itu nggak ada literatur apapun. Nggak ada. Satu. Kedua, di original text Bible-mu itu, di PB ya, Yunani itu nggak ada akar kata Allah di sana. Di PL juga nggak ada. Jadi siapa yang mengait-ngaitkan nih gitu loh, itu kan intinya tadi.
Nah, diskusi susah itu kalau data lawan cita-cita lawan angan-angan susah memang. ya makanya diskusi itu jangan coba-coba petantang petenteng di sini gitu loh. Belajar lagi aja dulu. Oke Bang Jibril, kita tutup ya. Ini Bunda Rama ada yang mau disampaikan Bang? Tadi saya lihat di grup Soalnya ini udah mau maghrib, kita harus tutup. Iya, makanya saya juga. Gimana Bunda Rama? Ada yang mau disampaikan? Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin- warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin menyampaikan kepada Bang Handi, coba di ini Bang, apa yang disampaikan Gurunda di grup. Dia mau update dana yang masuk tuh. Oh iya. Nanti kita bicarakan di grup Bunda ya. Iya. Oke, siap. Lanjut lagi. Iya. Oh, Oke, berarti saya tutup aja ya, abang-abang di sini. Mudah-mudahan udah nggak ada yang udah stop relay. Saya mau tutup. Ditutup dulu sekalian, ikut tertutup YouTube saya kalau Bang Jibril yang nutup. Tuh, kalau nggak apa-apa, ada lagu nih bang. Oh ya, kalau begitu saya tutup dulu untuk yang ada di Anies silakan. Live Channel. Terima kasih, kita tutup dulu live di YouTube. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kalau ada kata hilap mohon kami dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.